Kami sampaikan bahwa diawali memang karena tugas daripada si tersangka melakukan audit terhadap keuangan PT Kobe. Disitulah terjadi perkenalan, yang mana dari perkenalan tersebut korban bisa mengajak tersangka bisa mengajak korban untuk melakukan hubungan suami istri. Jadi tidak pada saat itu, tapi sebelumnya sudah pernah 2 kali, yaitu pada bulan Desember dan 24 April. Jadi 2 kali kayak yang pertama Desember, yang kedua adalah pada saat kejadian yang mana mengakibatkan korban meninggal dunia. Kemudian kata-kata yang membuat tersangka tersulut emosi, yaitu karena korban menanyakan status hubungan mereka, menyatakan bahwa intinya tersangka harus bertanggung jawab untuk menikahi korban. Kemudian tersangka menjawab, kamu pinjem uang setoran ini, nanti kita nikah. Namun korban menolak. Kemudian tersangka bertanya, mau dinikahin atau tidak? Kemudian korban menyatakan, tapi kalau takut pakai uang perusahaan. Artinya korban menjelaskan kalau mau dinikahin ya takut pakai uang perusahaan. Tersangka menjawab, saya akan tanggung jawab kalau ada apa-apa dalam perusahaan ini. Karena posisinya mungkin sebagai auditor, barangkali ini bisa membuat laporan di perusahaan yang mungkin bisa dikondisikan oleh tersangka. Akhirnya korban menjawab, mau setor uang, ngapain auditor kayak kamu, brengsek. Nah, perkataan itulah yang mungkin menyulut emosi daripada tersangka, yang selanjutnya tersangka melakukan ataupun membenturkan kepala korban sehingga korban pingsan dan dilakukan disekap mulutnya, selanjutnya dicekik selama kurang lebih 10 menit. Kemudian besaran uang daripada yang diambil oleh korban itu sebesar 43 juta. Kemudian perlu kami sampaikan bahwa terkait korban melarikan diri ke Palembang, kami sampaikan bahwa korban ini sebelumnya sudah melakukan akad nikah dengan istrinya yang sekarang. Jadi melakukan akad nikah dengan seseorang perempuan, yang mana ketika ke Palembang tersebut, tersangka dengan istrinya yang sudah melakukan akad nikah ini akan melangsungkan resepsi pernikahan pada tanggal 5 Mei 2024. Jadi kami sampaikan bahwa ke Palembang itu dalam rangka salah satunya untuk menghadiri resepsi yang akan dilakukan tanggal 5 Mei. Ya baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbaknya dulu. Yang pertama, barang bukti uang yang kita sita itu sebesar 36 juta dari 43 juta yang diambil oleh tersangka kepada korban. Sisanya kenapa 36 juta? Karena tersangka sudah memakai, yaitu menyewa Grab, membayar hotel,
membeli koper 2 kali karena koper pertama tidak muat, koper kedua yang baru muat yang besar, seperti itu. Setelah itu beli tiket pesawat, habis itu mentransfer ke ibunya dan lain-lain. Jadi total uang yang bisa kita sita itu hanya 36 juta karena udah dipergunakan oleh pelaku. Terima kasih. Untuk kondisi keluarga ya, yang pastinya shock ya. Jadi pada saat penangkapan itu tim kami menangkap di Palembang, langsung di rumah istrinya yang jelas pertama shock karena mereka baru juga menikah dan hari Minggu nanti ya mereka akan melakukan resepsi, yang jelas pasti shock. Yang kedua, yang selanjutnya untuk hasil otopsi yaitu otopsi itu yang pertama hasilnya adalah kematian itu waktu kematian kurang 24 sampai 48 jam. Ya, jadi dipastikan sudah mati lebih dari itu. Yang kedua, tidak ada tanda-tanda perlawanan dari korban sendiri. Dan yang ketiga, mulut dibekap, ya, dibekap sehingga tidak ada pernafasan dan memang ada benturan keras di kepala yang menyebabkan luka berat. Demikian. Terima kasih. Inilah gerak-gerik pria berinisial AARN usia 28 tahun yang merupakan pelaku pembunuhan wanita dalam koper saat berada di hotel kawasan Bandung, Jawa Barat. Pelaku sempat menyetubuhi korban berinisial RM usia 50 tahun lalu meminta handuk kepada pegawai hotel pada Rabu 24 April silam. Pelaku juga sempat membeli koper sebanyak 2 kali untuk memasukkan jasad korban. Dikutip dari tribunnews.com, hal itu disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Adi Arisiam Indradi, yang mengatakan AARN menyetubuhi dan membunuh RM di hotel kawasan Bandung. Adapun uang yang diambil pelaku sekira mencapai 43 juta rupiah. Dalam rekaman CCTV pun memperlihatkan gerak-gerik pelaku setelah melakukan pembunuhan. Kita lihat AARN sempat keluar untuk meminta handuk kepada pegawai hotel. Pria itu terlihat santai dan tenang saat menemui pegawai hotel di lorong depan kamar. Lantas pelaku sempat masuk ke kamar dan mengganti handuk lama yang diberikan kepada petugas hotel. Tak hanya itu, pelaku juga terlihat membeli koper yang digunakan untuk menyimpan jasad korban. Hal itu pun telah disampaikan oleh Kapolres Metro Bekasi Kombes Tuedi Aditya yang mengatakan pelaku membeli koper sebanyak 2 kali lantaran koper pertama kekecilan. Oleh sebab itu pelaku kembali membeli koper dengan ukuran yang lebih besar. Rekan-rekan sekalian, perlu kami sampaikan bahwa motif daripada tersangka melakukan pembunuhan ini disebabkan karena tersangka tidak terima ataupun tersinggung dengan perkataan korban yang meminta pertanggungjawaban untuk dinikahin, sehingga membuat tersangka sakit hati dan melakukan pembunuhan.
Di samping itu juga ada motif ekonomi yang mana tersangka ini mengambil uang korban. Perlu kami sampaikan bahwa diawali memang karena tugas daripada si tersangka melakukan audit terhadap keuangan PT Kobe. Disitulah terjadi perkenalan, yang mana dari perkenalan tersebut korban bisa mengajak tersangka bisa mengajak korban untuk melakukan hubungan suami istri. Jadi tidak pada saat itu, tapi sebelumnya sudah pernah 2 kali, yaitu pada bulan Desember dan 24 April. Jadi 2 kali kayaknya. Yang pertama Desember, yang kedua adalah pada saat kejadian yang mana mengakibatkan korban meninggal dunia. Kemudian kata-kata yang membuat tersangka tersulut emosi, yaitu karena korban menanyakan status hubungan mereka, menyatakan bahwa intinya tersangka harus bertanggung jawab untuk nikahin korban. Kemudian tersangka menjawab, kamu pinjem uang setoran ini, nanti kita nikah. Namun korban menolak. Kemudian tersangka bertanya, mau dinikahin atau tidak? Kemudian korban menyatakan, tapi kalau takut pakai uang perusahaan. Artinya korban menjelaskan kalau mau dinikahin ya takut pakai uang perusahaan. Tersangka menjawab, saya akan tanggung jawab kalau ada apa-apa dalam perusahaan ini. Karena posisinya mungkin sebagai auditor, barangkali ini bisa membuat laporan di perusahaan yang mungkin bisa dikondisikan oleh tersangka. Akhirnya korban menjawab, mau setor uang, ngapain auditor kayak kamu, brengsek. Nah, perkataan itulah yang mungkin menyulut emosi daripada tersangka, yang selanjutnya tersangka melakukan ataupun membenturkan kepala korban sehingga korban pingsan dan dilakukan disekap mulutnya, selanjutnya dicekik selama kurang lebih 10 menit. Kemudian besaran uang daripada yang diambil oleh korban itu sebesar 43 juta. Kemudian perlu kami sampaikan bahwa terkait korban melarikan diri ke Palembang, kami sampaikan bahwa korban ini sebelumnya sudah melakukan akad nikah dengan istrinya yang sekarang. Jadi melakukan akad nikah dengan seseorang perempuan yang mana ketika ke Palembang tersebut tersangka dengan istrinya yang sudah melakukan akad nikah ini akan melangsungkan resepsi pernikahan pada tanggal 5 Mei 2024. Jadi kami sampaikan bahwa ke Palembang itu dalam rangka salah satunya untuk menghadiri resepsi yang akan dilakukan
tanggal 5 Mei. Ya baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbaknya dulu. Yang pertama, barang bukti uang yang kita sita itu sebesar 36 juta dari 43 juta yang diambil oleh tersangka kepada korban. Sisanya kenapa 36 juta? Karena tersangka sudah memakai, yaitu menyewa Grab, membayar hotel, membeli koper 2 kali karena koper pertama tidak muat, koper kedua yang baru muat yang besar, seperti itu. Setelah itu beli tiket pesawat, habis itu mentransfer ke ibunya dan lain-lain. Jadi total uang yang bisa kita sita itu hanya 36 juta karena udah dipergunakan oleh pelaku. Terima kasih. Untuk kondisi keluarga ya, yang pastinya shock ya. Jadi pada saat penangkapan itu tim kami menangkap di Palembang, langsung di rumah istrinya yang jelas pertama shock karena mereka baru juga menikah, dan hari Minggu nanti ya mereka akan melakukan resepsi, yang jelas pasti shock. Yang kedua, yang selanjutnya untuk hasil otopsi, yaitu otopsi itu yang pertama hasilnya adalah kematian itu waktu kematian kurang 24 sampai 48 jam. Ya, jadi dipastikan sudah mati lebih dari itu. Yang kedua, tidak ada tanda-tanda perlawanan dari korban sendiri. Dan yang ketiga, mulut dibekap, ya, dibekap sehingga tidak ada pernafasan, dan memang ada benturan keras di kepala yang menyebabkan luka berat. Demikian. Terima kasih. Inilah gerak-gerik pria berinisial AARN usia 28 tahun yang merupakan pelaku pembunuhan wanita dalam koper saat berada di hotel kawasan Bandung, Jawa Barat. Pelaku sempat menyetubuhi korban berinisial RM usia 50 tahun lalu meminta handuk kepada pegawai hotel pada Rabu 24 April silam. Pelaku juga sempat membeli koper sebanyak 2 kali untuk memasukkan jasad korban. Dikutip dari tribunnews.com, hal itu disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Adi Arisiam Indradi, yang mengatakan AARN menyetubuhi dan membunuh RM di hotel kawasan Bandung. Adapun uang yang diambil pelaku sekira mencapai 43 juta rupiah. Dalam rekaman CCTV pun memperlihatkan gerak-gerik pelaku setelah melakukan pembunuhan. Kita lihat AARN sempat keluar untuk meminta handuk kepada pegawai hotel. Pria itu terlihat santai dan tenang saat menemui pegawai hotel di lorong depan kamar. Lantas pelaku sempat masuk ke kamar dan mengganti handuk lama yang diberikan kepada petugas hotel. Tak hanya itu, pelaku juga terlihat membeli koper yang digunakan untuk menyimpan jasad korban. Hal itu pun telah disampaikan oleh Kapolres Metro Bekasi Kombes Tuedi Aditya, yang mengatakan pelaku membeli koper sebanyak 2 kali lantaran koper pertama kekecilan. Oleh sebab itu pelaku kembali membeli koper dengan ukuran yang lebih besar. Rekan-rekan sekalian, perlu kami sampaikan bahwa motif daripada tersangka melakukan pembunuhan
ini disebabkan karena tersangka tidak terima ataupun tersinggung dengan perkataan korban yang meminta pertanggungjawaban untuk dinikahin, sehingga membuat tersangka sakit hati dan melakukan pembunuhan. Di samping itu juga ada motif ekonomi yang mana tersangka ini mengambil uang korban. Perlu kami sampaikan bahwa diawali memang karena tugas daripada si tersangka melakukan audit terhadap keuangan PT Kobe. Disitulah terjadi perkenalan, yang mana dari perkenalan tersebut korban bisa mengajak tersangka bisa mengajak korban untuk melakukan hubungan suami istri. Jadi tidak pada saat itu, tapi sebelumnya sudah pernah 2 kali, yaitu pada bulan Desember dan 24 April. Jadi 2 kali kayak yang pertama Desember, yang kedua adalah pada saat kejadian yang mana mengakibatkan korban meninggal dunia. Kemudian kata-kata yang membuat tersangka tersulut emosi, yaitu karena korban menanyakan status hubungan mereka, menyatakan bahwa intinya tersangka harus bertanggung jawab untuk nikahin korban. Kemudian tersangka menjawab, kamu pinjem uang setoran ini, nanti kita nikah. Namun korban menolak. Kemudian tersangka bertanya, mau dinikahin atau tidak? Kemudian korban menyatakan, tapi kalau takut pakai uang perusahaan. Artinya korban menjelaskan kalau mau dinikahin ya takut pakai uang perusahaan. Tersangka menjawab, saya akan tanggung jawab kalau ada apa-apa dalam perusahaan ini. Karena posisinya mungkin sebagai auditor, barangkali ini bisa membuat laporan di perusahaan yang mungkin bisa dikondisikan oleh tersangka. Akhirnya korban menjawab, mau setor uang, ngapain auditor kayak kamu, brengsek. Nah, perkataan itulah yang mungkin menyulut emosi daripada tersangka, yang selanjutnya tersangka melakukan ataupun membenturkan kepala korban sehingga korban pingsan dan dilakukan disekap mulutnya, selanjutnya dicekik selama kurang lebih 10 menit. Kemudian besaran uang daripada yang diambil oleh korban itu sebesar 43 juta. Kemudian perlu kami sampaikan bahwa terkait korban melarikan diri ke Palembang, kami sampaikan bahwa korban ini sebelumnya sudah melakukan akad nikah dengan istrinya yang sekarang. Jadi melakukan akad nikah dengan seseorang perempuan yang mana ketika ke Palembang tersebut tersangka dengan istrinya
yang sudah melakukan akad nikah ini akan melangsungkan resepsi pernikahan pada tanggal 5 Mei 2024. Jadi kami sampaikan bahwa ke Palembang itu dalam rangka salah satunya untuk menghadiri resepsi yang akan dilakukan tanggal 5 Mei. Ya baik, saya akan menjawab pertanyaan dari mbaknya dulu. Yang pertama, barang bukti uang yang kita sita itu sebesar 36 juta dari 43 juta yang diambil oleh tersangka kepada korban. Sisanya kenapa 36 juta? Karena tersangka sudah memakai, yaitu menyewa Grab, membayar hotel, membeli koper 2 kali karena koper pertama tidak muat, koper kedua yang baru muat yang besar, seperti itu. Setelah itu beli tiket pesawat, habis itu mentransfer ke ibunya dan lain-lain. Jadi total uang yang bisa kita sita itu hanya 36 juta karena udah dipergunakan oleh pelaku. Terima kasih. Untuk kondisi keluarga ya, yang pastinya shock ya. Jadi pada saat penangkapan itu tim kami menangkap di Palembang, langsung di rumah istrinya yang jelas pertama shock karena mereka baru juga menikah, dan hari Minggu nanti ya mereka akan melakukan resepsi, yang jelas pasti shock. Yang kedua, yang selanjutnya untuk hasil otopsi, yaitu otopsi itu yang pertama hasilnya adalah kematian itu waktu kematian kurang 24 sampai 48 jam. Ya, jadi dipastikan sudah mati lebih dari itu. Yang kedua, tidak ada tanda-tanda perlawanan dari korban sendiri. Dan yang ketiga, mulut dibekap, ya, dibekap sehingga tidak ada pernafasan, dan memang ada benturan keras di kepala yang menyebabkan luka berat. Demikian. Terima kasih. Inilah gerak-gerik pria berinisial AARN usia 28 tahun yang merupakan pelaku pembunuhan wanita dalam koper saat berada di hotel kawasan Bandung, Jawa Barat. Pelaku sempat menyetubuhi korban berinisial RM usia 50 tahun lalu meminta handuk kepada pegawai hotel pada Rabu 24 April silam. Pelaku juga sempat membeli koper sebanyak 2 kali untuk memasukkan jasad korban. Dikutip dari tribunnews.com, hal itu disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Adi Arisiam Indradi, yang mengatakan AARN menyetubuhi dan membunuh RM di hotel kawasan Bandung. Adapun uang yang diambil pelaku sekira mencapai 43 juta rupiah. Dalam rekaman CCTV pun memperlihatkan gerak-gerik pelaku setelah melakukan pembunuhan. Kita lihat AARN sempat keluar untuk meminta handuk kepada pegawai hotel. Pria itu terlihat santai dan tenang saat menemui pegawai hotel di lorong depan kamar. Lantas pelaku sempat masuk ke kamar dan mengganti handuk lama yang diberikan kepada petugas hotel. Tak hanya itu, pelaku juga terlihat membeli koper yang digunakan untuk menyimpan jasad korban. Hal itu pun telah disampaikan oleh Kapolres Metro Bekasi Kombes Tuedi Aditya, yang mengatakan pelaku membeli koper sebanyak 2 kali lantaran koper pertama kekecilan. Oleh sebab itu pelaku kembali membeli koper dengan ukuran yang lebih besar.
sekalian, perlu kami sampaikan bahwa motif daripada tersangka melakukan pembunuhan ini disebabkan karena tersangka tidak terima ataupun tersinggung dengan perkataan korban yang meminta pertanggungjawaban untuk dinikahin, sehingga membuat tersangka sakit hati dan melakukan pembunuhan. Di samping itu juga ada motif ekonomi yang mana tersangka ini mengambil uang korban. Perlu kami sampaikan bahwa diawali memang karena tugas daripada si tersangka melakukan audit terhadap keuangan PT Kobe. Disitulah terjadi perkenalan, yang mana dari perkenalan tersebut korban bisa mengajak tersangka bisa mengajak korban untuk melakukan hubungan suami istri. Jadi tidak pada saat itu, tapi sebelumnya sudah pernah 2 kali, yaitu pada bulan Desember dan 24 April. Jadi 2 kali kayaknya. Yang pertama Desember, yang kedua adalah pada saat kejadian yang mana mengakibatkan korban meninggal dunia. Kemudian kata-kata yang membuat tersangka tersulut emosi, yaitu karena korban menanyakan status hubungan mereka, menyatakan bahwa intinya tersangka harus bertanggung jawab untuk nikahin korban. Kemudian tersangka menjawab, kamu pinjem uang setoran ini, nanti kita nikah. Namun korban menolak. Kemudian tersangka bertanya, mau dinikahin atau tidak? Kemudian korban menyatakan, tapi kalau takut pakai uang perusahaan. Artinya korban menjelaskan kalau mau dinikahin ya takut pakai uang perusahaan. Tersangka menjawab, saya akan tanggung jawab kalau ada apa-apa dalam perusahaan ini. Karena posisinya mungkin sebagai auditor, barangkali ini bisa membuat laporan di perusahaan yang mungkin bisa dikondisikan oleh tersangka. Akhirnya korban menjawab, mau setor uang, ngapain auditor kayak kamu, brengsek. Nah, perkataan itulah yang mungkin menyulut emosi daripada tersangka, yang selanjutnya tersangka melakukan ataupun membenturkan kepala korban sehingga korban pingsan dan dilakukan disekap mulutnya, selanjutnya dicekik selama kurang lebih 10 menit. Kemudian besaran uang daripada yang diambil oleh korban itu sebesar 43 juta. Kemudian perlu kami sampaikan bahwa terkait korban melarikan diri ke Palembang, kami sampaikan bahwa korban ini sebelumnya sudah melakukan akad nikah dengan istrinya yang sekarang. Jadi melakukan akad nikah dengan seseorang perempuan yang mana
ketika ke Palembang tersebut, tersangka dengan istrinya yang sudah melakukan akad nikah ini akan melangsungkan resepsi pernikahan pada tanggal 5 Mei 2024. Jadi kami sampaikan bahwa ke Palembang itu dalam rangka salah satunya untuk menghadiri resepsi yang akan dilakukan tanggal 5 Mei. Ya baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbaknya dulu. Yang pertama, barang bukti uang yang kita sita itu sebesar 36 juta dari 43 juta yang diambil oleh tersangka kepada korban. Sisanya kenapa 36 juta? Karena tersangka sudah memakai, yaitu menyewa Grab, membayar hotel, membeli koper 2 kali karena koper pertama tidak muat, koper kedua yang baru muat yang besar, seperti itu. Setelah itu beli tiket pesawat, habis itu mentransfer ke ibunya dan lain-lain. Jadi total uang yang bisa kita sita itu hanya 36 juta karena udah dipergunakan oleh pelaku. Terima kasih. Untuk kondisi keluarga ya, yang pastinya shock ya. Jadi pada saat penangkapan itu tim kami menangkap di Palembang, langsung di rumah istrinya yang jelas pertama shock karena mereka baru juga menikah, dan hari Minggu nanti ya mereka akan melakukan resepsi, yang jelas pasti shock. Yang kedua, yang selanjutnya untuk hasil otopsi, yaitu otopsi itu yang pertama hasilnya adalah kematian itu waktu kematian kurang 24 sampai 48 jam. Ya, jadi dipastikan sudah mati lebih dari itu. Yang kedua, tidak ada tanda-tanda perlawanan dari korban sendiri. Dan yang ketiga, mulut dibekap, ya, dibekap sehingga tidak ada pernafasan, dan memang ada benturan keras di kepala yang menyebabkan luka berat. Demikian. Terima kasih. Inilah gerak-gerik pria berinisial AARN usia 28 tahun yang merupakan pelaku pembunuhan wanita dalam koper saat berada di hotel kawasan Bandung, Jawa Barat. Pelaku sempat menyetubuhi korban berinisial RM usia 50 tahun lalu meminta handuk kepada pegawai hotel pada Rabu 24 April silam. Pelaku juga sempat membeli koper sebanyak 2 kali untuk memasukkan jasad korban. Dikutip dari tribunnews.com, hal itu disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Adi Arisiam Indradi, yang mengatakan AARN menyetubuhi dan membunuh RM di hotel kawasan Bandung. Adapun uang yang diambil pelaku sekira mencapai 43 juta rupiah. Dalam rekaman CCTV pun memperlihatkan gerak-gerik pelaku setelah melakukan pembunuhan. Kita lihat AARN sempat keluar untuk meminta handuk kepada pegawai hotel. Pria itu terlihat santai dan tenang saat menemui pegawai hotel di lorong depan kamar. Lantas pelaku sempat masuk ke kamar dan mengganti handuk lama yang diberikan kepada petugas hotel. Tak hanya itu, pelaku juga terlihat membeli koper yang digunakan untuk menyimpan jasad korban. Hal itu pun telah disampaikan oleh Kapolres Metro Bekasi Kombes Tuedi Aditya, yang mengatakan pelaku membeli koper sebanyak 2 kali lantaran koper pertama kekecilan. Oleh sebab itu pelaku kembali membeli koper dengan ukuran yang lebih besar.
Rekan-rekan sekalian, perlu kami sampaikan bahwa motif daripada tersangka melakukan pembunuhan ini disebabkan karena tersangka tidak terima ataupun tersinggung dengan perkataan korban yang meminta pertanggungjawaban untuk dinikahin, sehingga membuat tersangka sakit hati dan melakukan pembunuhan. Di samping itu juga ada motif ekonomi yang mana tersangka ini mengambil uang korban. Kami sampaikan bahwa diawali memang karena tugas daripada si tersangka melakukan audit terhadap keuangan PT Kobe. Disitulah terjadi perkenalan, yang mana dari perkenalan tersebut korban bisa mengajak tersangka bisa mengajak korban untuk melakukan hubungan suami istri. Jadi tidak pada saat itu, tapi sebelumnya sudah pernah 2 kali, yaitu pada bulan Desember dan 24 April. Jadi 2 kali kayak yang pertama Desember, yang kedua adalah pada saat kejadian yang mana mengakibatkan korban meninggal dunia. Kemudian kata-kata yang membuat tersangka tersebut emosi, yaitu karena korban menanyakan status hubungan mereka, menyatakan bahwa intinya tersangka harus bertanggung jawab untuk nikahin korban. Kemudian tersangka menjawab, kamu pinjem uang setoran ini, nanti kita nikah. Namun korban menolak. Kemudian tersangka bertanya, mau dinikahin atau tidak? Kemudian korban menyatakan, tapi kalau takut pakai uang perusahaan. Artinya korban menjelaskan kalau mau dinikahin ya takut pakai uang perusahaan. Tersangka menjawab, saya akan tanggung jawab kalau ada apa-apa dalam perusahaan ini. Karena posisinya mungkin sebagai auditor, barangkali ini bisa membuat laporan di perusahaan yang mungkin bisa dikondisikan oleh tersangka. Akhirnya korban menjawab, mau setor uang, ngapain auditor kayak kamu, brengsek. Nah, perkataan itulah yang mungkin menyulut emosi daripada tersangka, yang selanjutnya tersangka melakukan ataupun membenturkan kepala korban sehingga korban pingsan dan dilakukan disekap mulutnya, selanjutnya dicekik selama kurang lebih 10 menit. Kemudian besaran uang daripada yang diambil oleh korban itu sebesar 43 juta. Kemudian perlu kami sampaikan bahwa terkait korban melarikan diri ke Palembang, kami sampaikan bahwa korban ini sebelumnya sudah melakukan akad nikah dengan istrinya yang sekarang. Jadi melakukan akad nikah dengan seseorang perempuan yang mana
ketika ke Palembang tersebut tersangka dengan istrinya yang sudah melakukan akad nikah ini akan melangsungkan resepsi pernikahan pada tanggal 5 Mei 2024. Jadi kami sampaikan bahwa ke Palembang itu dalam rangka salah satunya untuk menghadiri resepsi yang akan dilakukan tanggal 5 Mei. Ya baik, saya akan menjawab pertanyaan dari mbaknya dulu. Yang pertama, barang bukti uang yang kita sita itu sebesar 36 juta dari 43 juta yang diambil oleh tersangka kepada korban. Sisanya kenapa 36 juta? Karena tersangka sudah memakai, yaitu menyewa Grab, membayar hotel, membeli koper 2 kali karena koper pertama tidak muat, koper kedua yang baru muat yang besar, seperti itu. Setelah itu beli tiket pesawat, habis itu mentransfer ke ibunya dan lain-lain. Jadi total uang yang bisa kita sita itu hanya 36 juta karena udah dipergunakan oleh pelaku. Terima kasih. Untuk kondisi keluarga ya yang pastinya shock ya. Jadi pada saat penangkapan itu tim kami menangkap di Palembang langsung di rumah istrinya yang jelas pertama shock karena mereka baru juga menikah dan hari Minggu nanti ya mereka akan melakukan resepsi yang jelas pasti shock. Yang kedua, yang selanjutnya untuk hasil otopsi yaitu otopsi itu yang pertama hasilnya adalah kematian itu waktu kematian kurang 24 sampai 48 jam. Ya, jadi dipastikan sudah mati lebih dari itu. Yang kedua, tidak ada tanda-tanda perlawanan dari korban sendiri. Dan yang ketiga, mulut dibekap, ya mulut dibekap dibekap sehingga tidak ada pernafasan dan memang ada benturan keras di kepala yang menyebabkan luka berat. Demikian. Terima kasih. Inilah gerak-gerik pria berinisial AARN usia 28 tahun yang merupakan pelaku pembunuhan wanita dalam koper saat berada di hotel kawasan Bandung, Jawa Barat. Pelaku sempat menyetubuhi korban berinisial RM usia 50 tahun lalu meminta handuk kepada pegawai hotel pada Rabu 24 April silam. Pelaku juga sempat membeli koper sebanyak 2 kali untuk memasukkan jasad korban. Dikutip dari tribunnews.com, hal itu disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Adi Arisiam Indradi, yang mengatakan AARN menyetubuhi dan membunuh RM di hotel kawasan Bandung. Adapun uang yang diambil pelaku sekira mencapai 43 juta rupiah. Dalam rekaman CCTV pun memperlihatkan gerak-gerik pelaku setelah melakukan pembunuhan. Kita lihat AARN sempat keluar untuk meminta handuk kepada pegawai hotel. Pria itu terlihat santai dan tenang saat menemui pegawai hotel di lorong depan kamar. Lantas pelaku sempat masuk ke kamar dan mengganti handuk lama yang diberikan kepada petugas hotel. Tak hanya itu, pelaku juga terlihat membeli koper yang digunakan untuk menyimpan jasad korban. Hal itu pun telah disampaikan oleh Kapolres Metro Bekasi Kombes Tuedi Aditya yang mengatakan pelaku membeli koper sebanyak 2 kali lantaran koper pertama kekecilan. Oleh sebab itu pelaku kembali membeli koper dengan ukuran yang lebih besar.
sekalian, perlu kami sampaikan bahwa motif daripada tersangka melakukan pembunuhan ini disebabkan karena tersangka tidak terima ataupun tersinggung dengan perkataan korban yang meminta pertanggungjawaban untuk dinikahin, sehingga membuat tersangka sakit hati dan melakukan pembunuhan. Di samping itu juga ada motif ekonomi yang mana tersangka ini mengambil uang korban. Perlu kami sampaikan bahwa diawali memang karena tugas daripada si tersangka melakukan audit terhadap keuangan PT Kobe. Disitulah terjadi perkenalan, yang mana dari perkenalan tersebut korban bisa mengajak tersangka bisa mengajak korban untuk melakukan hubungan suami istri. Jadi tidak pada saat itu, tapi sebelumnya sudah pernah 2 kali, yaitu pada bulan Desember dan 24 April. Jadi 2 kali kayak yang pertama Desember, yang kedua adalah pada saat kejadian yang mana mengakibatkan korban meninggal dunia. Kemudian kata-kata yang membuat tersangka tersulut emosi, yaitu karena korban menanyakan status hubungan mereka, menyatakan bahwa intinya tersangka harus bertanggung jawab untuk nikahin korban. Kemudian tersangka menjawab, kamu pinjem uang setoran ini, nanti kita nikah. Namun korban menolak. Kemudian tersangka bertanya, mau dinikahin atau tidak? Kemudian korban menyatakan, tapi kalau takut pakai uang perusahaan. Artinya korban menjelaskan kalau mau dinikahin ya takut pakai uang perusahaan. Tersangka menjawab, saya akan tanggung jawab kalau ada apa-apa dalam perusahaan ini. Karena posisinya mungkin sebagai auditor, barangkali ini bisa membuat laporan di perusahaan yang mungkin bisa dikondisikan oleh tersangka. Akhirnya korban menjawab, mau setor uang, ngapain auditor kayak kamu, brengsek. Nah, perkataan itulah yang mungkin menyulut emosi daripada tersangka, yang selanjutnya tersangka melakukan ataupun membenturkan kepala korban sehingga korban pingsan dan dilakukan disekap mulutnya, selanjutnya dicekik selama kurang lebih 10 menit. Kemudian besaran uang daripada yang diambil oleh korban itu sebesar 43 juta. Kemudian perlu kami sampaikan bahwa terkait korban melarikan diri ke Palembang, kami sampaikan bahwa korban ini sebelumnya sudah melakukan akad nikah dengan istrinya yang sekarang. Jadi melakukan akad nikah dengan seseorang perempuan yang mana
ketika ke Palembang tersebut, tersangka dengan istrinya yang sudah melakukan akad nikah ini akan melangsungkan resepsi pernikahan pada tanggal 5 Mei 2024. Jadi kami sampaikan bahwa ke Palembang itu dalam rangka salah satunya untuk menghadiri resepsi yang akan dilakukan tanggal 5 Mei. Ya baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbaknya dulu. Yang pertama, barang bukti uang yang kita sita itu sebesar 36 juta dari 43 juta yang diambil oleh tersangka kepada korban. Sisanya kenapa 36 juta? Karena tersangka sudah memakai, yaitu menyewa Grab, membayar hotel, membeli koper 2 kali karena koper pertama tidak muat, koper kedua yang baru muat yang besar, seperti itu. Setelah itu beli tiket pesawat, habis itu mentransfer ke ibunya dan lain-lain. Jadi total uang yang bisa kita sita itu hanya 36 juta karena udah dipergunakan oleh pelaku. Terima kasih. Untuk kondisi keluarga ya, yang pastinya shock ya. Jadi pada saat penangkapan itu tim kami menangkap di Palembang, langsung di rumah istrinya yang jelas pertama shock karena mereka baru juga menikah, dan hari Minggu nanti ya mereka akan melakukan resepsi, yang jelas pasti shock. Yang kedua, yang selanjutnya untuk hasil otopsi, yaitu otopsi itu yang pertama hasilnya adalah kematian itu waktu kematian kurang 24 sampai 48 jam. Ya, jadi dipastikan sudah mati lebih dari itu. Yang kedua, tidak ada tanda-tanda perlawanan dari korban sendiri. Dan yang ketiga, mulut dibekap, ya, dibekap sehingga tidak ada pernafasan, dan memang ada benturan keras di kepala yang menyebabkan luka berat. Demikian. Terima kasih. Inilah gerak-gerik pria berinisial AARN usia 28 tahun yang merupakan pelaku pembunuhan wanita dalam koper saat berada di hotel kawasan Bandung, Jawa Barat. Pelaku sempat menyetubuhi korban berinisial RM usia 50 tahun lalu meminta handuk kepada pegawai hotel pada Rabu 24 April silam. Pelaku juga sempat membeli koper sebanyak 2 kali untuk memasukkan jasad korban. Dikutip dari tribunnews.com, hal itu disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Adi Arisiam Indradi, yang mengatakan AARN menyetubuhi dan membunuh RM di hotel kawasan Bandung. Adapun uang yang diambil pelaku sekira mencapai 43 juta rupiah. Dalam rekaman CCTV pun memperlihatkan gerak-gerik pelaku setelah melakukan pembunuhan. Kita lihat AARN sempat keluar untuk meminta handuk kepada pegawai hotel. Pria itu terlihat santai dan tenang saat menemui pegawai hotel di lorong depan kamar. Lantas pelaku sempat masuk ke kamar dan mengganti handuk lama yang diberikan kepada petugas hotel. Tak hanya itu, pelaku juga terlihat membeli koper yang digunakan untuk menyimpan jasad korban. Hal itu pun telah disampaikan oleh Kapolres Metro Bekasi Kombes Tuedi Aditya, yang mengatakan pelaku membeli koper sebanyak 2 kali lantaran koper pertama kekecilan. Oleh sebab itu pelaku kembali membeli koper dengan ukuran yang lebih besar.
Rekan-rekan sekalian, perlu kami sampaikan bahwa motif daripada tersangka melakukan pembunuhan ini disebabkan karena tersangka tidak terima ataupun tersinggung dengan perkataan korban yang meminta pertanggungjawaban untuk dinikahin, sehingga membuat tersangka sakit hati dan melakukan pembunuhan. Di samping itu juga ada motif ekonomi yang mana tersangka ini mengambil uang korban. Perlu kami sampaikan bahwa diawali memang karena tugas daripada si tersangka melakukan audit terhadap keuangan PT Kobe. Disitulah terjadi perkenalan, yang mana dari perkenalan tersebut korban bisa mengajak tersangka bisa mengajak korban untuk melakukan hubungan suami istri. Jadi tidak pada saat itu, tapi sebelumnya sudah pernah 2 kali, yaitu pada bulan Desember dan 24 April. Jadi 2 kali kayak yang pertama Desember, yang kedua adalah pada saat kejadian yang mana mengakibatkan korban meninggal dunia. Kemudian kata-kata yang membuat tersangka tersulut emosi, yaitu karena korban menanyakan status hubungan mereka, menyatakan bahwa intinya tersangka harus bertanggung jawab untuk nikahin korban. Kemudian tersangka menjawab, kamu pinjem uang setoran ini, nanti kita nikah. Namun korban menolak. Kemudian tersangka bertanya, mau dinikahin atau tidak? Kemudian korban menyatakan, tapi kalau takut pakai uang perusahaan. Artinya korban menjelaskan kalau mau dinikahin ya takut pakai uang perusahaan. Tersangka menjawab, saya akan tanggung jawab kalau ada apa-apa dalam perusahaan ini. Karena posisinya mungkin sebagai auditor, barangkali ini bisa membuat laporan di perusahaan yang mungkin bisa dikondisikan oleh tersangka. Akhirnya korban menjawab, mau setor uang, ngapain auditor kayak kamu, brengsek. Nah, perkataan itulah yang mungkin menyulut emosi daripada tersangka, yang selanjutnya tersangka melakukan ataupun membenturkan kepala korban sehingga korban pingsan dan dilakukan disekap mulutnya, selanjutnya dicekik selama kurang lebih 10 menit. Kemudian besaran uang daripada yang diambil oleh korban itu sebesar 43 juta. Kemudian perlu kami sampaikan bahwa terkait korban melarikan diri ke Palembang, kami sampaikan bahwa korban ini sebelumnya sudah melakukan akad nikah dengan istrinya yang sekarang. Jadi melakukan akad nikah dengan seseorang perempuan yang mana
Palembang tersebut, tersangka dengan istrinya yang sudah melakukan akad nikah ini akan melangsungkan resepsi pernikahan pada tanggal 5 Mei 2024. Jadi kami sampaikan bahwa ke Palembang itu dalam rangka salah satunya untuk menghadiri resepsi yang akan dilakukan tanggal 5 Mei. Ya baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbaknya dulu. Yang pertama, barang bukti uang yang kita sita itu sebesar 36 juta dari 43 juta yang diambil oleh tersangka kepada korban. Sisanya kenapa 36 juta? Karena tersangka sudah memakai, yaitu menyewa Grab, membayar hotel, membeli koper 2 kali karena koper pertama tidak muat, koper kedua yang baru muat yang besar, seperti itu. Setelah itu beli tiket pesawat, habis itu mentransfer ke ibunya dan lain-lain. Jadi total uang yang bisa kita sita itu hanya 36 juta karena udah dipergunakan oleh pelaku. Terima kasih. Untuk kondisi keluarga ya, yang pastinya shock ya. Jadi pada saat penangkapan itu tim kami menangkap di Palembang, langsung di rumah istrinya yang jelas pertama shock karena mereka baru juga menikah, dan hari Minggu nanti ya mereka akan melakukan resepsi, yang jelas pasti shock. Yang kedua, yang selanjutnya untuk hasil otopsi, yaitu otopsi itu yang pertama hasilnya adalah kematian itu waktu kematian kurang 24 sampai 48 jam. Ya, jadi dipastikan sudah mati lebih dari itu. Yang kedua, tidak ada tanda-tanda perlawanan dari korban sendiri. Dan yang ketiga, mulut dibekap, ya, dibekap sehingga tidak ada pernafasan, dan memang ada benturan keras di kepala yang menyebabkan luka berat. Demikian. Terima kasih. Inilah gerak-gerik pria berinisial AARN usia 28 tahun yang merupakan pelaku pembunuhan wanita dalam koper saat berada di hotel kawasan Bandung, Jawa Barat. Pelaku sempat menyetubuhi korban berinisial RM usia 50 tahun lalu meminta handuk kepada pegawai hotel pada Rabu 24 April silam. Pelaku juga sempat membeli koper sebanyak 2 kali untuk memasukkan jasad korban. Dikutip dari tribunnews.com, hal itu disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Adi Arisiam Indradi, yang mengatakan AARN menyetubuhi dan membunuh RM di hotel kawasan Bandung. Adapun uang yang diambil pelaku sekira mencapai 43 juta rupiah. Dalam rekaman CCTV pun memperlihatkan gerak-gerik pelaku setelah melakukan pembunuhan. Kita lihat AARN sempat keluar untuk meminta handuk kepada pegawai hotel. Pria itu terlihat santai dan tenang saat menemui pegawai hotel di lorong depan kamar. Lantas pelaku sempat masuk ke kamar dan mengganti handuk lama yang diberikan kepada petugas hotel. Tak hanya itu, pelaku juga terlihat membeli koper yang digunakan untuk menyimpan jasad korban. Hal itu pun telah disampaikan oleh Kapolres Metro Bekasi Kombes Tuedi Aditya, yang mengatakan pelaku membeli koper sebanyak 2 kali lantaran koper pertama kekecilan. Oleh sebab itu pelaku kembali membeli koper dengan ukuran yang lebih besar.
sekalian, perlu kami sampaikan bahwa motif daripada tersangka melakukan pembunuhan ini disebabkan karena tersangka tidak terima ataupun tersinggung dengan perkataan korban yang meminta pertanggungjawaban untuk dinikahin, sehingga membuat tersangka sakit hati dan melakukan pembunuhan. Di samping itu juga ada motif ekonomi yang mana tersangka ini mengambil uang korban. Kami sampaikan bahwa diawali memang karena tugas daripada si tersangka melakukan audit terhadap keuangan PT Kobe. Disitulah terjadi perkenalan, yang mana dari perkenalan tersebut korban bisa mengajak tersangka bisa mengajak korban untuk melakukan hubungan suami istri. Jadi tidak pada saat itu, tapi sebelumnya sudah pernah 2 kali, yaitu pada bulan Desember dan 24 April. Jadi 2 kali kayak yang pertama Desember, yang kedua adalah pada saat kejadian yang mana mengakibatkan korban meninggal dunia. Kemudian kata-kata yang membuat tersangka tersebut emosi, yaitu karena korban menanyakan status hubungan mereka, menyatakan bahwa intinya tersangka harus bertanggung jawab untuk nikahin korban. Kemudian tersangka menjawab, kamu pinjem uang setoran ini, nanti kita nikah. Namun korban menolak. Kemudian tersangka bertanya, mau dinikahin atau tidak? Kemudian korban menyatakan, tapi kalau takut pakai uang perusahaan. Artinya korban menjelaskan kalau mau dinikahin ya takut pakai uang perusahaan. Tersangka menjawab, saya akan tanggung jawab kalau ada apa-apa dalam perusahaan ini. Karena posisinya mungkin sebagai auditor, barangkali ini bisa membuat laporan di perusahaan yang mungkin bisa dikondisikan oleh tersangka. Akhirnya korban menjawab, mau setor uang, ngapain auditor kayak kamu, brengsek. Nah, perkataan itulah yang mungkin menyulut emosi daripada tersangka, yang selanjutnya tersangka melakukan ataupun membenturkan kepala korban sehingga korban pingsan dan dilakukan disekap mulutnya, selanjutnya dicekik selama kurang lebih 10 menit. Kemudian besaran uang daripada yang diambil oleh korban itu sebesar 43 juta. Kemudian perlu kami sampaikan bahwa terkait korban melarikan diri ke Palembang, kami sampaikan bahwa korban ini sebelumnya sudah melakukan akad nikah dengan istrinya yang sekarang. Jadi melakukan akad nikah dengan seseorang perempuan yang mana
ketika ke Palembang tersebut, tersangka dengan istrinya yang sudah melakukan akad nikah ini akan melangsungkan resepsi pernikahan pada tanggal 5 Mei 2024. Jadi kami sampaikan bahwa ke Palembang itu dalam rangka salah satunya untuk menghadiri resepsi yang akan dilakukan tanggal 5 Mei. Ya baik, saya akan menjawab pertanyaan dari mbaknya dulu. Yang pertama, barang bukti uang yang kita sita itu sebesar 36 juta dari 43 juta yang diambil oleh tersangka kepada korban. Sisanya kenapa 36 juta? Karena tersangka sudah memakai, yaitu menyewa Grab, membayar hotel, membeli koper 2 kali karena koper pertama tidak muat, koper kedua yang baru muat yang besar, seperti itu. Setelah itu beli tiket pesawat, habis itu mentransfer ke ibunya dan lain-lain. Jadi total uang yang bisa kita sita itu hanya 36 juta karena udah dipergunakan oleh pelaku. Terima kasih. Untuk kondisi keluarga ya, yang pastinya shock ya. Jadi pada saat penangkapan itu tim kami menangkap di Palembang, langsung di rumah istrinya yang jelas pertama shock karena mereka baru juga menikah, dan hari Minggu nanti ya mereka akan melakukan resepsi, yang jelas pasti shock. Yang kedua, yang selanjutnya untuk hasil otopsi, yaitu otopsi itu yang pertama hasilnya adalah kematian itu waktu kematian kurang 24 sampai 48 jam. Ya, jadi dipastikan sudah mati lebih dari itu. Yang kedua, tidak ada tanda-tanda perlawanan dari korban sendiri. Dan yang ketiga, mulut dibekap, ya, dibekap sehingga tidak ada pernafasan, dan memang ada benturan keras di kepala yang menyebabkan luka berat. Demikian. Terima kasih. Inilah gerak-gerik pria berinisial AARN usia 28 tahun yang merupakan pelaku pembunuhan wanita dalam koper saat berada di hotel kawasan Bandung, Jawa Barat. Pelaku sempat menyetubuhi korban berinisial RM usia 50 tahun lalu meminta handuk kepada pegawai hotel pada Rabu 24 April silam. Pelaku juga sempat membeli koper sebanyak 2 kali untuk memasukkan jasad korban. Dikutip dari tribunnews.com, hal itu disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Adi Arisiam Indradi, yang mengatakan AARN menyetubuhi dan membunuh RM di hotel kawasan Bandung. Adapun uang yang diambil pelaku sekira mencapai 43 juta rupiah. Dalam rekaman CCTV pun memperlihatkan gerak-gerik pelaku setelah melakukan pembunuhan. Kita lihat AARN sempat keluar untuk meminta handuk kepada pegawai hotel. Pria itu terlihat santai dan tenang saat menemui pegawai hotel di lorong depan kamar. Lantas pelaku sempat masuk ke kamar dan mengganti handuk lama yang diberikan kepada petugas hotel. Tak hanya itu, pelaku juga terlihat membeli koper yang digunakan untuk menyimpan jasad korban. Hal itu pun telah disampaikan oleh Kapolres Metro Bekasi Kombes Tuedi Aditya, yang mengatakan pelaku membeli koper sebanyak 2 kali lantaran koper pertama kekecilan. Oleh sebab itu pelaku kembali membeli koper dengan ukuran yang lebih besar.
Rekan-rekan sekalian, perlu kami sampaikan bahwa motif daripada tersangka melakukan pembunuhan ini disebabkan karena tersangka tidak terima ataupun tersinggung dengan perkataan korban yang meminta pertanggungjawaban untuk dinikahin, sehingga membuat tersangka sakit hati dan melakukan pembunuhan. Di samping itu juga ada motif ekonomi yang mana tersangka ini mengambil uang korban. Kami sampaikan bahwa diawali memang karena tugas daripada si tersangka melakukan audit terhadap keuangan PT Kopi. Disitulah terjadi perkenalan, yang mana dari perkenalan tersebut korban bisa mengajak tersangka bisa mengajak korban untuk melakukan hubungan suami istri. Jadi tidak pada saat itu, tapi sebelumnya sudah pernah 2 kali, yaitu pada bulan Desember dan 24 April. Jadi 2 kali kayak yang pertama Desember, yang kedua adalah pada saat kejadian yang mana mengakibatkan korban meninggal dunia. Kemudian kata-kata yang membuat tersangka tersulut emosi, yaitu karena korban menanyakan status hubungan mereka, menyatakan bahwa intinya tersangka harus bertanggung jawab untuk nikahin korban. Kemudian tersangka menjawab, kamu pinjem uang setoran ini, nanti kita nikah. Namun korban menolak. Kemudian tersangka bertanya, mau dinikahin atau tidak? Kemudian korban menyatakan, tapi kalau takut pakai uang perusahaan. Artinya korban menjelaskan kalau mau dinikahin ya takut pakai uang perusahaan. Tersangka menjawab, saya akan tanggung jawab kalau ada apa-apa dalam perusahaan ini. Karena posisinya mungkin sebagai auditor, barangkali ini bisa membuat laporan di perusahaan yang mungkin bisa dikondisikan oleh tersangka. Akhirnya korban menjawab, mau setor uang, ngapain auditor kayak kamu, brengsek. Nah, perkataan itulah yang mungkin menyulut emosi daripada tersangka, yang selanjutnya tersangka melakukan ataupun membenturkan kepala korban sehingga korban pingsan dan dilakukan disekap mulutnya, selanjutnya dicekik selama kurang lebih 10 menit. Kemudian besaran uang daripada yang diambil oleh korban itu sebesar 43 juta. Kemudian perlu kami sampaikan bahwa terkait korban melarikan diri ke Palembang, kami sampaikan bahwa korban ini sebelumnya sudah melakukan akad nikah dengan istrinya yang sekarang. Jadi melakukan akad nikah dengan seseorang perempuan yang mana
Palembang tersebut tersangka dengan istrinya yang sudah melakukan akad nikah ini akan melangsungkan resepsi pernikahan pada tanggal 5 Mei 2024. Jadi kami sampaikan bahwa ke Palembang itu dalam rangka salah satunya untuk menghadiri resepsi yang akan dilakukan tanggal 5 Mei. Ya baik, saya akan menjawab pertanyaan dari mbaknya dulu. Yang pertama, barang bukti uang yang kita sita itu sebesar 36 juta dari 43 juta yang diambil oleh tersangka kepada korban. Sisanya kenapa 36 juta? Karena tersangka sudah memakai, yaitu menyewa Grab, membayar hotel, membeli koper 2 kali karena koper pertama tidak muat, koper kedua yang baru muat yang besar, seperti itu. Setelah itu beli tiket pesawat, habis itu mentransfer ke ibunya dan lain-lain. Jadi total uang yang bisa kita sita itu hanya 36 juta karena udah dipergunakan oleh pelaku. Terima kasih. Untuk kondisi keluarga ya, yang pastinya shock ya. Jadi pada saat penangkapan itu tim kami menangkap di Palembang, langsung di rumah istrinya yang jelas pertama shock karena mereka baru juga menikah, dan hari Minggu nanti ya mereka akan melakukan resepsi, yang jelas pasti shock. Yang kedua, yang selanjutnya untuk hasil otopsi, yaitu otopsi itu yang pertama hasilnya adalah kematian itu waktu kematian kurang 24 sampai 48 jam. Ya, jadi dipastikan sudah mati lebih dari itu. Yang kedua, tidak ada tanda-tanda perlawanan dari korban sendiri. Dan yang ketiga, mulut dibekap, ya, dibekap sehingga tidak ada pernapasan, dan memang ada benturan keras di kepala yang menyebabkan luka berat. Demikian. Terima kasih. Inilah gerak-gerik pria berinisial AARN usia 28 tahun yang merupakan pelaku pembunuhan wanita dalam koper saat berada di hotel kawasan Bandung, Jawa Barat. Pelaku sempat menyetubuhi korban berinisial RM usia 50 tahun lalu meminta handuk kepada pegawai hotel pada Rabu 24 April silam. Pelaku juga sempat membeli koper sebanyak 2 kali untuk memasukkan jasad korban. Dikutip dari tribunnews.com, hal itu disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Adi Arisiam Indradi, yang mengatakan AARN menyetubuhi dan membunuh RM di hotel kawasan Bandung. Adapun uang yang diambil pelaku sekira mencapai 43 juta rupiah. Dalam rekaman CCTV pun memperlihatkan gerak-gerik pelaku setelah melakukan pembunuhan. Kita lihat AARN sempat keluar untuk meminta handuk kepada pegawai hotel. Pria itu terlihat santai dan tenang saat menemui pegawai hotel di lorong depan kamar. Lantas pelaku sempat masuk ke kamar dan mengganti handuk lama yang diberikan kepada petugas hotel. Tak hanya itu, pelaku juga terlihat membeli koper yang digunakan untuk menyimpan jasad korban. Hal itu pun telah disampaikan oleh Kapolres Metro Bekasi Kombes Tuedi Aditya, yang mengatakan pelaku membeli koper sebanyak 2 kali lantaran koper pertama kekecilan. Oleh sebab itu pelaku kembali membeli koper dengan ukuran yang lebih besar.
sekalian, perlu kami sampaikan bahwa motif daripada tersangka melakukan pembunuhan ini disebabkan karena tersangka tidak terima ataupun tersinggung dengan perkataan korban yang meminta pertanggungjawaban untuk dinikahin, sehingga membuat tersangka sakit hati dan melakukan pembunuhan. Di samping itu juga ada motif ekonomi yang mana tersangka ini mengambil uang korban. Perlu kami sampaikan bahwa diawali memang karena tugas daripada si tersangka melakukan audit terhadap keuangan PT Kobe. Disitulah terjadi perkenalan, yang mana dari perkenalan tersebut korban bisa mengajak, tersangka bisa mengajak korban untuk melakukan hubungan suami istri. Jadi tidak pada saat itu, tapi sebelumnya sudah pernah 2 kali, yaitu pada bulan Desember dan 24 April. Jadi 2 kali kayak yang pertama Desember, yang kedua adalah pada saat kejadian yang mana mengakibatkan korban meninggal dunia. Kemudian kata-kata yang membuat tersangka tersulut emosi, yaitu karena korban menanyakan status hubungan mereka, menyatakan bahwa intinya tersangka harus bertanggung jawab untuk nikahin korban. Kemudian tersangka menjawab, kamu pinjem uang setoran ini, nanti kita nikah. Namun korban menolak. Kemudian tersangka bertanya, mau dinikahin atau tidak? Kemudian korban menyatakan, tapi kalau takut pakai uang perusahaan. Artinya korban menjelaskan kalau mau dinikahin ya takut pakai uang perusahaan. Tersangka menjawab, saya akan tanggung jawab kalau ada apa-apa dalam perusahaan ini. Karena posisinya mungkin sebagai auditor, barangkali ini bisa membuat laporan di perusahaan yang mungkin bisa dikondisikan oleh tersangka. Akhirnya korban menjawab, mau setor uang, ngapain auditor kayak kamu, brengsek. Nah, perkataan itulah yang mungkin menyulut emosi daripada tersangka, yang selanjutnya tersangka melakukan ataupun membenturkan kepala korban sehingga korban pingsan dan dilakukan disekap mulutnya, selanjutnya dicekik selama kurang lebih 10 menit. Kemudian besaran uang daripada yang diambil oleh korban itu sebesar 43 juta. Kemudian perlu kami sampaikan bahwa terkait korban melarikan diri ke Palembang, kami sampaikan bahwa korban ini sebelumnya sudah melakukan akad nikah dengan istrinya yang sekarang. Jadi melakukan akad nikah dengan seseorang perempuan yang mana
ketika ke Palembang tersebut, tersangka dengan istrinya yang sudah melakukan akad nikah ini akan melangsungkan resepsi pernikahan pada tanggal 5 Mei 2024. Jadi kami sampaikan bahwa ke Palembang itu dalam rangka salah satunya untuk menghadiri resepsi yang akan dilakukan tanggal 5 Mei. Ya baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbaknya dulu. Yang pertama, barang bukti uang yang kita sita itu sebesar 36 juta dari 43 juta yang diambil oleh tersangka kepada korban. Sisanya kenapa 36 juta? Karena tersangka sudah memakai, yaitu menyewa Grab, membayar hotel, membeli koper 2 kali karena koper pertama tidak muat, koper kedua yang baru muat yang besar, seperti itu. Setelah itu beli tiket pesawat, habis itu mentransfer ke ibunya dan lain-lain. Jadi total uang yang bisa kita sita itu hanya 36 juta karena udah dipergunakan oleh pelaku. Terima kasih. Untuk kondisi keluarga ya, yang pastinya shock ya. Jadi pada saat penangkapan itu tim kami menangkap di Palembang, langsung di rumah istrinya yang jelas pertama shock karena mereka baru juga menikah, dan hari Minggu nanti ya mereka akan melakukan resepsi, yang jelas pasti shock. Yang kedua, yang selanjutnya untuk hasil otopsi, yaitu otopsi itu yang pertama hasilnya adalah kematian itu waktu kematian kurang 24 sampai 48 jam. Ya, jadi dipastikan sudah mati lebih dari itu. Yang kedua, tidak ada tanda-tanda perlawanan dari korban sendiri. Dan yang ketiga, mulut dibekap, ya, dibekap sehingga tidak ada pernafasan, dan memang ada benturan keras di kepala yang menyebabkan luka berat. Demikian. Terima kasih. Inilah gerak-gerik pria berinisial AARN usia 28 tahun yang merupakan pelaku pembunuhan wanita dalam koper saat berada di hotel kawasan Bandung, Jawa Barat. Pelaku sempat menyetubuhi korban berinisial RM usia 50 tahun lalu meminta handuk kepada pegawai hotel pada Rabu 24 April silam. Pelaku juga sempat membeli koper sebanyak 2 kali untuk memasukkan jasad korban. Dikutip dari tribunnews.com, hal itu disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Adi Arisiam Indradi, yang mengatakan AARN menyetubuhi dan membunuh RM di hotel kawasan Bandung. Adapun uang yang diambil pelaku sekira mencapai 43 juta rupiah. Dalam rekaman CCTV pun memperlihatkan gerak-gerik pelaku setelah melakukan pembunuhan. Kita lihat AARN sempat keluar untuk meminta handuk kepada pegawai hotel. Pria itu terlihat santai dan tenang saat menemui pegawai hotel di lorong depan kamar. Lantas pelaku sempat masuk ke kamar dan mengganti handuk lama yang diberikan kepada petugas hotel. Tak hanya itu, pelaku juga terlihat membeli koper yang digunakan untuk menyimpan jasad korban. Hal itu pun telah disampaikan oleh Kapolres Metro Bekasi Kombes Tuedi Aditya, yang mengatakan pelaku membeli koper sebanyak 2 kali lantaran koper pertama kekecilan. Oleh sebab itu pelaku kembali membeli koper dengan ukuran yang lebih besar.
Rekan sekalian, perlu kami sampaikan bahwa motif daripada tersangka melakukan pembunuhan ini disebabkan karena tersangka tidak terima ataupun tersinggung dengan perkataan korban yang meminta pertanggungjawaban untuk dinikahin, sehingga membuat tersangka sakit hati dan melakukan pembunuhan. Di samping itu juga ada motif ekonomi yang mana tersangka ini mengambil uang korban. Perlu kami sampaikan bahwa diawali memang karena tugas daripada si tersangka melakukan audit terhadap keuangan PT Kobe. Disitulah terjadi perkenalan, yang mana dari perkenalan tersebut korban bisa mengajak tersangka bisa mengajak korban untuk melakukan hubungan suami istri. Jadi tidak pada saat itu, tapi sebelumnya sudah pernah 2 kali, yaitu pada bulan Desember dan 24 April. Jadi 2 kali kayak yang pertama Desember, yang kedua adalah pada saat kejadian yang mana mengakibatkan korban meninggal dunia. Kemudian kata-kata yang membuat tersangka tersebut emosi, yaitu karena korban menanyakan status hubungan mereka, menyatakan bahwa intinya tersangka harus bertanggung jawab untuk nikahin korban. Kemudian tersangka menjawab, kamu pinjem uang setoran ini, nanti kita nikah. Namun korban menolak. Kemudian tersangka bertanya, mau dinikahin atau tidak? Kemudian korban menyatakan, tapi kalau takut pakai uang perusahaan. Artinya korban menjelaskan kalau mau dinikahin ya takut pakai uang perusahaan. Tersangka menjawab, saya akan tanggung jawab kalau ada apa-apa dalam perusahaan ini. Karena posisinya mungkin sebagai auditor, barangkali ini bisa membuat laporan di perusahaan yang mungkin bisa dikondisikan oleh tersangka. Akhirnya korban menjawab, mau setor uang, ngapain auditor kayak kamu, brengsek. Nah, perkataan itulah yang mungkin menyulut emosi daripada tersangka, yang selanjutnya tersangka melakukan ataupun membenturkan kepala korban sehingga korban pingsan dan dilakukan disekap mulutnya, selanjutnya dicekik selama kurang lebih 10 menit. Kemudian besaran uang daripada yang diambil oleh korban itu sebesar 43 juta. Kemudian perlu kami sampaikan bahwa terkait korban melarikan diri ke Palembang, kami sampaikan bahwa korban ini sebelumnya sudah melakukan akad nikah dengan istrinya yang sekarang. Jadi melakukan akad nikah dengan seseorang perempuan yang mana
ketika ke Palembang tersebut, tersangka dengan istrinya yang sudah melakukan akad nikah ini akan melangsungkan resepsi pernikahan pada tanggal 5 Mei 2024. Jadi kami sampaikan bahwa ke Palembang itu dalam rangka salah satunya untuk menghadiri resepsi yang akan dilakukan tanggal 5 Mei. Ya baik, saya akan menjawab pertanyaan dari mbaknya dulu. Yang pertama, barang bukti uang yang kita sita itu sebesar 36 juta dari 43 juta yang diambil oleh tersangka kepada korban. Sisanya kenapa 36 juta? Karena tersangka sudah memakai, yaitu menyewa Grab, membayar hotel, membeli koper 2 kali karena koper pertama tidak muat, koper kedua yang baru muat yang besar, seperti itu. Setelah itu beli tiket pesawat, habis itu mentransfer ke ibunya dan lain-lain. Jadi total uang yang bisa kita sita itu hanya 36 juta karena udah dipergunakan oleh pelaku. Terima kasih. Untuk kondisi keluarga ya, yang pastinya shock ya. Jadi pada saat penangkapan itu tim kami menangkap di Palembang, langsung di rumah istrinya yang jelas pertama shock karena mereka baru juga menikah, dan hari Minggu nanti ya mereka akan melakukan resepsi, yang jelas pasti shock. Yang kedua, yang selanjutnya untuk hasil otopsi, yaitu otopsi itu yang pertama hasilnya adalah kematian itu waktu kematian kurang 24 sampai 48 jam. Ya, jadi dipastikan sudah mati lebih dari itu. Yang kedua, tidak ada tanda-tanda perlawanan dari korban sendiri. Dan yang ketiga, mulut dibekap, ya, dibekap sehingga tidak ada pernafasan, dan memang ada benturan keras di kepala yang menyebabkan luka berat. Demikian. Terima kasih. Inilah gerak-gerik pria berinisial AARN usia 28 tahun yang merupakan pelaku pembunuhan wanita dalam koper saat berada di hotel kawasan Bandung, Jawa Barat. Pelaku sempat menyetubuhi korban berinisial RM usia 50 tahun lalu meminta handuk kepada pegawai hotel pada Rabu 24 April silam. Pelaku juga sempat membeli koper sebanyak 2 kali untuk memasukkan jasad korban. Dikutip dari tribunnews.com, hal itu disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Adi Arisiam Indradi, yang mengatakan AARN menyetubuhi dan membunuh RM di hotel kawasan Bandung. Adapun uang yang diambil pelaku sekira mencapai 43 juta rupiah. Dalam rekaman CCTV pun memperlihatkan gerak-gerik pelaku setelah melakukan pembunuhan. Kita lihat AARN sempat keluar untuk meminta handuk kepada pegawai hotel. Pria itu terlihat santai dan tenang saat menemui pegawai hotel di lorong depan kamar. Lantas pelaku sempat masuk ke kamar dan mengganti handuk lama yang diberikan kepada petugas hotel. Tak hanya itu, pelaku juga terlihat membeli koper yang digunakan untuk menyimpan jasad korban. Hal itu pun telah disampaikan oleh Kapolres Metro Bekasi Kombes Tuedi Aditya, yang mengatakan pelaku membeli koper sebanyak 2 kali lantaran koper pertama kekecilan. Oleh sebab itu pelaku kembali membeli koper dengan ukuran yang lebih besar.
sekalian, perlu kami sampaikan bahwa motif daripada tersangka melakukan pembunuhan ini disebabkan karena tersangka tidak terima ataupun tersinggung dengan perkataan korban yang meminta pertanggungjawaban untuk dinikahin, sehingga membuat tersangka sakit hati dan melakukan pembunuhan. Di samping itu juga ada motif ekonomi yang mana tersangka ini mengambil uang korban. Perlu kami sampaikan bahwa diawali memang karena tugas daripada si tersangka melakukan audit terhadap keuangan PT Kopi. Disitulah terjadi perkenalan, yang mana dari perkenalan tersebut korban bisa mengajak tersangka bisa mengajak korban untuk melakukan hubungan suami istri. Jadi tidak pada saat itu, tapi sebelumnya sudah pernah 2 kali, yaitu pada bulan Desember dan 24 April. Jadi 2 kali kayaknya. Yang pertama Desember, yang kedua adalah pada saat kejadian yang mana mengakibatkan korban meninggal dunia. Kemudian kata-kata yang membuat tersangka tersulut emosi, yaitu karena korban menanyakan status hubungan mereka, menyatakan bahwa intinya tersangka harus bertanggung jawab untuk nikahin korban. Kemudian tersangka menjawab, kamu pinjem uang setoran ini, nanti kita nikah. Namun korban menolak. Kemudian tersangka bertanya, mau dinikahin atau tidak? Kemudian korban menyatakan, tapi kalau takut pakai uang perusahaan. Artinya korban menjelaskan kalau mau dinikahin ya takut pakai uang perusahaan. Tersangka menjawab, saya akan tanggung jawab kalau ada apa-apa dalam perusahaan ini. Karena posisinya mungkin sebagai auditor, barangkali ini bisa membuat laporan di perusahaan yang mungkin bisa dikondisikan oleh tersangka. Akhirnya korban menjawab, mau setor uang, ngapain auditor kayak kamu, brengsek. Nah, perkataan itulah yang mungkin menyulut emosi daripada tersangka, yang selanjutnya tersangka melakukan ataupun membenturkan kepala korban sehingga korban pingsan dan dilakukan disekap mulutnya, selanjutnya dicekik selama kurang lebih 10 menit. Kemudian besaran uang daripada yang diambil oleh korban itu sebesar 43 juta. Kemudian perlu kami sampaikan bahwa terkait korban melarikan diri ke Palembang, kami sampaikan bahwa korban ini sebelumnya sudah melakukan akad nikah dengan istrinya yang sekarang. Jadi melakukan akad nikah dengan seseorang perempuan yang mana
ketika ke Palembang tersebut, tersangka dengan istrinya yang sudah melakukan akad nikah ini akan melangsungkan resepsi pernikahan pada tanggal 5 Mei 2024. Jadi kami sampaikan bahwa ke Palembang itu dalam rangka salah satunya untuk menghadiri resepsi yang akan dilakukan tanggal 5 Mei. Ya baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbaknya dulu. Yang pertama, barang bukti uang yang kita sita itu sebesar 36 juta dari 43 juta yang diambil oleh tersangka kepada korban. Sisanya kenapa 36 juta? Karena tersangka sudah memakai, yaitu menyewa Grab, membayar hotel, membeli koper 2 kali karena koper pertama tidak muat, koper kedua yang baru muat yang besar, seperti itu. Setelah itu beli tiket pesawat, habis itu mentransfer ke ibunya dan lain-lain. Jadi total uang yang bisa kita sita itu hanya 36 juta karena udah dipergunakan oleh pelaku. Terima kasih. Untuk kondisi keluarga ya, yang pastinya shock ya. Jadi pada saat penangkapan itu tim kami menangkap di Palembang, langsung di rumah istrinya yang jelas pertama shock karena mereka baru juga menikah, dan hari Minggu nanti ya mereka akan melakukan resepsi, yang jelas pasti shock. Yang kedua, yang selanjutnya untuk hasil otopsi, yaitu otopsi itu yang pertama hasilnya adalah kematian itu waktu kematian kurang 24 sampai 48 jam. Ya, jadi dipastikan sudah mati lebih dari itu. Yang kedua, tidak ada tanda-tanda perlawanan dari korban sendiri. Dan yang ketiga, mulut dibekap, ya, dibekap sehingga tidak ada pernafasan, dan memang ada benturan keras di kepala yang menyebabkan luka berat. Demikian. Terima kasih. Inilah gerak-gerik pria berinisial AARN usia 28 tahun yang merupakan pelaku pembunuhan wanita dalam koper saat berada di hotel kawasan Bandung, Jawa Barat. Pelaku sempat menyetubuhi korban berinisial RM usia 50 tahun lalu meminta handuk kepada pegawai hotel pada Rabu 24 April silam. Pelaku juga sempat membeli koper sebanyak 2 kali untuk memasukkan jasad korban. Dikutip dari tribunnews.com, hal itu disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Adi Arisiam Indradi, yang mengatakan AARN menyetubuhi dan membunuh RM di hotel kawasan Bandung. Adapun uang yang diambil pelaku sekira mencapai 43 juta rupiah. Dalam rekaman CCTV pun memperlihatkan gerak-gerik pelaku setelah melakukan pembunuhan. Terlihat AARN sempat keluar untuk meminta handuk kepada pegawai hotel. Pria itu terlihat santai dan tenang saat menemui pegawai hotel di lorong depan kamar. Lantas pelaku sempat masuk ke kamar dan mengganti handuk lama yang diberikan kepada petugas hotel. Tak hanya itu, pelaku juga terlihat membeli koper yang digunakan untuk menyimpan jasad korban. Hal itu pun telah disampaikan oleh Kapolres Metro Bekasi Kombes Tuedi Aditya, yang mengatakan pelaku membeli koper sebanyak 2 kali lantaran koper pertama kekecilan. Oleh sebab itu pelaku kembali membeli koper dengan ukuran yang lebih besar.
Rekan-rekan sekalian, perlu kami sampaikan bahwa motif daripada tersangka melakukan pembunuhan ini disebabkan karena tersangka tidak terima ataupun tersinggung dengan perkataan korban yang meminta pertanggungjawaban untuk dinikahin, sehingga membuat tersangka sakit hati dan melakukan pembunuhan. Di samping itu juga ada motif ekonomi yang mana tersangka ini mengambil uang korban. Perlu kami sampaikan bahwa diawali memang karena tugas daripada si tersangka melakukan audit terhadap keuangan PT Kobe. Disitulah terjadi perkenalan, yang mana dari perkenalan tersebut korban bisa mengajak tersangka bisa mengajak korban untuk melakukan hubungan suami istri. Jadi tidak pada saat itu, tapi sebelumnya sudah pernah 2 kali, yaitu pada bulan Desember dan 24 April. Jadi 2 kali kayak yang pertama Desember, yang kedua adalah pada saat kejadian yang mana mengakibatkan korban meninggal dunia. Kemudian kata-kata yang membuat tersangka tersulut emosi, yaitu karena korban menanyakan status hubungan mereka, menyatakan bahwa intinya tersangka harus bertanggung jawab untuk nikahin korban. Kemudian tersangka menjawab, kamu pinjem uang setoran ini, nanti kita nikah. Namun korban menolak. Kemudian tersangka bertanya, mau dinikahin atau tidak? Kemudian korban menyatakan, tapi kalau takut pakai uang perusahaan. Artinya korban menjelaskan kalau mau dinikahin ya takut pakai uang perusahaan. Tersangka menjawab, saya akan tanggung jawab kalau ada apa-apa dalam perusahaan ini. Karena posisinya mungkin sebagai auditor, barangkali ini bisa membuat laporan di perusahaan yang mungkin bisa dikondisikan oleh tersangka. Akhirnya korban menjawab, mau setor uang, ngapain auditor kayak kamu, brengsek. Nah, perkataan itulah yang mungkin menyulut emosi daripada tersangka, yang selanjutnya tersangka melakukan ataupun membenturkan kepala korban sehingga korban pingsan dan dilakukan disekap mulutnya, selanjutnya dicekik selama kurang lebih 10 menit. Kemudian besaran uang daripada yang diambil oleh korban itu sebesar 43 juta. Kemudian perlu kami sampaikan bahwa terkait korban melarikan diri ke Palembang, kami sampaikan bahwa korban ini sebelumnya sudah melakukan akad nikah dengan istrinya yang sekarang. Jadi
melakukan akad nikah dengan seseorang perempuan yang mana ketika ke Palembang tersebut tersangka dengan istrinya yang sudah melakukan akad nikah ini akan melangsungkan resepsi pernikahan pada tanggal 5 Mei 2024. Jadi kami sampaikan bahwa ke Palembang itu dalam rangka salah satunya untuk menghadiri resepsi yang akan dilakukan tanggal 5 Mei. Ya baik, saya akan menjawab pertanyaan dari mbaknya dulu. Yang pertama, barang bukti uang yang kita sita itu sebesar 36 juta dari 43 juta yang diambil oleh tersangka kepada korban. Sisanya kenapa 36 juta? Karena tersangka sudah memakai, yaitu menyewa Grab, membayar hotel, membeli koper 2 kali karena koper pertama tidak muat, koper kedua yang baru muat yang besar, seperti itu. Setelah itu beli tiket pesawat, habis itu mentransfer ke ibunya dan lain-lain. Jadi total uang yang bisa kita sita itu hanya 36 juta karena udah dipergunakan oleh pelaku. Terima kasih. Untuk kondisi keluarga ya yang pastinya shock ya. Jadi pada saat penangkapan itu tim kami menangkap di Palembang, langsung di rumah istrinya yang jelas pertama shock karena mereka baru juga menikah dan hari Minggu nanti ya mereka akan melakukan resepsi yang jelas pasti shock. Yang kedua, yang selanjutnya untuk hasil otopsi yaitu otopsi itu yang pertama hasilnya adalah kematian itu waktu kematian kurang 24 sampai 48 jam. Ya, jadi dipastikan sudah mati lebih dari itu. Yang kedua, tidak ada tanda-tanda perlawanan dari korban sendiri. Dan yang ketiga, mulut dibekap, ya mulut dibekap, dibekap sehingga tidak ada pernafasan dan memang ada benturan keras di kepala yang menyebabkan luka berat. Demikian. Terima kasih. Inilah gerak-gerik pria berinisial AARN usia 28 tahun yang merupakan pelaku pembunuhan wanita dalam koper saat berada di hotel kawasan Bandung, Jawa Barat. Pelaku sempat menyetubuhi korban berinisial RM usia 50 tahun lalu meminta handuk kepada pegawai hotel pada Rabu 24 April silam. Pelaku juga sempat membeli koper sebanyak 2 kali untuk memasukkan jasad korban. Dikutip dari tribunnews.com, hal itu disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Adi Arisiam Indradi, yang mengatakan AARN menyetubuhi dan membunuh RM di hotel kawasan Bandung. Adapun uang yang diambil pelaku sekira mencapai 43 juta rupiah. Dalam rekaman CCTV pun memperlihatkan gerak-gerik pelaku setelah melakukan pembunuhan. Kita lihat AARN sempat keluar untuk meminta handuk kepada pegawai hotel. Pria itu terlihat santai dan tenang saat menemui pegawai hotel di lorong depan kamar. Lantas pelaku sempat masuk ke kamar dan mengganti handuk lama yang diberikan kepada petugas hotel. Tak hanya itu, pelaku juga terlihat membeli koper yang digunakan untuk menyimpan jasad korban. Hal itu pun telah disampaikan oleh Kapolres Metro Bekasi Kombes Tuedi Aditya yang mengatakan pelaku membeli koper sebanyak 2 kali lantaran koper pertama kekecilan. Oleh sebab itu pelaku kembali membeli koper dengan ukuran yang lebih besar.
sekalian, perlu kami sampaikan bahwa motif daripada tersangka melakukan pembunuhan ini disebabkan karena tersangka tidak terima ataupun tersinggung dengan perkataan korban yang meminta pertanggungjawaban untuk dinikahin, sehingga membuat tersangka sakit hati dan melakukan pembunuhan. Di samping itu juga ada motif ekonomi yang mana tersangka ini mengambil uang korban. Perlu kami sampaikan bahwa diawali memang karena tugas daripada si tersangka melakukan audit terhadap keuangan PT Kopi. Disitulah terjadi perkenalan, yang mana dari perkenalan tersebut korban bisa mengajak tersangka bisa mengajak korban untuk melakukan hubungan suami istri. Jadi tidak pada saat itu, tapi sebelumnya sudah pernah 2 kali, yaitu pada bulan Desember dan 24 April. Jadi 2 kali kayaknya. Yang pertama Desember, yang kedua adalah pada saat kejadian yang mana mengakibatkan korban meninggal dunia. Kemudian kata-kata yang membuat tersangka tersulut emosi, yaitu karena korban menanyakan status hubungan mereka, menyatakan bahwa intinya tersangka harus bertanggung jawab untuk nikahin korban. Kemudian tersangka menjawab, kamu pinjem uang setoran ini, nanti kita nikah. Namun korban menolak. Kemudian tersangka bertanya, mau dinikahin atau tidak? Kemudian korban menyatakan, tapi kalau takut pakai uang perusahaan. Artinya korban menjelaskan kalau mau dinikahin ya takut pakai uang perusahaan. Tersangka menjawab, saya akan tanggung jawab kalau ada apa-apa dalam perusahaan ini. Karena posisinya mungkin sebagai auditor, barangkali ini bisa membuat laporan di perusahaan yang mungkin bisa dikondisikan oleh tersangka. Akhirnya korban menjawab, mau setor uang, ngapain auditor kayak kamu, brengsek. Nah, perkataan itulah yang mungkin menyulut emosi daripada tersangka, yang selanjutnya tersangka melakukan ataupun membenturkan kepala korban sehingga korban pingsan dan dilakukan disekap mulutnya, selanjutnya dicekik selama kurang lebih 10 menit. Kemudian besaran uang daripada yang diambil oleh korban itu sebesar 43 juta. Kemudian perlu kami sampaikan bahwa terkait korban melarikan diri ke Palembang, kami sampaikan bahwa korban ini sebelumnya sudah melakukan akad nikah dengan istrinya yang sekarang. Jadi melakukan akad nikah dengan seseorang perempuan yang mana
ketika ke Palembang tersebut, tersangka dengan istrinya yang sudah melakukan akad nikah ini akan melangsungkan resepsi pernikahan pada tanggal 5 Mei 2024. Jadi kami sampaikan bahwa ke Palembang itu dalam rangka salah satunya untuk menghadiri resepsi yang akan dilakukan tanggal 5 Mei. Ya baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbaknya dulu. Yang pertama, barang bukti uang yang kita sita itu sebesar 36 juta dari 43 juta yang diambil oleh tersangka kepada korban. Sisanya kenapa 36 juta? Karena tersangka sudah memakai, yaitu menyewa Grab, membayar hotel, membeli koper 2 kali karena koper pertama tidak muat, koper kedua yang baru muat yang besar, seperti itu. Setelah itu beli tiket pesawat, habis itu mentransfer ke ibunya dan lain-lain. Jadi total uang yang bisa kita sita itu hanya 36 juta karena udah dipergunakan oleh pelaku. Terima kasih. Untuk kondisi keluarga ya, yang pastinya shock ya. Jadi pada saat penangkapan itu tim kami menangkap di Palembang, langsung di rumah istrinya yang jelas pertama shock karena mereka baru juga menikah, dan hari Minggu nanti ya mereka akan melakukan resepsi, yang jelas pasti shock. Yang kedua, yang selanjutnya untuk hasil otopsi, yaitu otopsi itu yang pertama hasilnya adalah kematian itu waktu kematian kurang 24 sampai 48 jam. Ya, jadi dipastikan sudah mati lebih dari itu. Yang kedua, tidak ada tanda-tanda perlawanan dari korban sendiri. Dan yang ketiga, mulut dibekap, ya, dibekap sehingga tidak ada pernafasan, dan memang ada benturan keras di kepala yang menyebabkan luka berat. Demikian. Terima kasih. Inilah gerak-gerik pria berinisial AARN usia 28 tahun yang merupakan pelaku pembunuhan wanita dalam koper saat berada di hotel kawasan Bandung, Jawa Barat. Pelaku sempat menyetubuhi korban berinisial RM usia 50 tahun lalu meminta handuk kepada pegawai hotel pada Rabu 24 April silam. Pelaku juga sempat membeli koper sebanyak 2 kali untuk memasukkan jasad korban. Dikutip dari tribunnews.com, hal itu disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Adi Arisiam Indradi, yang mengatakan AARN menyetubuhi dan membunuh RM di hotel kawasan Bandung. Adapun uang yang diambil pelaku sekira mencapai 43 juta rupiah. Dalam rekaman CCTV pun memperlihatkan gerak-gerik pelaku setelah melakukan pembunuhan. Kita lihat AARN sempat keluar untuk meminta handuk kepada pegawai hotel. Pria itu terlihat santai dan tenang saat menemui pegawai hotel di lorong depan kamar. Lantas pelaku sempat masuk ke kamar dan mengganti handuk lama yang diberikan kepada petugas hotel. Tak hanya itu, pelaku juga terlihat membeli koper yang digunakan untuk menyimpan jasad korban. Hal itu pun telah disampaikan oleh Kapolres Metro Bekasi Kombes Tuedi Aditya, yang mengatakan pelaku membeli koper sebanyak 2 kali lantaran koper pertama kekecilan. Oleh sebab itu pelaku kembali membeli koper dengan ukuran yang lebih besar.
sekalian, perlu kami sampaikan bahwa motif daripada tersangka melakukan pembunuhan ini disebabkan karena tersangka tidak terima ataupun tersinggung dengan perkataan korban yang meminta pertanggungjawaban untuk dinikahin, sehingga membuat tersangka sakit hati dan melakukan pembunuhan. Di samping itu juga ada motif ekonomi yang mana tersangka ini mengambil uang korban. Kami sampaikan bahwa diawali memang karena tugas daripada si tersangka melakukan audit terhadap keuangan PT Kopi. Disitulah terjadi perkenalan, yang mana dari perkenalan tersebut korban bisa mengajak tersangka bisa mengajak korban untuk melakukan hubungan suami istri. Jadi tidak pada saat itu, tapi sebelumnya sudah pernah 2 kali, yaitu pada bulan Desember dan 24 April. Jadi 2 kali kayak yang pertama Desember, yang kedua adalah pada saat kejadian yang mana mengakibatkan korban meninggal dunia. Kemudian kata-kata yang membuat tersangka tersulut emosi, yaitu karena korban menanyakan status hubungan mereka, menyatakan bahwa intinya tersangka harus bertanggung jawab untuk nikahin korban. Kemudian tersangka menjawab, kamu pinjem uang setoran ini, nanti kita nikah. Namun korban menolak. Kemudian tersangka bertanya, mau dinikahin atau tidak? Kemudian korban menyatakan, tapi kalau takut pakai uang perusahaan. Artinya korban menjelaskan kalau mau dinikahin ya takut pakai uang perusahaan. Tersangka menjawab, saya akan tanggung jawab kalau ada apa-apa dalam perusahaan ini. Karena posisinya mungkin sebagai auditor, barangkali ini bisa membuat laporan di perusahaan yang mungkin bisa dikondisikan oleh tersangka. Akhirnya korban menjawab, mau setor uang, ngapain auditor kayak kamu, brengsek. Nah, perkataan itulah yang mungkin menyulut emosi daripada tersangka, yang selanjutnya tersangka melakukan ataupun membenturkan kepala korban sehingga korban pingsan dan dilakukan disekap mulutnya, selanjutnya dicekik selama kurang lebih 10 menit. Kemudian besaran uang daripada yang diambil oleh korban itu sebesar 43 juta. Kemudian perlu kami sampaikan bahwa terkait korban melarikan diri ke Palembang, kami sampaikan bahwa korban ini sebelumnya sudah melakukan akad nikah dengan istrinya yang sekarang. Jadi melakukan akad nikah dengan seseorang perempuan yang mana
ketika ke Palembang tersebut tersangka dengan istrinya yang sudah melakukan akad nikah ini akan melangsungkan resepsi pernikahan pada tanggal 5 Mei 2024. Jadi kami sampaikan bahwa ke Palembang itu dalam rangka salah satunya untuk menghadiri resepsi yang akan dilakukan tanggal 5 Mei. Ya baik, saya akan menjawab pertanyaan dari mbaknya dulu. Yang pertama, barang bukti uang yang kita sita itu sebesar 36 juta dari 43 juta yang diambil oleh tersangka kepada korban. Sisanya kenapa 36 juta? Karena tersangka sudah memakai, yaitu menyewa Grab, membayar hotel, membeli koper 2 kali karena koper pertama tidak muat, koper kedua yang baru muat yang besar, seperti itu. Setelah itu beli tiket pesawat, habis itu mentransfer ke ibunya dan lain-lain. Jadi total uang yang bisa kita sita itu hanya 36 juta karena udah dipergunakan oleh pelaku. Terima kasih. Untuk kondisi keluarga ya, yang pastinya shock ya. Jadi pada saat penangkapan itu tim kami menangkap di Palembang, langsung di rumah istrinya yang jelas pertama shock karena mereka baru juga menikah dan hari Minggu nanti ya mereka akan melakukan resepsi, yang jelas pasti shock. Yang kedua, yang selanjutnya untuk hasil otopsi yaitu otopsi itu yang pertama hasilnya adalah kematian itu waktu kematian kurang 24 sampai 48 jam. Ya, jadi dipastikan sudah mati lebih dari itu. Yang kedua, tidak ada tanda-tanda perlawanan dari korban sendiri. Dan yang ketiga, mulut dibekap, ya, dibekap sehingga tidak ada pernafasan dan memang ada benturan keras di kepala yang menyebabkan luka berat. Demikian. Terima kasih. Inilah gerak-gerik pria berinisial AARN usia 28 tahun yang merupakan pelaku pembunuhan wanita dalam koper saat berada di hotel kawasan Bandung, Jawa Barat. Pelaku sempat menyetubuhi korban berinisial RM usia 50 tahun lalu meminta handuk kepada pegawai hotel pada Rabu 24 April silam. Pelaku juga sempat membeli koper sebanyak 2 kali untuk memasukkan jasad korban. Dikutip dari tribunnews.com, hal itu disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Adi Arisiam Indradi, yang mengatakan AARN menyetubuhi dan membunuh RM di hotel kawasan Bandung. Adapun uang yang diambil pelaku sekira mencapai 43 juta rupiah. Dalam rekaman CCTV pun memperlihatkan gerak-gerik pelaku setelah melakukan pembunuhan. Kita lihat AARN sempat keluar untuk meminta handuk kepada pegawai hotel. Pria itu terlihat santai dan tenang saat menemui pegawai hotel di lorong depan kamar. Lantas pelaku sempat masuk ke kamar dan mengganti handuk lama yang diberikan kepada petugas hotel. Tak hanya itu, pelaku juga terlihat membeli koper yang digunakan untuk menyimpan jasad korban. Hal itu pun telah disampaikan oleh Kapolres Metro Bekasi Kombes Tuedi Aditya, yang mengatakan pelaku membeli koper sebanyak 2 kali lantaran koper pertama kekecilan. Oleh sebab itu pelaku kembali membeli koper dengan ukuran yang lebih besar.
Rekan-rekan sekalian, perlu kami sampaikan bahwa motif daripada tersangka melakukan pembunuhan ini disebabkan karena tersangka tidak terima ataupun tersinggung dengan perkataan korban yang meminta pertanggungjawaban untuk dinikahin, sehingga membuat tersangka sakit hati dan melakukan pembunuhan. Di samping itu juga ada motif ekonomi yang mana tersangka ini mengambil uang korban. Perlu kami sampaikan bahwa diawali memang karena tugas daripada si tersangka melakukan audit terhadap keuangan PT Kobe. Disitulah terjadi perkenalan, yang mana dari perkenalan tersebut korban bisa mengajak tersangka bisa mengajak korban untuk melakukan hubungan suami istri. Jadi tidak pada saat itu, tapi sebelumnya sudah pernah 2 kali, yaitu pada bulan Desember dan 24 April. Jadi 2 kali kayak yang pertama Desember, yang kedua adalah pada saat kejadian yang mana mengakibatkan korban meninggal dunia. Kemudian kata-kata yang membuat tersangka tersulut emosi, yaitu karena korban menanyakan status hubungan mereka, menyatakan bahwa intinya tersangka harus bertanggung jawab untuk nikahin korban. Kemudian tersangka menjawab, kamu pinjem uang setoran ini, nanti kita nikah. Namun korban menolak. Kemudian tersangka bertanya, mau dinikahin atau tidak? Kemudian korban menyatakan, tapi kalau takut pakai uang perusahaan. Artinya korban menjelaskan kalau mau dinikahin ya takut pakai uang perusahaan. Tersangka menjawab, saya akan tanggung jawab kalau ada apa-apa dalam perusahaan ini. Karena posisinya mungkin sebagai auditor, barangkali ini bisa membuat laporan di perusahaan yang mungkin bisa dikondisikan oleh tersangka. Akhirnya korban menjawab, mau setor uang, ngapain auditor kayak kamu, brengsek. Nah, perkataan itulah yang mungkin menyulut emosi daripada tersangka, yang selanjutnya tersangka melakukan ataupun membenturkan kepala korban sehingga korban pingsan dan dilakukan disekap mulutnya, selanjutnya dicekik selama kurang lebih 10 menit. Kemudian besaran uang daripada yang diambil oleh korban itu sebesar 43 juta. Kemudian perlu kami sampaikan bahwa terkait korban melarikan diri ke Palembang, kami sampaikan bahwa korban ini sebelumnya sudah melakukan akad nikah dengan istrinya yang sekarang. Jadi melakukan akad nikah dengan seseorang perempuan yang mana
ketika ke Palembang tersebut, tersangka dengan istrinya yang sudah melakukan akad nikah ini akan melangsungkan resepsi pernikahan pada tanggal 5 Mei 2024. Jadi kami sampaikan bahwa ke Palembang itu dalam rangka salah satunya untuk menghadiri resepsi yang akan dilakukan tanggal 5 Mei. Ya baik, saya akan menjawab pertanyaan dari mbaknya dulu. Yang pertama, barang bukti uang yang kita sita itu sebesar 36 juta dari 43 juta yang diambil oleh tersangka kepada korban. Sisanya kenapa 36 juta? Karena tersangka sudah memakai, yaitu menyewa Grab, membayar hotel, membeli koper 2 kali karena koper pertama tidak muat, koper kedua yang baru muat yang besar, seperti itu. Setelah itu beli tiket pesawat, habis itu mentransfer ke ibunya dan lain-lain. Jadi total uang yang bisa kita sita itu hanya 36 juta karena udah dipergunakan oleh pelaku. Terima kasih. Untuk kondisi keluarga ya, yang pastinya shock ya. Jadi pada saat penangkapan itu tim kami menangkap di Palembang, langsung di rumah istrinya yang jelas pertama shock karena mereka baru juga menikah, dan hari Minggu nanti ya mereka akan melakukan resepsi, yang jelas pasti shock. Yang kedua, yang selanjutnya untuk hasil otopsi, yaitu otopsi itu yang pertama hasilnya adalah kematian itu waktu kematian kurang 24 sampai 48 jam. Ya, jadi dipastikan sudah mati lebih dari itu. Yang kedua, tidak ada tanda-tanda perlawanan dari korban sendiri. Dan yang ketiga, mulut dibekap, ya, dibekap sehingga tidak ada pernafasan, dan memang ada benturan keras di kepala yang menyebabkan luka berat. Demikian. Terima kasih. Inilah gerak-gerik pria berinisial AARN usia 28 tahun yang merupakan pelaku pembunuhan wanita dalam koper saat berada di hotel kawasan Bandung, Jawa Barat. Pelaku sempat menyetubuhi korban berinisial RM usia 50 tahun lalu meminta handuk kepada pegawai hotel pada Rabu 24 April silam. Pelaku juga sempat membeli koper sebanyak 2 kali untuk memasukkan jasad korban. Dikutip dari tribunnews.com, hal itu disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Adi Arisiam Indradi, yang mengatakan AARN menyetubuhi dan membunuh RM di hotel kawasan Bandung. Adapun uang yang diambil pelaku sekira mencapai 43 juta rupiah. Dalam rekaman CCTV pun memperlihatkan gerak-gerik pelaku setelah melakukan pembunuhan. Kita lihat AARN sempat keluar untuk meminta handuk kepada pegawai hotel. Pria itu terlihat santai dan tenang saat menemui pegawai hotel di lorong depan kamar. Lantas pelaku sempat masuk ke kamar dan mengganti handuk lama yang diberikan kepada petugas hotel. Tak hanya itu, pelaku juga terlihat membeli koper yang digunakan untuk menyimpan jasad korban. Hal itu pun telah disampaikan oleh Kapolres Metro Bekasi Kombes Tuedi Aditya, yang mengatakan pelaku membeli koper sebanyak 2 kali lantaran koper pertama kekecilan. Oleh sebab itu pelaku kembali membeli koper dengan ukuran yang lebih besar.
sekalian, perlu kami sampaikan bahwa motif daripada tersangka melakukan pembunuhan ini disebabkan karena tersangka tidak terima ataupun tersinggung dengan perkataan korban yang meminta pertanggungjawaban untuk dinikahin, sehingga membuat tersangka sakit hati dan melakukan pembunuhan. Di samping itu juga ada motif ekonomi yang mana tersangka ini mengambil uang korban. Kami sampaikan bahwa diawali memang karena tugas daripada si tersangka melakukan audit terhadap keuangan PT Kobe. Disitulah terjadi perkenalan, yang mana dari perkenalan tersebut korban bisa mengajak tersangka bisa mengajak korban untuk melakukan hubungan suami istri. Jadi tidak pada saat itu, tapi sebelumnya sudah pernah 2 kali, yaitu pada bulan Desember dan 24 April. Jadi 2 kali kayak yang pertama Desember, yang kedua adalah pada saat kejadian yang mana mengakibatkan korban meninggal dunia. Kemudian kata-kata yang membuat tersangka tersebut emosi, yaitu karena korban menanyakan status hubungan mereka, menyatakan bahwa intinya tersangka harus bertanggung jawab untuk nikahin korban. Kemudian tersangka menjawab, kamu pinjem uang setoran ini, nanti kita nikah. Namun korban menolak. Kemudian tersangka bertanya, mau dinikahin atau tidak? Kemudian korban menyatakan, tapi kalau takut pakai uang perusahaan. Artinya korban menjelaskan kalau mau dinikahin ya takut pakai uang perusahaan. Tersangka menjawab, saya akan tanggung jawab kalau ada apa-apa dalam perusahaan ini. Karena posisinya mungkin sebagai auditor, barangkali ini bisa membuat laporan di perusahaan yang mungkin bisa dikondisikan oleh tersangka. Akhirnya korban menjawab, mau setor uang, ngapain auditor kayak kamu, brengsek. Nah, perkataan itulah yang mungkin menyulut emosi daripada tersangka, yang selanjutnya tersangka melakukan ataupun membenturkan kepala korban sehingga korban pingsan dan dilakukan disekap mulutnya, selanjutnya dicekik selama kurang lebih 10 menit. Kemudian besaran uang daripada yang diambil oleh korban itu sebesar 43 juta. Kemudian perlu kami sampaikan bahwa terkait korban melarikan diri ke Palembang, kami sampaikan bahwa korban ini sebelumnya sudah melakukan akad nikah dengan istrinya yang sekarang. Jadi melakukan akad nikah dengan seseorang perempuan yang mana
Palembang tersebut tersangka dengan istrinya yang sudah melakukan akad nikah ini akan melangsungkan resepsi pernikahan pada tanggal 5 Mei 2024. Jadi kami sampaikan bahwa ke Palembang itu dalam rangka salah satunya untuk menghadiri resepsi yang akan dilakukan tanggal 5 Mei. Ya baik, saya akan menjawab pertanyaan dari mbaknya dulu. Yang pertama, barang bukti uang yang kita sita itu sebesar 36 juta dari 43 juta yang diambil oleh tersangka kepada korban. Sisanya kenapa 36 juta? Karena tersangka sudah memakai, yaitu menyewa Grab, membayar hotel, membeli koper 2 kali karena koper pertama tidak muat, koper kedua yang baru muat yang besar, seperti itu. Setelah itu beli tiket pesawat, habis itu mentransfer ke ibunya dan lain-lain. Jadi total uang yang bisa kita sita itu hanya 36 juta karena udah dipergunakan oleh pelaku. Terima kasih. Untuk kondisi keluarga ya yang pastinya shock ya. Jadi pada saat penangkapan itu tim kami menangkap di Palembang langsung di rumah istrinya yang jelas pertama shock karena mereka baru juga menikah dan hari Minggu nanti ya mereka akan melakukan resepsi yang jelas pasti shock. Yang kedua, yang selanjutnya untuk hasil otopsi yaitu otopsi itu yang pertama hasilnya adalah kematian itu waktu kematian kurang 24 sampai 48 jam. Ya, jadi dipastikan sudah mati lebih dari itu. Yang kedua, tidak ada tanda-tanda perlawanan dari korban sendiri. Dan yang ketiga, mulut dibekap, ya mulut dibekap, dibekap sehingga tidak ada pernafasan dan memang ada benturan keras di kepala yang menyebabkan luka berat. Demikian. Terima kasih. Inilah gerak-gerik pria berinisial AARN usia 28 tahun yang merupakan pelaku pembunuhan wanita dalam koper saat berada di hotel kawasan Bandung, Jawa Barat. Pelaku sempat menyetubuhi korban berinisial RM usia 50 tahun lalu meminta handuk kepada pegawai hotel pada Rabu 24 April silam. Pelaku juga sempat membeli koper sebanyak 2 kali untuk memasukkan jasad korban. Dikutip dari tribunnews.com, hal itu disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Adi Arisiam Indradi, yang mengatakan AARN menyetubuhi dan membunuh RM di hotel kawasan Bandung. Adapun uang yang diambil pelaku sekira mencapai 43 juta rupiah. Dalam rekaman CCTV pun memperlihatkan gerak-gerik pelaku setelah melakukan pembunuhan. Kita lihat AARN sempat keluar untuk meminta handuk kepada pegawai hotel. Pria itu terlihat santai dan tenang saat menemui pegawai hotel di lorong depan kamar. Lantas pelaku sempat masuk ke kamar dan mengganti handuk lama yang diberikan kepada petugas hotel. Tak hanya itu, pelaku juga terlihat membeli koper yang digunakan untuk menyimpan jasad korban. Hal itu pun telah disampaikan oleh Kapolres Metro Bekasi Kombes Tuedi Aditya yang mengatakan pelaku membeli koper sebanyak 2 kali lantaran koper pertama kekecilan. Oleh sebab itu pelaku kembali membeli koper dengan ukuran yang lebih besar.
Rekan-rekan sekalian, perlu kami sampaikan bahwa motif daripada tersangka melakukan pembunuhan ini disebabkan karena tersangka tidak terima ataupun tersinggung dengan perkataan korban yang meminta pertanggungjawaban untuk dinikahin, sehingga membuat tersangka sakit hati dan melakukan pembunuhan. Di samping itu juga ada motif ekonomi yang mana tersangka ini mengambil uang korban. Perlu kami sampaikan bahwa diawali memang karena tugas daripada si tersangka melakukan audit terhadap keuangan PT Kobe. Disitulah terjadi perkenalan, yang mana dari perkenalan tersebut korban bisa mengajak tersangka bisa mengajak korban untuk melakukan hubungan suami istri. Jadi tidak pada saat itu, tapi sebelumnya sudah pernah 2 kali, yaitu pada bulan Desember dan 24 April. Jadi 2 kali kayak yang pertama Desember, yang kedua adalah pada saat kejadian yang mana mengakibatkan korban meninggal dunia. Kemudian kata-kata yang membuat tersangka tersulut emosi, yaitu karena korban menanyakan status hubungan mereka, menyatakan bahwa intinya tersangka harus bertanggung jawab untuk nikahin korban. Kemudian tersangka menjawab, kamu pinjem uang setoran ini, nanti kita nikah. Namun korban menolak. Kemudian tersangka bertanya, mau dinikahin atau tidak? Kemudian korban menyatakan, tapi kalau takut pakai uang perusahaan. Artinya korban menjelaskan kalau mau dinikahin ya takut pakai uang perusahaan. Tersangka menjawab, saya akan tanggung jawab kalau ada apa-apa dalam perusahaan ini. Karena posisinya mungkin sebagai auditor, barangkali ini bisa membuat laporan di perusahaan yang mungkin bisa dikondisikan oleh tersangka. Akhirnya korban menjawab, mau setor uang, ngapain auditor kayak kamu, brengsek. Nah, perkataan itulah yang mungkin menyulut emosi daripada tersangka, yang selanjutnya tersangka melakukan ataupun membenturkan kepala korban sehingga korban pingsan dan dilakukan disekap mulutnya, selanjutnya dicekik selama kurang lebih 10 menit. Kemudian besaran uang daripada yang diambil oleh korban itu sebesar 43 juta. Kemudian perlu kami sampaikan bahwa terkait korban melarikan diri ke Palembang, kami sampaikan bahwa korban ini sebelumnya sudah melakukan akad nikah dengan istrinya yang sekarang. Jadi melakukan akad nikah dengan seseorang perempuan yang mana
ketika ke Palembang tersebut, tersangka dengan istrinya yang sudah melakukan akad nikah ini akan melangsungkan resepsi pernikahan pada tanggal 5 Mei 2024. Jadi kami sampaikan bahwa ke Palembang itu dalam rangka salah satunya untuk menghadiri resepsi yang akan dilakukan tanggal 5 Mei. Ya baik, saya akan menjawab pertanyaan dari mbaknya dulu. Yang pertama, barang bukti uang yang kita sita itu sebesar 36 juta dari 43 juta yang diambil oleh tersangka kepada korban. Sisanya kenapa 36 juta? Karena tersangka sudah memakai, yaitu menyewa Grab, membayar hotel, membeli koper 2 kali karena koper pertama tidak muat, koper kedua yang baru muat yang besar, seperti itu. Setelah itu beli tiket pesawat, habis itu mentransfer ke ibunya dan lain-lain. Jadi total uang yang bisa kita sita itu hanya 36 juta karena udah dipergunakan oleh pelaku. Terima kasih. Untuk kondisi keluarga ya, yang pastinya shock ya. Jadi pada saat penangkapan itu tim kami menangkap di Palembang, langsung di rumah istrinya yang jelas pertama shock karena mereka baru juga menikah, dan hari Minggu nanti ya mereka akan melakukan resepsi, yang jelas pasti shock. Yang kedua, yang selanjutnya untuk hasil otopsi, yaitu otopsi itu yang pertama hasilnya adalah kematian itu waktu kematian kurang 24 sampai 48 jam. Ya, jadi dipastikan sudah mati lebih dari itu. Yang kedua, tidak ada tanda-tanda perlawanan dari korban sendiri. Dan yang ketiga, mulut dibekap, ya, dibekap sehingga tidak ada pernafasan, dan memang ada benturan keras di kepala yang menyebabkan luka berat. Demikian. Terima kasih. Inilah gerak-gerik pria berinisial AARN usia 28 tahun yang merupakan pelaku pembunuhan wanita dalam koper saat berada di hotel kawasan Bandung, Jawa Barat. Pelaku sempat menyetubuhi korban berinisial RM usia 50 tahun lalu meminta handuk kepada pegawai hotel pada Rabu 24 April silam. Pelaku juga sempat membeli koper sebanyak 2 kali untuk memasukkan jasad korban. Dikutip dari tribunnews.com, hal itu disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Adi Arisiam Indradi, yang mengatakan AARN menyetubuhi dan membunuh RM di hotel kawasan Bandung. Adapun uang yang diambil pelaku sekira mencapai 43 juta rupiah. Dalam rekaman CCTV pun memperlihatkan gerak-gerik pelaku setelah melakukan pembunuhan. Kita lihat AARN sempat keluar untuk meminta handuk kepada pegawai hotel. Pria itu terlihat santai dan tenang saat menemui pegawai hotel di lorong depan kamar. Lantas pelaku sempat masuk ke kamar dan mengganti handuk lama yang diberikan kepada petugas hotel. Tak hanya itu, pelaku juga terlihat membeli koper yang digunakan untuk menyimpan jasad korban. Hal itu pun telah disampaikan oleh Kapolres Metro Bekasi Kombes Tuedi Aditya, yang mengatakan pelaku membeli koper sebanyak 2 kali lantaran koper pertama kekecilan. Oleh sebab itu pelaku kembali membeli koper dengan ukuran yang lebih besar.
sekalian, perlu kami sampaikan bahwa motif daripada tersangka melakukan pembunuhan ini disebabkan karena tersangka tidak terima ataupun tersinggung dengan perkataan korban yang meminta pertanggungjawaban untuk dinikahin, sehingga membuat tersangka sakit hati dan melakukan pembunuhan. Di samping itu juga ada motif ekonomi yang mana tersangka ini mengambil uang korban. Perlu kami sampaikan bahwa diawali memang karena tugas daripada si tersangka melakukan audit terhadap keuangan PT Kobe. Disitulah terjadi perkenalan, yang mana dari perkenalan tersebut korban bisa mengajak tersangka bisa mengajak korban untuk melakukan hubungan suami istri. Jadi tidak pada saat itu, tapi sebelumnya sudah pernah 2 kali, yaitu pada bulan Desember dan 24 April. Jadi 2 kali kayak yang pertama Desember, yang kedua adalah pada saat kejadian yang mana mengakibatkan korban meninggal dunia. Kemudian kata-kata yang membuat tersangka tersulut emosi, yaitu karena korban menanyakan status hubungan mereka, menyatakan bahwa intinya tersangka harus bertanggung jawab untuk nikahin korban. Kemudian tersangka menjawab, kamu pinjem uang setoran ini, nanti kita nikah. Namun korban menolak. Kemudian tersangka bertanya, mau dinikahin atau tidak? Kemudian korban menyatakan, tapi kalau takut pakai uang perusahaan. Artinya korban menjelaskan kalau mau dinikahin ya takut pakai uang perusahaan. Tersangka menjawab, saya akan tanggung jawab kalau ada apa-apa dalam perusahaan ini. Karena posisinya mungkin sebagai auditor, barangkali ini bisa membuat laporan di perusahaan yang mungkin bisa dikondisikan oleh tersangka. Akhirnya korban menjawab, mau setor uang, ngapain auditor kayak kamu, brengsek. Nah, perkataan itulah yang mungkin menyulut emosi daripada tersangka, yang selanjutnya tersangka melakukan ataupun membenturkan kepala korban sehingga korban pingsan dan dilakukan disekap mulutnya, selanjutnya dicekik selama kurang lebih 10 menit. Kemudian besaran uang daripada yang diambil oleh korban itu sebesar 43 juta. Kemudian perlu kami sampaikan bahwa terkait korban melarikan diri ke Palembang, kami sampaikan bahwa korban ini sebelumnya sudah melakukan akad nikah dengan istrinya yang sekarang. Jadi melakukan akad nikah dengan seseorang perempuan yang mana
ketika ke Palembang tersebut, tersangka dengan istrinya yang sudah melakukan akad nikah ini akan melangsungkan resepsi pernikahan pada tanggal 5 Mei 2024. Jadi kami sampaikan bahwa ke Palembang itu dalam rangka salah satunya untuk menghadiri resepsi yang akan dilakukan tanggal 5 Mei. Ya baik, saya akan menjawab pertanyaan dari mbaknya dulu. Yang pertama, barang bukti uang yang kita sita itu sebesar 36 juta dari 43 juta yang diambil oleh tersangka kepada korban. Sisanya kenapa 36 juta? Karena tersangka sudah memakai, yaitu menyewa Grab, membayar hotel, membeli koper 2 kali karena koper pertama tidak muat, koper kedua yang baru muat yang besar, seperti itu. Setelah itu beli tiket pesawat, habis itu mentransfer ke ibunya dan lain-lain. Jadi total uang yang bisa kita sita itu hanya 36 juta karena udah dipergunakan oleh pelaku. Terima kasih. Untuk kondisi keluarga ya, yang pastinya shock ya. Jadi pada saat penangkapan itu tim kami menangkap di Palembang, langsung di rumah istrinya yang jelas pertama shock karena mereka baru juga menikah, dan hari Minggu nanti ya mereka akan melakukan resepsi, yang jelas pasti shock. Yang kedua, yang selanjutnya untuk hasil otopsi, yaitu otopsi itu yang pertama hasilnya adalah kematian itu waktu kematian kurang 24 sampai 48 jam. Ya, jadi dipastikan sudah mati lebih dari itu. Yang kedua, tidak ada tanda-tanda perlawanan dari korban sendiri. Dan yang ketiga, mulut dibekap, ya, dibekap sehingga tidak ada pernafasan, dan memang ada benturan keras di kepala yang menyebabkan luka berat. Demikian. Terima kasih. Inilah gerak-gerik pria berinisial AARN usia 28 tahun yang merupakan pelaku pembunuhan wanita dalam koper saat berada di hotel kawasan Bandung, Jawa Barat. Pelaku sempat menyetubuhi korban berinisial RM usia 50 tahun lalu meminta handuk kepada pegawai hotel pada Rabu 24 April silam. Pelaku juga sempat membeli koper sebanyak 2 kali untuk memasukkan jasad korban. Dikutip dari tribunnews.com, hal itu disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Adi Arisiam Indradi, yang mengatakan AARN menyetubuhi dan membunuh RM di hotel kawasan Bandung. Adapun uang yang diambil pelaku sekira mencapai 43 juta rupiah. Dalam rekaman CCTV pun memperlihatkan gerak-gerik pelaku setelah melakukan pembunuhan. Kita lihat AARN sempat keluar untuk meminta handuk kepada pegawai hotel. Pria itu terlihat santai dan tenang saat menemui pegawai hotel di lorong depan kamar. Lantas pelaku sempat masuk ke kamar dan mengganti handuk lama yang diberikan kepada petugas hotel. Tak hanya itu, pelaku juga terlihat membeli koper yang digunakan untuk menyimpan jasad korban. Hal itu pun telah disampaikan oleh Kapolres Metro Bekasi Kombes Tuedi Aditya, yang mengatakan pelaku membeli koper sebanyak 2 kali lantaran koper pertama kekecilan. Oleh sebab itu pelaku kembali membeli koper dengan ukuran yang lebih besar.
Rekan sekalian, perlu kami sampaikan bahwa motif daripada tersangka melakukan pembunuhan ini disebabkan karena tersangka tidak terima ataupun tersinggung dengan perkataan korban yang meminta pertanggungjawaban untuk dinikahin, sehingga membuat tersangka sakit hati dan melakukan pembunuhan. Di samping itu juga ada motif ekonomi yang mana tersangka ini mengambil uang korban. Perlu kami sampaikan bahwa diawali memang karena tugas daripada si tersangka melakukan audit terhadap keuangan PT Kopi. Disitulah terjadi perkenalan, yang mana dari perkenalan tersebut korban bisa mengajak tersangka bisa mengajak korban untuk melakukan hubungan suami istri. Jadi tidak pada saat itu, tapi sebelumnya sudah pernah 2 kali, yaitu pada bulan Desember dan 24 April. Jadi 2 kali kayak yang pertama Desember, yang kedua adalah pada saat kejadian yang mana mengakibatkan korban meninggal dunia. Kemudian kata-kata yang membuat tersangka tersebut emosi, yaitu karena korban menanyakan status hubungan mereka, menyatakan bahwa intinya tersangka harus bertanggung jawab untuk nikahin korban. Kemudian tersangka menjawab, kamu pinjem uang setoran ini, nanti kita nikah. Namun korban menolak. Kemudian tersangka bertanya, mau dinikahin atau tidak? Kemudian korban menyatakan, tapi kalau takut pakai uang perusahaan. Artinya korban menjelaskan kalau mau dinikahin ya takut pakai uang perusahaan. Tersangka menjawab, saya akan tanggung jawab kalau ada apa-apa dalam perusahaan ini. Karena posisinya mungkin sebagai auditor, barangkali ini bisa membuat laporan di perusahaan yang mungkin bisa dikondisikan oleh tersangka. Akhirnya korban menjawab, mau setor uang, ngapain auditor kayak kamu, brengsek. Nah, perkataan itulah yang mungkin menyulut emosi daripada tersangka, yang selanjutnya tersangka melakukan ataupun membenturkan kepala korban sehingga korban pingsan dan dilakukan disekap mulutnya, selanjutnya dicekik selama kurang lebih 10 menit. Kemudian besaran uang daripada yang diambil oleh korban itu sebesar 43 juta. Kemudian perlu kami sampaikan bahwa terkait korban melarikan diri ke Palembang, kami sampaikan bahwa korban ini sebelumnya sudah melakukan akad nikah dengan istrinya yang sekarang. Jadi melakukan akad nikah dengan seseorang perempuan yang mana
ketika ke Palembang tersebut, tersangka dengan istrinya yang sudah melakukan akad nikah ini akan melangsungkan resepsi pernikahan pada tanggal 5 Mei 2024. Jadi kami sampaikan bahwa ke Palembang itu dalam rangka salah satunya untuk menghadiri resepsi yang akan dilakukan tanggal 5 Mei. Ya baik, saya akan menjawab pertanyaan dari mbaknya dulu. Yang pertama, barang bukti uang yang kita sita itu sebesar 36 juta dari 43 juta yang diambil oleh tersangka kepada korban. Sisanya kenapa 36 juta? Karena tersangka sudah memakai, yaitu menyewa Grab, membayar hotel, membeli koper 2 kali karena koper pertama tidak muat, koper kedua yang baru muat yang besar, seperti itu. Setelah itu beli tiket pesawat, habis itu mentransfer ke ibunya dan lain-lain. Jadi total uang yang bisa kita sita itu hanya 36 juta karena udah dipergunakan oleh pelaku. Terima kasih. Untuk kondisi keluarga ya, yang pastinya shock ya. Jadi pada saat penangkapan itu tim kami menangkap di Palembang, langsung di rumah istrinya yang jelas pertama shock karena mereka baru juga menikah, dan hari Minggu nanti ya mereka akan melakukan resepsi, yang jelas pasti shock. Yang kedua, yang selanjutnya untuk hasil otopsi, yaitu otopsi itu yang pertama hasilnya adalah kematian itu waktu kematian kurang 24 sampai 48 jam. Ya, jadi dipastikan sudah mati lebih dari itu. Yang kedua, tidak ada tanda-tanda perlawanan dari korban sendiri. Dan yang ketiga, mulut dibekap, ya, dibekap sehingga tidak ada pernafasan, dan memang ada benturan keras di kepala yang menyebabkan luka berat. Demikian. Terima kasih. Inilah gerak-gerik pria berinisial AARN usia 28 tahun yang merupakan pelaku pembunuhan wanita dalam koper saat berada di hotel kawasan Bandung, Jawa Barat. Pelaku sempat menyetubuhi korban berinisial RM usia 50 tahun lalu meminta handuk kepada pegawai hotel pada Rabu 24 April silam. Pelaku juga sempat membeli koper sebanyak 2 kali untuk memasukkan jasad korban. Dikutip dari tribunnews.com, hal itu disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Adi Arisiam Indradi, yang mengatakan AARN menyetubuhi dan membunuh RM di hotel kawasan Bandung. Adapun uang yang diambil pelaku sekira mencapai 43 juta rupiah. Dalam rekaman CCTV pun memperlihatkan gerak-gerik pelaku setelah melakukan pembunuhan. Kita lihat AARN sempat keluar untuk meminta handuk kepada pegawai hotel. Pria itu terlihat santai dan tenang saat menemui pegawai hotel di lorong depan kamar. Lantas pelaku sempat masuk ke kamar dan mengganti handuk lama yang diberikan kepada petugas hotel. Tak hanya itu, pelaku juga terlihat membeli koper yang digunakan untuk menyimpan jasad korban. Hal itu pun telah disampaikan oleh Kapolres Metro Bekasi Kombes Tuedi Aditya, yang mengatakan pelaku membeli koper sebanyak 2 kali lantaran koper pertama kekecilan. Oleh sebab itu pelaku kembali membeli koper dengan ukuran yang lebih besar.
sekalian, perlu kami sampaikan bahwa motif daripada tersangka melakukan pembunuhan ini disebabkan karena tersangka tidak terima ataupun tersinggung dengan perkataan korban yang meminta pertanggungjawaban untuk dinikahin, sehingga membuat tersangka sakit hati dan melakukan pembunuhan. Di samping itu juga ada motif ekonomi yang mana tersangka ini mengambil uang korban. Perlu kami sampaikan bahwa diawali memang karena tugas daripada si tersangka melakukan audit terhadap keuangan PT Kobe. Disitulah terjadi perkenalan, yang mana dari perkenalan tersebut korban bisa mengajak tersangka bisa mengajak korban untuk melakukan hubungan suami istri. Jadi tidak pada saat itu, tapi sebelumnya sudah pernah 2 kali, yaitu pada bulan Desember dan 24 April. Jadi 2 kali kayak yang pertama Desember, yang kedua adalah pada saat kejadian yang mana mengakibatkan korban meninggal dunia. Kemudian kata-kata yang membuat tersangka tersulut emosi, yaitu karena korban menanyakan status hubungan mereka, menyatakan bahwa intinya tersangka harus bertanggung jawab untuk nikahin korban. Kemudian tersangka menjawab, kamu pinjem uang setoran ini, nanti kita nikah. Namun korban menolak. Kemudian tersangka bertanya, mau dinikahin atau tidak? Kemudian korban menyatakan, tapi kalau takut pakai uang perusahaan. Artinya korban menjelaskan kalau mau dinikahin ya takut pakai uang perusahaan. Tersangka menjawab, saya akan tanggung jawab kalau ada apa-apa dalam perusahaan ini. Karena posisinya mungkin sebagai auditor, barangkali ini bisa membuat laporan di perusahaan yang mungkin bisa dikondisikan oleh tersangka. Akhirnya korban menjawab, mau setor uang, ngapain auditor kayak kamu, brengsek. Nah, perkataan itulah yang mungkin menyulut emosi daripada tersangka, yang selanjutnya tersangka melakukan ataupun membenturkan kepala korban sehingga korban pingsan dan dilakukan disekap mulutnya, selanjutnya dicekik selama kurang lebih 10 menit. Kemudian besaran uang daripada yang diambil oleh korban itu sebesar 43 juta. Kemudian perlu kami sampaikan bahwa terkait korban melarikan diri ke Palembang, kami sampaikan bahwa korban ini sebelumnya sudah melakukan akad nikah dengan istrinya yang sekarang. Jadi melakukan akad nikah dengan seseorang perempuan yang mana
ketika ke Palembang tersebut, tersangka dengan istrinya yang sudah melakukan akad nikah ini akan melangsungkan resepsi pernikahan pada tanggal 5 Mei 2024. Jadi kami sampaikan bahwa ke Palembang itu dalam rangka salah satunya untuk menghadiri resepsi yang akan dilakukan tanggal 5 Mei. Ya baik, saya akan menjawab pertanyaan dari mbaknya dulu. Yang pertama, barang bukti uang yang kita sita itu sebesar 36 juta dari 43 juta yang diambil oleh tersangka kepada korban. Sisanya kenapa 36 juta? Karena tersangka sudah memakai, yaitu menyewa Grab, membayar hotel, membeli koper 2 kali karena koper pertama tidak muat, koper kedua yang baru muat yang besar, seperti itu. Setelah itu beli tiket pesawat, habis itu mentransfer ke ibunya dan lain-lain. Jadi total uang yang bisa kita sita itu hanya 36 juta karena udah dipergunakan oleh pelaku. Terima kasih. Untuk kondisi keluarga ya, yang pastinya shock ya. Jadi pada saat penangkapan itu tim kami menangkap di Palembang, langsung di rumah istrinya yang jelas pertama shock karena mereka baru juga menikah, dan hari Minggu nanti ya mereka akan melakukan resepsi, yang jelas pasti shock. Yang kedua, yang selanjutnya untuk hasil otopsi, yaitu otopsi itu yang pertama hasilnya adalah kematian itu waktu kematian kurang 24 sampai 48 jam. Ya, jadi dipastikan sudah mati lebih dari itu. Yang kedua, tidak ada tanda-tanda perlawanan dari korban sendiri. Dan yang ketiga, mulut dibekap, ya, dibekap sehingga tidak ada pernafasan, dan memang ada benturan keras di kepala yang menyebabkan luka berat. Demikian. Terima kasih. Inilah gerak-gerik pria berinisial AARN usia 28 tahun yang merupakan pelaku pembunuhan wanita dalam koper saat berada di hotel kawasan Bandung, Jawa Barat. Pelaku sempat menyetubuhi korban berinisial RM usia 50 tahun lalu meminta handuk kepada pegawai hotel pada Rabu 24 April silam. Pelaku juga sempat membeli koper sebanyak 2 kali untuk memasukkan jasad korban. Dikutip dari tribunnews.com, hal itu disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Adi Arisiam Indradi, yang mengatakan AARN menyetubuhi dan membunuh RM di hotel kawasan Bandung. Adapun uang yang diambil pelaku sekira mencapai 43 juta rupiah. Dalam rekaman CCTV pun memperlihatkan gerak-gerik pelaku setelah melakukan pembunuhan. Kita lihat AARN sempat keluar untuk meminta handuk kepada pegawai hotel. Pria itu terlihat santai dan tenang saat menemui pegawai hotel di lorong depan kamar. Lantas pelaku sempat masuk ke kamar dan mengganti handuk lama yang diberikan kepada petugas hotel. Tak hanya itu, pelaku juga terlihat membeli koper yang digunakan untuk menyimpan jasad korban. Hal itu pun telah disampaikan oleh Kapolres Metro Bekasi Kombes Tuedi Aditya, yang mengatakan pelaku membeli koper sebanyak 2 kali lantaran koper pertama kekecilan. Oleh sebab itu pelaku kembali membeli koper dengan ukuran yang lebih besar.
Rekan sekalian, perlu kami sampaikan bahwa motif daripada tersangka melakukan pembunuhan ini disebabkan karena tersangka tidak terima ataupun tersinggung dengan perkataan korban yang meminta pertanggungjawaban untuk dinikahin, sehingga membuat tersangka sakit hati dan melakukan pembunuhan. Di samping itu juga ada motif ekonomi yang mana tersangka ini mengambil uang korban. Perlu kami sampaikan bahwa diawali memang karena tugas daripada si tersangka melakukan audit terhadap keuangan PT Kopi. Disitulah terjadi perkenalan, yang mana dari perkenalan tersebut korban bisa mengajak tersangka bisa mengajak korban untuk melakukan hubungan suami istri. Jadi tidak pada saat itu, tapi sebelumnya sudah pernah 2 kali, yaitu pada bulan Desember dan 24 April. Jadi 2 kali kayak yang pertama Desember, yang kedua adalah pada saat kejadian yang mana mengakibatkan korban meninggal dunia. Kemudian kata-kata yang membuat tersangka tersulut emosi, yaitu karena korban menanyakan status hubungan mereka, menyatakan bahwa intinya tersangka harus bertanggung jawab untuk nikahin korban. Kemudian tersangka menjawab, kamu pinjem uang setoran ini, nanti kita nikah. Namun korban menolak. Kemudian tersangka bertanya, mau dinikahin atau tidak? Kemudian korban menyatakan, tapi kalau takut pakai uang perusahaan. Artinya korban menjelaskan kalau mau dinikahin ya takut pakai uang perusahaan. Tersangka menjawab, saya akan tanggung jawab kalau ada apa-apa dalam perusahaan ini. Karena posisinya mungkin sebagai auditor, barangkali ini bisa membuat laporan di perusahaan yang mungkin bisa dikondisikan oleh tersangka. Akhirnya korban menjawab, mau setor uang, ngapain auditor kayak kamu, brengsek. Nah, perkataan itulah yang mungkin menyulut emosi daripada tersangka, yang selanjutnya tersangka melakukan ataupun membenturkan kepala korban sehingga korban pingsan dan dilakukan disekap mulutnya, selanjutnya dicekik selama kurang lebih 10 menit. Kemudian besaran uang daripada yang diambil oleh korban itu sebesar 43 juta. Kemudian perlu kami sampaikan bahwa terkait korban melarikan diri ke Palembang, kami sampaikan bahwa korban ini sebelumnya sudah melakukan akad nikah dengan istrinya yang sekarang. Jadi melakukan akad nikah dengan seseorang perempuan yang mana
ketika ke Palembang tersebut, tersangka dengan istrinya yang sudah melakukan akad nikah ini akan melangsungkan resepsi pernikahan pada tanggal 5 Mei 2024. Jadi kami sampaikan bahwa ke Palembang itu dalam rangka salah satunya untuk menghadiri resepsi yang akan dilakukan tanggal 5 Mei. Ya baik, saya akan menjawab pertanyaan dari mbaknya dulu. Yang pertama, barang bukti uang yang kita sita itu sebesar 36 juta dari 43 juta yang diambil oleh tersangka kepada korban. Sisanya kenapa 36 juta? Karena tersangka sudah memakai, yaitu menyewa Grab, membayar hotel, membeli koper 2 kali karena koper pertama tidak muat, koper kedua yang baru muat yang besar, seperti itu. Setelah itu beli tiket pesawat, habis itu mentransfer ke ibunya dan lain-lain. Jadi total uang yang bisa kita sita itu hanya 36 juta karena udah dipergunakan oleh pelaku. Terima kasih. Untuk kondisi keluarga ya, yang pastinya shock ya. Jadi pada saat penangkapan itu tim kami menangkap di Palembang, langsung di rumah istrinya yang jelas pertama shock karena mereka baru juga menikah, dan hari Minggu nanti ya mereka akan melakukan resepsi, yang jelas pasti shock. Yang kedua, yang selanjutnya untuk hasil otopsi, yaitu otopsi itu yang pertama hasilnya adalah kematian itu waktu kematian kurang 24 sampai 48 jam. Ya, jadi dipastikan sudah mati lebih dari itu. Yang kedua, tidak ada tanda-tanda perlawanan dari korban sendiri. Dan yang ketiga, mulut dibekap, ya, dibekap sehingga tidak ada pernapasan, dan memang ada benturan keras di kepala yang menyebabkan luka berat. Demikian. Terima kasih. Inilah gerak-gerik pria berinisial AARN usia 28 tahun yang merupakan pelaku pembunuhan wanita dalam koper saat berada di hotel kawasan Bandung, Jawa Barat. Pelaku sempat menyetubuhi korban berinisial RM usia 50 tahun lalu meminta handuk kepada pegawai hotel pada Rabu 24 April silam. Pelaku juga sempat membeli koper sebanyak 2 kali untuk memasukkan jasad korban. Dikutip dari tribunnews.com, hal itu disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Adi Arisiam Indradi, yang mengatakan AARN menyetubuhi dan membunuh RM di hotel kawasan Bandung. Adapun uang yang diambil pelaku sekira mencapai 43 juta rupiah. Dalam rekaman CCTV pun memperlihatkan gerak-gerik pelaku setelah melakukan pembunuhan. Kita lihat AARN sempat keluar untuk meminta handuk kepada pegawai hotel. Pria itu terlihat santai dan tenang saat menemui pegawai hotel di lorong depan kamar. Lantas pelaku sempat masuk ke kamar dan mengganti handuk lama yang diberikan kepada petugas hotel. Tak hanya itu, pelaku juga terlihat membeli koper yang digunakan untuk menyimpan jasad korban. Hal itu pun telah disampaikan oleh Kapolres Metro Bekasi Kombes Tuedi Aditya, yang mengatakan pelaku membeli koper sebanyak 2 kali lantaran koper pertama kekecilan. Oleh sebab itu pelaku kembali membeli koper dengan ukuran yang lebih besar.
Kemudian perlu kami sampaikan bahwa motif daripada tersangka melakukan pembunuhan ini disebabkan karena tersangka tidak terima ataupun tersinggung dengan perkataan korban yang meminta pertanggungjawaban untuk dinikahin, sehingga membuat tersangka sakit hati dan melakukan pembunuhan. Di samping itu juga ada motif ekonomi yang mana tersangka ini mengambil uang korban. Perlu kami sampaikan bahwa diawali memang karena tugas daripada si tersangka melakukan audit terhadap keuangan PT Kobe. Disitulah terjadi perkenalan, yang mana dari perkenalan tersebut korban bisa mengajak tersangka bisa mengajak korban untuk melakukan hubungan suami istri. Jadi tidak pada saat itu, tapi sebelumnya sudah pernah 2 kali, yaitu pada bulan Desember dan 24 April. Jadi 2 kali kayak yang pertama Desember, yang kedua adalah pada saat kejadian yang mana mengakibatkan korban meninggal dunia. Kemudian kata-kata yang membuat tersangka tersebut emosi, yaitu karena korban menanyakan status hubungan mereka, menyatakan bahwa intinya tersangka harus bertanggung jawab untuk nikahin korban. Kemudian tersangka menjawab, kamu pinjem uang setoran ini, nanti kita nikah. Namun korban menolak. Kemudian tersangka bertanya, mau dinikahin atau tidak? Kemudian korban menyatakan, tapi kalau takut pakai uang perusahaan. Artinya korban menjelaskan kalau mau dinikahin ya takut pakai uang perusahaan. Tersangka menjawab, saya akan tanggung jawab kalau ada apa-apa dalam perusahaan ini. Karena posisinya mungkin sebagai auditor, barangkali ini bisa membuat laporan di perusahaan yang mungkin bisa dikondisikan oleh tersangka. Akhirnya korban menjawab, mau setor uang, ngapain auditor kayak kamu, brengsek. Nah, perkataan itulah yang mungkin menyulut emosi daripada tersangka, yang selanjutnya tersangka melakukan ataupun membenturkan kepala korban sehingga korban pingsan dan dilakukan disekap mulutnya, selanjutnya dicekik selama kurang lebih 10 menit. Kemudian besaran uang daripada yang diambil oleh korban itu sebesar 43 juta. Kemudian perlu kami sampaikan bahwa terkait korban melarikan diri ke Palembang, kami sampaikan bahwa korban ini sebelumnya sudah melakukan akad nikah dengan istrinya yang sekarang. Jadi melakukan akad nikah dengan seseorang perempuan yang mana
ketika ke Palembang tersebut tersangka dengan istrinya yang sudah melakukan akad nikah ini akan melangsungkan resepsi pernikahan pada tanggal 5 Mei 2024. Jadi kami sampaikan bahwa ke Palembang itu dalam rangka salah satunya untuk menghadiri resepsi yang akan dilakukan tanggal 5 Mei. Ya baik, saya akan menjawab pertanyaan dari mbaknya dulu. Yang pertama, barang bukti uang yang kita sita itu sebesar 36 juta dari 43 juta yang diambil oleh tersangka kepada korban. Sisanya kenapa 36 juta? Karena tersangka sudah memakai, yaitu menyewa Grab, membayar hotel, membeli koper 2 kali karena koper pertama tidak muat, koper kedua yang baru muat yang besar, seperti itu. Setelah itu beli tiket pesawat, habis itu mentransfer ke ibunya dan lain-lain. Jadi total uang yang bisa kita sita itu hanya 36 juta karena udah dipergunakan oleh pelaku. Terima kasih. Untuk kondisi keluarga ya yang pastinya shock ya. Jadi pada saat penangkapan itu tim kami menangkap di Palembang langsung di rumah istrinya yang jelas pertama shock karena mereka baru juga menikah dan hari Minggu nanti ya mereka akan melakukan resepsi yang jelas pasti shock. Yang kedua, yang selanjutnya untuk hasil otopsi yaitu otopsi itu yang pertama hasilnya adalah kematian itu waktu kematian kurang 24 sampai 48 jam. Ya, jadi dipastikan sudah mati lebih dari itu. Yang kedua, tidak ada tanda-tanda perlawanan dari korban sendiri. Dan yang ketiga, mulut dibekap, ya mulut dibekap dibekap sehingga tidak ada pernafasan dan memang ada benturan keras di kepala yang menyebabkan luka berat. Demikian. Terima kasih. Inilah gerak-gerik pria berinisial AARN usia 28 tahun yang merupakan pelaku pembunuhan wanita dalam koper saat berada di hotel kawasan Bandung, Jawa Barat. Pelaku sempat menyetubuhi korban berinisial RM usia 50 tahun lalu meminta handuk kepada pegawai hotel pada Rabu 24 April silam. Pelaku juga sempat membeli koper sebanyak 2 kali untuk memasukkan jasad korban. Dikutip dari tribunnews.com, hal itu disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Adi Arisiam Indradi, yang mengatakan AARN menyetubuhi dan membunuh RM di hotel kawasan Bandung. Adapun uang yang diambil pelaku sekira mencapai 43 juta rupiah. Dalam rekaman CCTV pun memperlihatkan gerak-gerik pelaku setelah melakukan pembunuhan. Kita lihat AARN sempat keluar untuk meminta handuk kepada pegawai hotel. Pria itu terlihat santai dan tenang saat menemui pegawai hotel di lorong depan kamar. Lantas pelaku sempat masuk ke kamar dan mengganti handuk lama yang diberikan kepada petugas hotel. Tak hanya itu, pelaku juga terlihat membeli koper yang digunakan untuk menyimpan jasad korban. Hal itu pun telah disampaikan oleh Kapolres Metro Bekasi Kombes Tuedi Aditya yang mengatakan pelaku membeli koper sebanyak 2 kali lantaran koper pertama kekecilan. Oleh sebab itu pelaku kembali membeli koper dengan ukuran yang lebih besar.
sekalian, perlu kami sampaikan bahwa motif daripada tersangka melakukan pembunuhan ini disebabkan karena tersangka tidak terima ataupun tersinggung dengan perkataan korban yang meminta pertanggungjawaban untuk dinikahin, sehingga membuat tersangka sakit hati dan melakukan pembunuhan. Di samping itu juga ada motif ekonomi yang mana tersangka ini mengambil uang korban. Perlu kami sampaikan bahwa diawali memang karena tugas daripada si tersangka melakukan audit terhadap keuangan PT Kobe. Disitulah terjadi perkenalan, yang mana dari perkenalan tersebut korban bisa mengajak tersangka bisa mengajak korban untuk melakukan hubungan suami istri. Jadi tidak pada saat itu, tapi sebelumnya sudah pernah 2 kali, yaitu pada bulan Desember dan 24 April. Jadi 2 kali kayak yang pertama Desember, yang kedua adalah pada saat kejadian yang mana mengakibatkan korban meninggal dunia. Kemudian kata-kata yang membuat tersangka tersulut emosi, yaitu karena korban menanyakan status hubungan mereka, menyatakan bahwa intinya tersangka harus bertanggung jawab untuk nikahin korban. Kemudian tersangka menjawab, kamu pinjem uang setoran ini, nanti kita nikah. Namun korban menolak. Kemudian tersangka bertanya, mau dinikahin atau tidak? Kemudian korban menyatakan, tapi kalau takut pakai uang perusahaan. Artinya korban menjelaskan kalau mau dinikahin ya takut pakai uang perusahaan. Tersangka menjawab, saya akan tanggung jawab kalau ada apa-apa dalam perusahaan ini. Karena posisinya mungkin sebagai auditor, barangkali ini bisa membuat laporan di perusahaan yang mungkin bisa dikondisikan oleh tersangka. Akhirnya korban menjawab, mau setor uang, ngapain auditor kayak kamu, brengsek. Nah, perkataan itulah yang mungkin menyulut emosi daripada tersangka, yang selanjutnya tersangka melakukan ataupun membenturkan kepala korban sehingga korban pingsan dan dilakukan disekap mulutnya, selanjutnya dicekik selama kurang lebih 10 menit. Kemudian besaran uang daripada yang diambil oleh korban itu sebesar 43 juta. Kemudian perlu kami sampaikan bahwa terkait korban melarikan diri ke Palembang, kami sampaikan bahwa korban ini sebelumnya sudah melakukan akad nikah dengan istrinya yang sekarang. Jadi melakukan akad nikah dengan seseorang perempuan yang mana
ketika ke Palembang tersebut, tersangka dengan istrinya yang sudah melakukan akad nikah ini akan melangsungkan resepsi pernikahan pada tanggal 5 Mei 2024. Jadi kami sampaikan bahwa ke Palembang itu dalam rangka salah satunya untuk menghadiri resepsi yang akan dilakukan tanggal 5 Mei. Ya baik, saya akan menjawab pertanyaan dari mbaknya dulu. Yang pertama, barang bukti uang yang kita sita itu sebesar 36 juta dari 43 juta yang diambil oleh tersangka kepada korban. Sisanya kenapa 36 juta? Karena tersangka sudah memakai, yaitu menyewa Grab, membayar hotel, membeli koper 2 kali karena koper pertama tidak muat, koper kedua yang baru muat yang besar, seperti itu. Setelah itu beli tiket pesawat, habis itu mentransfer ke ibunya dan lain-lain. Jadi total uang yang bisa kita sita itu hanya 36 juta karena udah dipergunakan oleh pelaku. Terima kasih. Untuk kondisi keluarga ya, yang pastinya shock ya. Jadi pada saat penangkapan itu tim kami menangkap di Palembang, langsung di rumah istrinya yang jelas pertama shock karena mereka baru juga menikah, dan hari Minggu nanti ya mereka akan melakukan resepsi, yang jelas pasti shock. Yang kedua, yang selanjutnya untuk hasil otopsi, yaitu otopsi itu yang pertama hasilnya adalah kematian itu waktu kematian kurang 24 sampai 48 jam. Ya, jadi dipastikan sudah mati lebih dari itu. Yang kedua, tidak ada tanda-tanda perlawanan dari korban sendiri. Dan yang ketiga, mulut dibekap, ya, dibekap sehingga tidak ada pernafasan, dan memang ada benturan keras di kepala yang menyebabkan luka berat. Demikian. Terima kasih. Inilah gerak-gerik pria berinisial AARN usia 28 tahun yang merupakan pelaku pembunuhan wanita dalam koper saat berada di hotel kawasan Bandung, Jawa Barat. Pelaku sempat menyetubuhi korban berinisial RM usia 50 tahun lalu meminta handuk kepada pegawai hotel pada Rabu 24 April silam. Pelaku juga sempat membeli koper sebanyak 2 kali untuk memasukkan jasad korban. Dikutip dari tribunnews.com, hal itu disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Adi Arisiam Indradi, yang mengatakan AARN menyetubuhi dan membunuh RM di hotel kawasan Bandung. Adapun uang yang diambil pelaku sekira mencapai 43 juta rupiah. Dalam rekaman CCTV pun memperlihatkan gerak-gerik pelaku setelah melakukan pembunuhan. Kita lihat AARN sempat keluar untuk meminta handuk kepada pegawai hotel. Pria itu terlihat santai dan tenang saat menemui pegawai hotel di lorong depan kamar. Lantas pelaku sempat masuk ke kamar dan mengganti handuk lama yang diberikan kepada petugas hotel. Tak hanya itu, pelaku juga terlihat membeli koper yang digunakan untuk menyimpan jasad korban. Hal itu pun telah disampaikan oleh Kapolres Metro Bekasi Kombes Tuedi Aditya, yang mengatakan pelaku membeli koper sebanyak 2 kali lantaran koper pertama kekecilan. Oleh sebab itu pelaku kembali membeli koper dengan ukuran yang lebih besar.
sekalian, perlu kami sampaikan bahwa motif daripada tersangka melakukan pembunuhan ini disebabkan karena tersangka tidak terima ataupun tersinggung dengan perkataan korban yang meminta pertanggungjawaban untuk dinikahin, sehingga membuat tersangka sakit hati dan melakukan pembunuhan. Di samping itu juga ada motif ekonomi yang mana tersangka ini mengambil uang korban. Perlu kami sampaikan bahwa diawali memang karena tugas daripada si tersangka melakukan audit terhadap keuangan PT Kobe. Disitulah terjadi perkenalan, yang mana dari perkenalan tersebut korban bisa mengajak tersangka bisa mengajak korban untuk melakukan hubungan suami istri. Jadi tidak pada saat itu, tapi sebelumnya sudah pernah 2 kali, yaitu pada bulan Desember dan 24 April. Jadi 2 kali kayak yang pertama Desember, yang kedua adalah pada saat kejadian yang mana mengakibatkan korban meninggal dunia. Kemudian kata-kata yang membuat tersangka tersulut emosi, yaitu karena korban menanyakan status hubungan mereka, menyatakan bahwa intinya tersangka harus bertanggung jawab untuk nikahin korban. Kemudian tersangka menjawab, kamu pinjem uang setoran ini, nanti kita nikah. Namun korban menolak. Kemudian tersangka bertanya, mau dinikahin atau tidak? Kemudian korban menyatakan, tapi kalau takut pakai uang perusahaan. Artinya korban menjelaskan kalau mau dinikahin ya takut pakai uang perusahaan. Tersangka menjawab, saya akan tanggung jawab kalau ada apa-apa dalam perusahaan ini. Karena posisinya mungkin sebagai auditor, barangkali ini bisa membuat laporan di perusahaan yang mungkin bisa dikondisikan oleh tersangka. Akhirnya korban menjawab, mau setor uang, ngapain auditor kayak kamu, brengsek. Nah, perkataan itulah yang mungkin menyulut emosi daripada tersangka, yang selanjutnya tersangka melakukan ataupun membenturkan kepala korban sehingga korban pingsan dan dilakukan disekap mulutnya, selanjutnya dicekik selama kurang lebih 10 menit. Kemudian besaran uang daripada yang diambil oleh korban itu sebesar 43 juta. Kemudian perlu kami sampaikan bahwa terkait korban melarikan diri ke Palembang, kami sampaikan bahwa korban ini sebelumnya sudah melakukan akad nikah dengan istrinya yang sekarang. Jadi melakukan akad nikah dengan seseorang perempuan yang mana
ketika ke Palembang tersebut, tersangka dengan istrinya yang sudah melakukan akad nikah ini akan melangsungkan resepsi pernikahan pada tanggal 5 Mei 2024. Jadi kami sampaikan bahwa ke Palembang itu dalam rangka salah satunya untuk menghadiri resepsi yang akan dilakukan tanggal 5 Mei. Ya baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbaknya dulu. Yang pertama, barang bukti uang yang kita sita itu sebesar 36 juta dari 43 juta yang diambil oleh tersangka kepada korban. Sisanya kenapa 36 juta? Karena tersangka sudah memakai, yaitu menyewa Grab, membayar hotel, membeli koper 2 kali karena koper pertama tidak muat, koper kedua yang baru muat yang besar, seperti itu. Setelah itu beli tiket pesawat, habis itu mentransfer ke ibunya dan lain-lain. Jadi total uang yang bisa kita sita itu hanya 36 juta karena udah dipergunakan oleh pelaku. Terima kasih. Untuk kondisi keluarga ya, yang pastinya shock ya. Jadi pada saat penangkapan itu tim kami menangkap di Palembang, langsung di rumah istrinya yang jelas pertama shock karena mereka baru juga menikah, dan hari Minggu nanti ya mereka akan melakukan resepsi, yang jelas pasti shock. Yang kedua, yang selanjutnya untuk hasil otopsi, yaitu otopsi itu yang pertama hasilnya adalah kematian itu waktu kematian kurang 24 sampai 48 jam. Ya, jadi dipastikan sudah mati lebih dari itu. Yang kedua, tidak ada tanda-tanda perlawanan dari korban sendiri. Dan yang ketiga, mulut dibekap, ya, dibekap sehingga tidak ada pernapasan, dan memang ada benturan keras di kepala yang menyebabkan luka berat. Demikian. Terima kasih. Inilah gerak-gerik pria berinisial AARN usia 28 tahun yang merupakan pelaku pembunuhan wanita dalam koper saat berada di hotel kawasan Bandung, Jawa Barat. Pelaku sempat menyetubuhi korban berinisial RM usia 50 tahun lalu meminta handuk kepada pegawai hotel pada Rabu 24 April silam. Pelaku juga sempat membeli koper sebanyak 2 kali untuk memasukkan jasad korban. Dikutip dari tribunnews.com, hal itu disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Adi Arisiam Indradi, yang mengatakan AARN menyetubuhi dan membunuh RM di hotel kawasan Bandung. Adapun uang yang diambil pelaku sekira mencapai 43 juta rupiah. Dalam rekaman CCTV pun memperlihatkan gerak-gerik pelaku setelah melakukan pembunuhan. Kita lihat AARN sempat keluar untuk meminta handuk kepada pegawai hotel. Pria itu terlihat santai dan tenang saat menemui pegawai hotel di lorong depan kamar. Lantas pelaku sempat masuk ke kamar dan mengganti handuk lama yang diberikan kepada petugas hotel. Tak hanya itu, pelaku juga terlihat membeli koper yang digunakan untuk menyimpan jasad korban. Hal itu pun telah disampaikan oleh Kapolres Metro Bekasi Kombes Tuedi Aditya, yang mengatakan pelaku membeli koper sebanyak 2 kali lantaran koper pertama kekecilan. Oleh sebab itu pelaku kembali membeli koper dengan ukuran yang lebih besar.
Rekan sekalian, perlu kami sampaikan bahwa motif daripada tersangka melakukan pembunuhan ini disebabkan karena tersangka tidak terima ataupun tersinggung dengan perkataan korban yang meminta pertanggungjawaban untuk dinikahin, sehingga membuat tersangka sakit hati dan melakukan pembunuhan. Di samping itu juga ada motif ekonomi yang mana tersangka ini mengambil uang korban. Kami sampaikan bahwa diawali memang karena tugas daripada si tersangka melakukan audit terhadap keuangan PT Kobe. Disitulah terjadi perkenalan, yang mana dari perkenalan tersebut korban bisa mengajak tersangka bisa mengajak korban untuk melakukan hubungan suami istri. Jadi tidak pada saat itu, tapi sebelumnya sudah pernah 2 kali, yaitu pada bulan Desember dan 24 April. Jadi 2 kali kayak yang pertama Desember, yang kedua adalah pada saat kejadian yang mana mengakibatkan korban meninggal dunia. Kemudian kata-kata yang membuat tersangka tersulut emosi, yaitu karena korban menanyakan status hubungan mereka, menyatakan bahwa intinya tersangka harus bertanggung jawab untuk nikahin korban. Kemudian tersangka menjawab, kamu pinjem uang setoran ini, nanti kita nikah. Namun korban menolak. Kemudian tersangka bertanya, mau dinikahin atau tidak? Kemudian korban menyatakan, tapi kalau takut pakai uang perusahaan. Artinya korban menjelaskan kalau mau dinikahin ya takut pakai uang perusahaan. Tersangka menjawab, saya akan tanggung jawab kalau ada apa-apa dalam perusahaan ini. Karena posisinya mungkin sebagai auditor, barangkali ini bisa membuat laporan di perusahaan yang mungkin bisa dikondisikan oleh tersangka. Akhirnya korban menjawab, mau setor uang, ngapain auditor kayak kamu, brengsek. Nah, perkataan itulah yang mungkin menyulut emosi daripada tersangka, yang selanjutnya tersangka melakukan ataupun membenturkan kepala korban sehingga korban pingsan dan dilakukan disekap mulutnya, selanjutnya dicekik selama kurang lebih 10 menit. Kemudian besaran uang daripada yang diambil oleh korban itu sebesar 43 juta. Kemudian perlu kami sampaikan bahwa terkait korban melarikan diri ke Palembang, kami sampaikan bahwa korban ini sebelumnya sudah melakukan akad nikah dengan istrinya yang sekarang. Jadi melakukan akad nikah dengan seseorang perempuan yang mana
ketika ke Palembang tersebut, tersangka dengan istrinya yang sudah melakukan akad nikah ini akan melangsungkan resepsi pernikahan pada tanggal 5 Mei 2024. Jadi kami sampaikan bahwa ke Palembang itu dalam rangka salah satunya untuk menghadiri resepsi yang akan dilakukan tanggal 5 Mei. Ya baik, saya akan menjawab pertanyaan dari mbaknya dulu. Yang pertama, barang bukti uang yang kita sita itu sebesar 36 juta dari 43 juta yang diambil oleh tersangka kepada korban. Sisanya kenapa 36 juta? Karena tersangka sudah memakai, yaitu menyewa Grab, membayar hotel, membeli koper 2 kali karena koper pertama tidak muat, koper kedua yang baru muat yang besar, seperti itu. Setelah itu beli tiket pesawat, habis itu mentransfer ke ibunya dan lain-lain. Jadi total uang yang bisa kita sita itu hanya 36 juta karena udah dipergunakan oleh pelaku. Terima kasih. Untuk kondisi keluarga ya, yang pastinya shock ya. Jadi pada saat penangkapan itu tim kami menangkap di Palembang, langsung di rumah istrinya yang jelas pertama shock karena mereka baru juga menikah dan hari Minggu nanti ya mereka akan melakukan resepsi, yang jelas pasti shock. Yang kedua, yang selanjutnya untuk hasil otopsi yaitu otopsi itu yang pertama hasilnya adalah kematian itu waktu kematian kurang 24 sampai 48 jam. Ya, jadi dipastikan sudah mati lebih dari itu. Yang kedua, tidak ada tanda-tanda perlawanan dari korban sendiri. Dan yang ketiga, mulut dibekap, ya, dibekap sehingga tidak ada pernafasan dan memang ada benturan keras di kepala yang menyebabkan luka berat. Demikian. Terima kasih. Inilah gerak-gerik pria berinisial AARN usia 28 tahun yang merupakan pelaku pembunuhan wanita dalam koper saat berada di hotel kawasan Bandung, Jawa Barat. Pelaku sempat menyetubuhi korban berinisial RM usia 50 tahun lalu meminta handuk kepada pegawai hotel pada Rabu 24 April silam. Pelaku juga sempat membeli koper sebanyak 2 kali untuk memasukkan jasad korban. Dikutip dari tribunnews.com, hal itu disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Adi Arisiam Indradi, yang mengatakan AARN menyetubuhi dan membunuh RM di hotel kawasan Bandung. Adapun uang yang diambil pelaku sekira mencapai 43 juta rupiah. Dalam rekaman CCTV pun memperlihatkan gerak-gerik pelaku setelah melakukan pembunuhan. Kita lihat AARN sempat keluar untuk meminta handuk kepada pegawai hotel. Pria itu terlihat santai dan tenang saat menemui pegawai hotel di lorong depan kamar. Lantas pelaku sempat masuk ke kamar dan mengganti handuk lama yang diberikan kepada petugas hotel. Tak hanya itu, pelaku juga terlihat membeli koper yang digunakan untuk menyimpan jasad korban. Hal itu pun telah disampaikan oleh Kapolres Metro Bekasi Kombes Tuedi Aditya yang mengatakan pelaku membeli koper sebanyak 2 kali lantaran koper pertama kekecilan. Oleh sebab itu pelaku kembali membeli koper dengan ukuran yang lebih besar.
sekalian, perlu kami sampaikan bahwa motif daripada tersangka melakukan pembunuhan ini disebabkan karena tersangka tidak terima ataupun tersinggung dengan perkataan korban yang meminta pertanggungjawaban untuk dinikahin, sehingga membuat tersangka sakit hati dan melakukan pembunuhan. Di samping itu juga ada motif ekonomi yang mana tersangka ini mengambil uang korban. Perlu kami sampaikan bahwa diawali memang karena tugas daripada si tersangka melakukan audit terhadap keuangan PT Kobe. Disitulah terjadi perkenalan, yang mana dari perkenalan tersebut korban bisa mengajak tersangka bisa mengajak korban untuk melakukan hubungan suami istri. Jadi tidak pada saat itu, tapi sebelumnya sudah pernah 2 kali, yaitu pada bulan Desember dan 24 April. Jadi 2 kali kayaknya. Yang pertama Desember, yang kedua adalah pada saat kejadian yang mana mengakibatkan korban meninggal dunia. Kemudian kata-kata yang membuat tersangka tersulut emosi, yaitu karena korban menanyakan status hubungan mereka, menyatakan bahwa intinya tersangka harus bertanggung jawab untuk nikahin korban. Kemudian tersangka menjawab, kamu pinjem uang setoran ini, nanti kita nikah. Namun korban menolak. Kemudian tersangka bertanya, mau dinikahin atau tidak? Kemudian korban menyatakan, tapi kalau takut pakai uang perusahaan. Artinya korban menjelaskan kalau mau dinikahin ya takut pakai uang perusahaan. Tersangka menjawab, saya akan tanggung jawab kalau ada apa-apa dalam perusahaan ini. Karena posisinya mungkin sebagai auditor, barangkali ini bisa membuat laporan di perusahaan yang mungkin bisa dikondisikan oleh tersangka. Akhirnya korban menjawab, mau setor uang, ngapain auditor kayak kamu, brengsek. Nah, perkataan itulah yang mungkin menyulut emosi daripada tersangka, yang selanjutnya tersangka melakukan ataupun membenturkan kepala korban sehingga korban pingsan dan dilakukan disekap mulutnya, selanjutnya dicekik selama kurang lebih 10 menit. Kemudian besaran uang daripada yang diambil oleh korban itu sebesar 43 juta. Kemudian perlu kami sampaikan bahwa terkait korban melarikan diri ke Palembang, kami sampaikan bahwa korban ini sebelumnya sudah melakukan akad nikah dengan istrinya yang sekarang. Jadi melakukan akad nikah dengan seseorang perempuan yang mana
ketika ke Palembang tersebut, tersangka dengan istrinya yang sudah melakukan akad nikah ini akan melangsungkan resepsi pernikahan pada tanggal 5 Mei 2024. Jadi kami sampaikan bahwa ke Palembang itu dalam rangka salah satunya untuk menghadiri resepsi yang akan dilakukan tanggal 5 Mei. Ya baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbaknya dulu. Yang pertama, barang bukti uang yang kita sita itu sebesar 36 juta dari 43 juta yang diambil oleh tersangka kepada korban. Sisanya kenapa 36 juta? Karena tersangka sudah memakai, yaitu menyewa Grab, membayar hotel, membeli koper 2 kali karena koper pertama tidak muat, koper kedua yang baru muat yang besar, seperti itu. Setelah itu beli tiket pesawat, habis itu mentransfer ke ibunya dan lain-lain. Jadi total uang yang bisa kita sita itu hanya 36 juta karena udah dipergunakan oleh pelaku. Terima kasih. Untuk kondisi keluarga ya, yang pastinya shock ya. Jadi pada saat penangkapan itu tim kami menangkap di Palembang, langsung di rumah istrinya yang jelas pertama shock karena mereka baru juga menikah dan hari Minggu nanti ya mereka akan melakukan resepsi, yang jelas pasti shock. Yang kedua, yang selanjutnya untuk hasil otopsi yaitu otopsi itu yang pertama hasilnya adalah kematian itu waktu kematian kurang 24 sampai 48 jam. Ya, jadi dipastikan sudah mati lebih dari itu. Yang kedua, tidak ada tanda-tanda perlawanan dari korban sendiri. Dan yang ketiga, mulut dibekap, ya, dibekap sehingga tidak ada pernafasan dan memang ada benturan keras di kepala yang menyebabkan luka berat. Demikian. Terima kasih. Inilah gerak-gerik pria berinisial AARN usia 28 tahun yang merupakan pelaku pembunuhan wanita dalam koper saat berada di hotel kawasan Bandung, Jawa Barat. Pelaku sempat menyetubuhi korban berinisial RM usia 50 tahun lalu meminta handuk kepada pegawai hotel pada Rabu 24 April silam. Pelaku juga sempat membeli koper sebanyak 2 kali untuk memasukkan jasad korban. Dikutip dari tribunnews.com, hal itu disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Adi Arisiam Indradi, yang mengatakan AARN menyetubuhi dan membunuh RM di hotel kawasan Bandung. Adapun uang yang diambil pelaku sekira mencapai 43 juta rupiah. Dalam rekaman CCTV pun memperlihatkan gerak-gerik pelaku setelah melakukan pembunuhan. Kita lihat AARN sempat keluar untuk meminta handuk kepada pegawai hotel. Pria itu terlihat santai dan tenang saat menemui pegawai hotel di lorong depan kamar. Lantas pelaku sempat masuk ke kamar dan mengganti handuk lama yang diberikan kepada petugas hotel. Tak hanya itu, pelaku juga terlihat membeli koper yang digunakan untuk menyimpan jasad korban. Hal itu pun telah disampaikan oleh Kapolres Metro Bekasi Kombes Tuedi Aditya, yang mengatakan pelaku membeli koper sebanyak 2 kali lantaran koper pertama kekecilan. Oleh sebab itu pelaku kembali membeli koper dengan ukuran yang lebih besar.
sekalian, perlu kami sampaikan bahwa motif daripada tersangka melakukan pembunuhan ini disebabkan karena tersangka tidak terima ataupun tersinggung dengan perkataan korban yang meminta pertanggungjawaban untuk dinikahin, sehingga membuat tersangka sakit hati dan melakukan pembunuhan. Di samping itu juga ada motif ekonomi yang mana tersangka ini mengambil uang korban. Perlu kami sampaikan bahwa diawali memang karena tugas daripada si tersangka melakukan audit terhadap keuangan PT Kopi. Disitulah terjadi perkenalan, yang mana dari perkenalan tersebut korban bisa mengajak tersangka bisa mengajak korban untuk melakukan hubungan suami istri. Jadi tidak pada saat itu, tapi sebelumnya sudah pernah 2 kali, yaitu pada bulan Desember dan 24 April. Jadi 2 kali kayak yang pertama Desember, yang kedua adalah pada saat kejadian yang mana mengakibatkan korban meninggal dunia. Kemudian kata-kata yang membuat tersangka tersulut emosi, yaitu karena korban menanyakan status hubungan mereka, menyatakan bahwa intinya tersangka harus bertanggung jawab untuk nikahin korban. Kemudian tersangka menjawab, kamu pinjem uang setoran ini, nanti kita nikah. Namun korban menolak. Kemudian tersangka bertanya, mau dinikahin atau tidak? Kemudian korban menyatakan, tapi kalau takut pakai uang perusahaan. Artinya korban menjelaskan kalau mau dinikahin ya takut pakai uang perusahaan. Tersangka menjawab, saya akan tanggung jawab kalau ada apa-apa dalam perusahaan ini. Karena posisinya mungkin sebagai auditor, barangkali ini bisa membuat laporan di perusahaan yang mungkin bisa dikondisikan oleh tersangka. Akhirnya korban menjawab, mau setor uang, ngapain auditor kayak kamu, brengsek. Nah, perkataan itulah yang mungkin menyulut emosi daripada tersangka, yang selanjutnya tersangka melakukan ataupun membenturkan kepala korban sehingga korban pingsan dan dilakukan disekap mulutnya, selanjutnya dicekik selama kurang lebih 10 menit. Kemudian besaran uang daripada yang diambil oleh korban itu sebesar 43 juta. Kemudian perlu kami sampaikan bahwa terkait korban melarikan diri ke Palembang, kami sampaikan bahwa korban ini sebelumnya sudah melakukan akad nikah dengan istrinya yang sekarang. Jadi melakukan akad nikah dengan seseorang perempuan yang mana
ketika ke Palembang tersebut, tersangka dengan istrinya yang sudah melakukan akad nikah ini akan melangsungkan resepsi pernikahan pada tanggal 5 Mei 2024. Jadi kami sampaikan bahwa ke Palembang itu dalam rangka salah satunya untuk menghadiri resepsi yang akan dilakukan tanggal 5 Mei. Ya baik, saya akan menjawab pertanyaan dari mbaknya dulu. Yang pertama, barang bukti uang yang kita sita itu sebesar 36 juta dari 43 juta yang diambil oleh tersangka kepada korban. Sisanya kenapa 36 juta? Karena tersangka sudah memakai, yaitu menyewa Grab, membayar hotel, membeli koper 2 kali karena koper pertama tidak muat, koper kedua yang baru muat yang besar, seperti itu. Setelah itu beli tiket pesawat, habis itu mentransfer ke ibunya dan lain-lain. Jadi total uang yang bisa kita sita itu hanya 36 juta karena udah dipergunakan oleh pelaku. Terima kasih. Untuk kondisi keluarga ya, yang pastinya shock ya. Jadi pada saat penangkapan itu tim kami menangkap di Palembang, langsung di rumah istrinya yang jelas pertama shock karena mereka baru juga menikah dan hari Minggu nanti ya mereka akan melakukan resepsi, yang jelas pasti shock. Yang kedua, yang selanjutnya untuk hasil otopsi yaitu otopsi itu yang pertama hasilnya adalah kematian itu waktu kematian kurang 24 sampai 48 jam. Ya, jadi dipastikan sudah mati lebih dari itu. Yang kedua, tidak ada tanda-tanda perlawanan dari korban sendiri. Dan yang ketiga, mulut dibekap, ya, dibekap sehingga tidak ada pernafasan dan memang ada benturan keras di kepala yang menyebabkan luka berat. Demikian. Terima kasih. Inilah gerak-gerik pria berinisial AARN usia 28 tahun yang merupakan pelaku pembunuhan wanita dalam koper saat berada di hotel kawasan Bandung, Jawa Barat. Pelaku sempat menyetubuhi korban berinisial RM usia 50 tahun lalu meminta handuk kepada pegawai hotel pada Rabu 24 April silam. Pelaku juga sempat membeli koper sebanyak 2 kali untuk memasukkan jasad korban. Dikutip dari tribunnews.com, hal itu disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Adi Arisiam Indradi, yang mengatakan AARN menyetubuhi dan membunuh RM di hotel kawasan Bandung. Adapun uang yang diambil pelaku sekira mencapai 43 juta rupiah. Dalam rekaman CCTV pun memperlihatkan gerak-gerik pelaku setelah melakukan pembunuhan. Kita lihat AARN sempat keluar untuk meminta handuk kepada pegawai hotel. Pria itu terlihat santai dan tenang saat menemui pegawai hotel di lorong depan kamar. Lantas pelaku sempat masuk ke kamar dan mengganti handuk lama yang diberikan kepada petugas hotel. Tak hanya itu, pelaku juga terlihat membeli koper yang digunakan untuk menyimpan jasad korban. Hal itu pun telah disampaikan oleh Kapolres Metro Bekasi Kombes Tuedi Aditya yang mengatakan pelaku membeli koper sebanyak 2 kali lantaran koper pertama kekecilan. Oleh sebab itu pelaku kembali membeli koper dengan ukuran yang lebih besar.
Rekan-rekan sekalian, perlu kami sampaikan bahwa motif daripada tersangka melakukan pembunuhan ini disebabkan karena tersangka tidak terima ataupun tersinggung dengan perkataan korban yang meminta pertanggungjawaban untuk dinikahin, sehingga membuat tersangka sakit hati dan melakukan pembunuhan. Di samping itu juga ada motif ekonomi yang mana tersangka ini mengambil uang korban. Perlu kami sampaikan bahwa diawali memang karena tugas daripada si tersangka melakukan audit terhadap keuangan PT Kobe. Disitulah terjadi perkenalan, yang mana dari perkenalan tersebut korban bisa mengajak tersangka bisa mengajak korban untuk melakukan hubungan suami istri. Jadi tidak pada saat itu, tapi sebelumnya sudah pernah 2 kali, yaitu pada bulan Desember dan 24 April. Jadi 2 kali kayaknya. Yang pertama Desember, yang kedua adalah pada saat kejadian yang mana mengakibatkan korban meninggal dunia. Kemudian kata-kata yang membuat tersangka tersulut emosi, yaitu karena korban menanyakan status hubungan mereka, menyatakan bahwa intinya tersangka harus bertanggung jawab untuk nikahin korban. Kemudian tersangka menjawab, kamu pinjem uang setoran ini, nanti kita nikah. Namun korban menolak. Kemudian tersangka bertanya, mau dinikahin atau tidak? Kemudian korban menyatakan, tapi kalau takut pakai uang perusahaan. Artinya korban menjelaskan kalau mau dinikahin ya takut pakai uang perusahaan. Tersangka menjawab, saya akan tanggung jawab kalau ada apa-apa dalam perusahaan ini. Karena posisinya mungkin sebagai auditor, barangkali ini bisa membuat laporan di perusahaan yang mungkin bisa dikondisikan oleh tersangka. Akhirnya korban menjawab, mau setor uang, ngapain auditor kayak kamu, brengsek. Nah, perkataan itulah yang mungkin menyulut emosi daripada tersangka, yang selanjutnya tersangka melakukan ataupun membenturkan kepala korban sehingga korban pingsan dan dilakukan disekap mulutnya, selanjutnya dicekik selama kurang lebih 10 menit. Kemudian besaran uang daripada yang diambil oleh korban itu sebesar 43 juta. Kemudian perlu kami sampaikan bahwa terkait korban melarikan diri ke Palembang, kami sampaikan bahwa korban ini sebelumnya sudah melakukan akad nikah dengan istrinya yang sekarang. Jadi melakukan akad nikah dengan seseorang perempuan yang mana
ketika ke Palembang tersebut, tersangka dengan istrinya yang sudah melakukan akad nikah ini akan melangsungkan resepsi pernikahan pada tanggal 5 Mei 2024. Jadi kami sampaikan bahwa ke Palembang itu dalam rangka salah satunya untuk menghadiri resepsi yang akan dilakukan tanggal 5 Mei. Ya baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbaknya dulu. Yang pertama, barang bukti uang yang kita sita itu sebesar 36 juta dari 43 juta yang diambil oleh tersangka kepada korban. Sisanya kenapa 36 juta? Karena tersangka sudah memakai, yaitu menyewa Grab, membayar hotel, membeli koper 2 kali karena koper pertama tidak muat, koper kedua yang baru muat yang besar, seperti itu. Setelah itu beli tiket pesawat, habis itu mentransfer ke ibunya dan lain-lain. Jadi total uang yang bisa kita sita itu hanya 36 juta karena udah dipergunakan oleh pelaku. Terima kasih. Untuk kondisi keluarga ya, yang pastinya shock ya. Jadi pada saat penangkapan itu tim kami menangkap di Palembang, langsung di rumah istrinya yang jelas pertama shock karena mereka baru juga menikah, dan hari Minggu nanti ya mereka akan melakukan resepsi, yang jelas pasti shock. Yang kedua, yang selanjutnya untuk hasil otopsi, yaitu otopsi itu yang pertama hasilnya adalah kematian itu waktu kematian kurang 24 sampai 48 jam. Ya, jadi dipastikan sudah mati lebih dari itu. Yang kedua, tidak ada tanda-tanda perlawanan dari korban sendiri. Dan yang ketiga, mulut dibekap, ya, dibekap sehingga tidak ada pernafasan, dan memang ada benturan keras di kepala yang menyebabkan luka berat. Demikian. Terima kasih. Inilah gerak-gerik pria berinisial AARN usia 28 tahun yang merupakan pelaku pembunuhan wanita dalam koper saat berada di hotel kawasan Bandung, Jawa Barat. Pelaku sempat menyetubuhi korban berinisial RM usia 50 tahun lalu meminta handuk kepada pegawai hotel pada Rabu 24 April silam. Pelaku juga sempat membeli koper sebanyak 2 kali untuk memasukkan jasad korban. Dikutip dari tribunnews.com, hal itu disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Adi Arisiam Indradi, yang mengatakan AARN menyetubuhi dan membunuh RM di hotel kawasan Bandung. Adapun uang yang diambil pelaku sekira mencapai 43 juta rupiah. Dalam rekaman CCTV pun memperlihatkan gerak-gerik pelaku setelah melakukan pembunuhan. Kita lihat AARN sempat keluar untuk meminta handuk kepada pegawai hotel. Pria itu terlihat santai dan tenang saat menemui pegawai hotel di lorong depan kamar. Lantas pelaku sempat masuk ke kamar dan mengganti handuk lama yang diberikan kepada petugas hotel. Tak hanya itu, pelaku juga terlihat membeli koper yang digunakan untuk menyimpan jasad korban. Hal itu pun telah disampaikan oleh Kapolres Metro Bekasi Kombes Tuedi Aditya, yang mengatakan pelaku membeli koper sebanyak 2 kali lantaran koper pertama kekecilan. Oleh sebab itu pelaku kembali membeli koper dengan ukuran yang lebih besar.
sekalian, perlu kami sampaikan bahwa motif daripada tersangka melakukan pembunuhan ini disebabkan karena tersangka tidak terima ataupun tersinggung dengan perkataan korban yang meminta pertanggungjawaban untuk dinikahin, sehingga membuat tersangka sakit hati dan melakukan pembunuhan. Di samping itu juga ada motif ekonomi yang mana tersangka ini mengambil uang korban. Perlu kami sampaikan bahwa diawali memang karena tugas daripada si tersangka melakukan audit terhadap keuangan PT Kobe. Disitulah terjadi perkenalan, yang mana dari perkenalan tersebut korban bisa mengajak tersangka bisa mengajak korban untuk melakukan hubungan suami istri. Jadi tidak pada saat itu, tapi sebelumnya sudah pernah 2 kali, yaitu pada bulan Desember dan 24 April. Jadi 2 kali kayak yang pertama Desember, yang kedua adalah pada saat kejadian yang mana mengakibatkan korban meninggal dunia. Kemudian kata-kata yang membuat tersangka tersebut emosi, yaitu karena korban menanyakan status hubungan mereka, menyatakan bahwa intinya tersangka harus bertanggung jawab untuk nikahin korban. Kemudian tersangka menjawab, kamu pinjem uang setoran ini, nanti kita nikah. Namun korban menolak. Kemudian tersangka bertanya, mau dinikahin atau tidak? Kemudian korban menyatakan, tapi kalau takut pakai uang perusahaan. Artinya korban menjelaskan kalau mau dinikahin ya takut pakai uang perusahaan. Tersangka menjawab, saya akan tanggung jawab kalau ada apa-apa dalam perusahaan ini. Karena posisinya mungkin sebagai auditor, barangkali ini bisa membuat laporan di perusahaan yang mungkin bisa dikondisikan oleh tersangka. Akhirnya korban menjawab, mau setor uang, ngapain auditor kayak kamu, brengsek. Nah, perkataan itulah yang mungkin menyulut emosi daripada tersangka, yang selanjutnya tersangka melakukan ataupun membenturkan kepala korban sehingga korban pingsan dan dilakukan disekap mulutnya, selanjutnya dicekik selama kurang lebih 10 menit. Kemudian besaran uang daripada yang diambil oleh korban itu sebesar 43 juta. Kemudian perlu kami sampaikan bahwa terkait korban melarikan diri ke Palembang, kami sampaikan bahwa korban ini sebelumnya sudah melakukan akad nikah dengan istrinya yang sekarang. Jadi melakukan akad nikah dengan seseorang perempuan yang mana
ketika ke Palembang tersebut, tersangka dengan istrinya yang sudah melakukan akad nikah ini akan melangsungkan resepsi pernikahan pada tanggal 5 Mei 2024. Jadi kami sampaikan bahwa ke Palembang itu dalam rangka salah satunya untuk menghadiri resepsi yang akan dilakukan tanggal 5 Mei. Ya baik, saya akan menjawab pertanyaan dari mbaknya dulu. Yang pertama, barang bukti uang yang kita sita itu sebesar 36 juta dari 43 juta yang diambil oleh tersangka kepada korban. Sisanya kenapa 36 juta? Karena tersangka sudah memakai, yaitu menyewa Grab, membayar hotel, membeli koper 2 kali karena koper pertama tidak muat, koper kedua yang baru muat yang besar, seperti itu. Setelah itu beli tiket pesawat, habis itu mentransfer ke ibunya dan lain-lain. Jadi total uang yang bisa kita sita itu hanya 36 juta karena udah dipergunakan oleh pelaku. Terima kasih. Untuk kondisi keluarga ya yang pastinya shock ya. Jadi pada saat penangkapan itu tim kami menangkap di Palembang, langsung di rumah istrinya yang jelas pertama shock karena mereka baru juga menikah, dan hari Minggu nanti ya mereka akan melakukan resepsi, yang jelas pasti shock. Yang kedua, yang selanjutnya untuk hasil otopsi, yaitu otopsi itu yang pertama hasilnya adalah kematian itu waktu kematian kurang 24 sampai 48 jam. Ya, jadi dipastikan sudah mati lebih dari itu. Yang kedua, tidak ada tanda-tanda perlawanan dari korban sendiri. Dan yang ketiga, mulut dibekap, ya, dibekap sehingga tidak ada pernafasan, dan memang ada benturan keras di kepala yang menyebabkan luka berat. Demikian. Terima kasih. Inilah gerak-gerik pria berinisial AARN usia 28 tahun yang merupakan pelaku pembunuhan wanita dalam koper saat berada di hotel kawasan Bandung, Jawa Barat. Pelaku sempat menyetubuhi korban berinisial RM usia 50 tahun lalu meminta handuk kepada pegawai hotel pada Rabu 24 April silam. Pelaku juga sempat membeli koper sebanyak 2 kali untuk memasukkan jasad korban. Dikutip dari tribunnews.com, hal itu disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Adi Arisiam Indradi, yang mengatakan AARN menyetubuhi dan membunuh RM di hotel kawasan Bandung. Adapun uang yang diambil pelaku sekira mencapai 43 juta rupiah. Dalam rekaman CCTV pun memperlihatkan gerak-gerik pelaku setelah melakukan pembunuhan. Kita lihat AARN sempat keluar untuk meminta handuk kepada pegawai hotel. Pria itu terlihat santai dan tenang saat menemui pegawai hotel di lorong depan kamar. Lantas pelaku sempat masuk ke kamar dan mengganti handuk lama yang diberikan kepada petugas hotel. Tak hanya itu, pelaku juga terlihat membeli koper yang digunakan untuk menyimpan jasad korban. Hal itu pun telah disampaikan oleh Kapolres Metro Bekasi Kombes Tuedi Aditya, yang mengatakan pelaku membeli koper sebanyak 2 kali lantaran koper pertama kekecilan. Oleh sebab itu pelaku kembali membeli koper dengan ukuran yang lebih besar.
Rekan-rekan sekalian, perlu kami sampaikan bahwa motif daripada tersangka melakukan pembunuhan ini disebabkan karena tersangka tidak terima ataupun tersinggung dengan perkataan korban yang meminta pertanggungjawaban untuk dinikahin, sehingga membuat tersangka sakit hati dan melakukan pembunuhan. Di samping itu juga ada motif ekonomi yang mana tersangka ini mengambil uang korban. Perlu kami sampaikan bahwa diawali memang karena tugas daripada si tersangka melakukan audit terhadap keuangan PT Kobe. Disitulah terjadi perkenalan, yang mana dari perkenalan tersebut korban bisa mengajak tersangka bisa mengajak korban untuk melakukan hubungan suami istri. Jadi tidak pada saat itu, tapi sebelumnya sudah pernah 2 kali, yaitu pada bulan Desember dan 24 April. Jadi 2 kali kayak yang pertama Desember, yang kedua adalah pada saat kejadian yang mana mengakibatkan korban meninggal dunia. Kemudian kata-kata yang membuat tersangka tersulut emosi, yaitu karena korban menanyakan status hubungan mereka, menyatakan bahwa intinya tersangka harus bertanggung jawab untuk nikahin korban. Kemudian tersangka menjawab, kamu pinjem uang setoran ini, nanti kita nikah. Namun korban menolak. Kemudian tersangka bertanya, mau dinikahin atau tidak? Kemudian korban menyatakan, tapi kalau takut pakai uang perusahaan. Artinya korban menjelaskan kalau mau dinikahin ya takut pakai uang perusahaan. Tersangka menjawab, saya akan tanggung jawab kalau ada apa-apa dalam perusahaan ini. Karena posisinya mungkin sebagai auditor, barangkali ini bisa membuat laporan di perusahaan yang mungkin bisa dikondisikan oleh tersangka. Akhirnya korban menjawab, mau setor uang, ngapain auditor kayak kamu, brengsek. Nah, perkataan itulah yang mungkin menyulut emosi daripada tersangka, yang selanjutnya tersangka melakukan ataupun membenturkan kepala korban sehingga korban pingsan dan dilakukan disekap mulutnya, selanjutnya dicekik selama kurang lebih 10 menit. Kemudian besaran uang daripada yang diambil oleh korban itu sebesar 43 juta. Kemudian perlu kami sampaikan bahwa terkait korban melarikan diri ke Palembang, kami sampaikan bahwa korban ini sebelumnya sudah melakukan akad nikah dengan istrinya yang sekarang. Jadi melakukan akad nikah dengan seseorang perempuan yang mana
ketika ke Palembang tersebut, tersangka dengan istrinya yang sudah melakukan akad nikah ini akan melangsungkan resepsi pernikahan pada tanggal 5 Mei 2024. Jadi kami sampaikan bahwa ke Palembang itu dalam rangka salah satunya untuk menghadiri resepsi yang akan dilakukan tanggal 5 Mei. Ya baik, saya akan menjawab pertanyaan dari mbaknya dulu. Yang pertama, barang bukti uang yang kita sita itu sebesar 36 juta dari 43 juta yang diambil oleh tersangka kepada korban. Sisanya kenapa 36 juta? Karena tersangka sudah memakai, yaitu menyewa Grab, membayar hotel, membeli koper 2 kali karena koper pertama tidak muat, koper kedua yang baru muat yang besar, seperti itu. Setelah itu beli tiket pesawat, habis itu mentransfer ke ibunya dan lain-lain. Jadi total uang yang bisa kita sita itu hanya 36 juta karena udah dipergunakan oleh pelaku. Terima kasih. Untuk kondisi keluarga ya, yang pastinya shock ya. Jadi pada saat penangkapan itu tim kami menangkap di Palembang, langsung di rumah istrinya yang jelas pertama shock karena mereka baru juga menikah, dan hari Minggu nanti ya mereka akan melakukan resepsi, yang jelas pasti shock. Yang kedua, yang selanjutnya untuk hasil otopsi, yaitu otopsi itu yang pertama hasilnya adalah kematian itu waktu kematian kurang 24 sampai 48 jam. Ya, jadi dipastikan sudah mati lebih dari itu. Yang kedua, tidak ada tanda-tanda perlawanan dari korban sendiri. Dan yang ketiga, mulut dibekap, ya, dibekap sehingga tidak ada pernafasan, dan memang ada benturan keras di kepala yang menyebabkan luka berat. Demikian, terima kasih. Inilah gerak-gerik pria berinisial AARN usia 28 tahun yang merupakan pelaku pembunuhan wanita dalam koper saat berada di hotel kawasan Bandung, Jawa Barat. Pelaku sempat menyetubuhi korban berinisial RM usia 50 tahun lalu meminta handuk kepada pegawai hotel pada Rabu 24 April silam. Pelaku juga sempat membeli koper sebanyak 2 kali untuk memasukkan jasad korban. Dikutip dari tribunnews.com, hal itu disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Adi Arisiam Indradi, yang mengatakan AARN menyetubuhi dan membunuh RM di hotel kawasan Bandung. Adapun uang yang diambil pelaku sekira mencapai 43 juta rupiah. Dalam rekaman CCTV pun memperlihatkan gerak-gerik pelaku setelah melakukan pembunuhan. Kita lihat AARN sempat keluar untuk meminta handuk kepada pegawai hotel. Pria itu terlihat santai dan tenang saat menemui pegawai hotel di lorong depan kamar. Lantas pelaku sempat masuk ke kamar dan mengganti handuk lama yang diberikan kepada petugas hotel. Tak hanya itu, pelaku juga terlihat membeli koper yang digunakan untuk menyimpan jasad korban. Hal itu pun telah disampaikan oleh Kapolres Metro Bekasi Kombes Tuedi Aditya, yang mengatakan pelaku membeli koper sebanyak 2 kali lantaran koper pertama kekecilan. Oleh sebab itu pelaku kembali membeli koper dengan ukuran yang lebih besar.
sekalian, perlu kami sampaikan bahwa motif daripada tersangka melakukan pembunuhan ini disebabkan karena tersangka tidak terima ataupun tersinggung dengan perkataan korban yang meminta pertanggungjawaban untuk dinikahin, sehingga membuat tersangka sakit hati dan melakukan pembunuhan. Di samping itu juga ada motif ekonomi yang mana tersangka ini mengambil uang korban. Perlu kami sampaikan bahwa diawali memang karena tugas daripada si tersangka melakukan audit terhadap keuangan PT Kobe. Disitulah terjadi perkenalan, yang mana dari perkenalan tersebut korban bisa mengajak tersangka bisa mengajak korban untuk melakukan hubungan suami istri. Jadi tidak pada saat itu, tapi sebelumnya sudah pernah 2 kali, yaitu pada bulan Desember dan 24 April. Jadi 2 kali kayak yang pertama Desember, yang kedua adalah pada saat kejadian yang mana mengakibatkan korban meninggal dunia. Kemudian kata-kata yang membuat tersangka tersebut emosi, yaitu karena korban menanyakan status hubungan mereka, menyatakan bahwa intinya tersangka harus bertanggung jawab untuk nikahin korban. Kemudian tersangka menjawab, kamu pinjem uang setoran ini, nanti kita nikah. Namun korban menolak. Kemudian tersangka bertanya, mau dinikahin atau tidak? Kemudian korban menyatakan, tapi kalau takut pakai uang perusahaan. Artinya korban menjelaskan kalau mau dinikahin ya takut pakai uang perusahaan. Tersangka menjawab, saya akan tanggung jawab kalau ada apa-apa dalam perusahaan ini. Karena posisinya mungkin sebagai auditor, barangkali ini bisa membuat laporan di perusahaan yang mungkin bisa dikondisikan oleh tersangka. Akhirnya korban menjawab, mau setor uang, ngapain auditor kayak kamu, brengsek. Nah, perkataan itulah yang mungkin menyulut emosi daripada tersangka, yang selanjutnya tersangka melakukan ataupun membenturkan kepala korban sehingga korban pingsan dan dilakukan disekap mulutnya, selanjutnya dicekik selama kurang lebih 10 menit. Kemudian besaran uang daripada yang diambil oleh korban itu sebesar 43 juta. Kemudian perlu kami sampaikan bahwa terkait korban melarikan diri ke Palembang, kami sampaikan bahwa korban ini sebelumnya sudah melakukan akad nikah dengan istrinya yang sekarang. Jadi melakukan akad nikah dengan seseorang perempuan yang mana
ketika ke Palembang tersebut, tersangka dengan istrinya yang sudah melakukan akad nikah ini akan melangsungkan resepsi pernikahan pada tanggal 5 Mei 2024. Jadi kami sampaikan bahwa ke Palembang itu dalam rangka salah satunya untuk menghadiri resepsi yang akan dilakukan tanggal 5 Mei. Ya baik, saya akan menjawab pertanyaan dari mbaknya dulu. Yang pertama, barang bukti uang yang kita sita itu sebesar 36 juta dari 43 juta yang diambil oleh tersangka kepada korban. Sisanya kenapa 36 juta? Karena tersangka sudah memakai, yaitu menyewa Grab, membayar hotel, membeli koper 2 kali karena koper pertama tidak muat, koper kedua yang baru muat yang besar, seperti itu. Setelah itu beli tiket pesawat, habis itu mentransfer ke ibunya dan lain-lain. Jadi total uang yang bisa kita sita itu hanya 36 juta karena udah dipergunakan oleh pelaku. Terima kasih. Untuk kondisi keluarga ya, yang pastinya shock ya. Jadi pada saat penangkapan itu tim kami menangkap di Palembang, langsung di rumah istrinya yang jelas pertama shock karena mereka baru juga menikah, dan hari Minggu nanti ya mereka akan melakukan resepsi, yang jelas pasti shock. Yang kedua, yang selanjutnya untuk hasil otopsi, yaitu otopsi itu yang pertama hasilnya adalah kematian itu waktu kematian kurang 24 sampai 48 jam. Ya, jadi dipastikan sudah mati lebih dari itu. Yang kedua, tidak ada tanda-tanda perlawanan dari korban sendiri. Dan yang ketiga, mulut dibekap, ya, dibekap sehingga tidak ada pernafasan, dan memang ada benturan keras di kepala yang menyebabkan luka berat. Demikian. Terima kasih. Inilah gerak-gerik pria berinisial AARN usia 28 tahun yang merupakan pelaku pembunuhan wanita dalam koper saat berada di hotel kawasan Bandung, Jawa Barat. Pelaku sempat menyetubuhi korban berinisial RM usia 50 tahun lalu meminta handuk kepada pegawai hotel pada Rabu 24 April silam. Pelaku juga sempat membeli koper sebanyak 2 kali untuk memasukkan jasad korban. Dikutip dari tribunnews.com, hal itu disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Adi Arisiam Indradi, yang mengatakan AARN menyetubuhi dan membunuh RM di hotel kawasan Bandung. Adapun uang yang diambil pelaku sekira mencapai 43 juta rupiah. Dalam rekaman CCTV pun memperlihatkan gerak-gerik pelaku setelah melakukan pembunuhan. Kita lihat AARN sempat keluar untuk meminta handuk kepada pegawai hotel. Pria itu terlihat santai dan tenang saat menemui pegawai hotel di lorong depan kamar. Lantas pelaku sempat masuk ke kamar dan mengganti handuk lama yang diberikan kepada petugas hotel. Tak hanya itu, pelaku juga terlihat membeli koper yang digunakan untuk menyimpan jasad korban. Hal itu pun telah disampaikan oleh Kapolres Metro Bekasi Kombes Tuedi Aditya, yang mengatakan pelaku membeli koper sebanyak 2 kali lantaran koper pertama kekecilan. Oleh sebab itu pelaku kembali membeli koper dengan ukuran yang lebih besar.
Rekan-rekan sekalian, perlu kami sampaikan bahwa motif daripada tersangka melakukan pembunuhan ini disebabkan karena tersangka tidak terima ataupun tersinggung dengan perkataan korban yang meminta pertanggungjawaban untuk dinikahin, sehingga membuat tersangka sakit hati dan melakukan pembunuhan. Di samping itu juga ada motif ekonomi yang mana tersangka ini mengambil uang korban. Perlu kami sampaikan bahwa diawali memang karena tugas daripada si tersangka melakukan audit terhadap keuangan PT Kobe. Disitulah terjadi perkenalan, yang mana dari perkenalan tersebut korban bisa mengajak tersangka bisa mengajak korban untuk melakukan hubungan suami istri. Jadi tidak pada saat itu, tapi sebelumnya sudah pernah 2 kali, yaitu pada bulan Desember dan 24 April. Jadi 2 kali kayak yang pertama Desember, yang kedua adalah pada saat kejadian yang mana mengakibatkan korban meninggal dunia. Kemudian kata-kata yang membuat tersangka tersulut emosi, yaitu karena korban menanyakan status hubungan mereka, menyatakan bahwa intinya tersangka harus bertanggung jawab untuk nikahin korban. Kemudian tersangka menjawab, kamu pinjem uang setoran ini, nanti kita nikah. Namun korban menolak. Kemudian tersangka bertanya, mau dinikahin atau tidak? Kemudian korban menyatakan, tapi kalau takut pakai uang perusahaan. Artinya korban menjelaskan kalau mau dinikahin ya takut pakai uang perusahaan. Tersangka menjawab, saya akan tanggung jawab kalau ada apa-apa dalam perusahaan ini. Karena posisinya mungkin sebagai auditor, barangkali ini bisa membuat laporan di perusahaan yang mungkin bisa dikondisikan oleh tersangka. Akhirnya korban menjawab, mau setor uang, ngapain auditor kayak kamu, brengsek. Nah, perkataan itulah yang mungkin menyulut emosi daripada tersangka, yang selanjutnya tersangka melakukan ataupun membenturkan kepala korban sehingga korban pingsan dan dilakukan disekap mulutnya, selanjutnya dicekik selama kurang lebih 10 menit. Kemudian besaran uang daripada yang diambil oleh korban itu sebesar 43 juta. Kemudian perlu kami sampaikan bahwa terkait korban melarikan diri ke Palembang, kami sampaikan bahwa korban ini sebelumnya sudah melakukan akad nikah dengan istrinya yang sekarang. Jadi melakukan akad nikah dengan seseorang perempuan yang mana
Palembang tersebut, tersangka dengan istrinya yang sudah melakukan akad nikah ini akan melangsungkan resepsi pernikahan pada tanggal 5 Mei 2024. Jadi kami sampaikan bahwa ke Palembang itu dalam rangka salah satunya untuk menghadiri resepsi yang akan dilakukan tanggal 5 Mei. Ya baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbaknya dulu. Yang pertama, barang bukti uang yang kita sita itu sebesar 36 juta dari 43 juta yang diambil oleh tersangka kepada korban. Sisanya kenapa 36 juta? Karena tersangka sudah memakai, yaitu menyewa Grab, membayar hotel, membeli koper 2 kali karena koper pertama tidak muat, koper kedua yang baru muat yang besar, seperti itu. Setelah itu beli tiket pesawat, habis itu mentransfer ke ibunya dan lain-lain. Jadi total uang yang bisa kita sita itu hanya 36 juta karena udah dipergunakan oleh pelaku. Terima kasih. Untuk kondisi keluarga ya, yang pastinya shock ya. Jadi pada saat penangkapan itu tim kami menangkap di Palembang, langsung di rumah istrinya yang jelas pertama shock karena mereka baru juga menikah dan hari Minggu nanti ya mereka akan melakukan resepsi, yang jelas pasti shock. Yang kedua, yang selanjutnya untuk hasil otopsi, yaitu otopsi itu yang pertama hasilnya adalah kematian itu waktu kematian kurang 24 sampai 48 jam. Ya, jadi dipastikan sudah mati lebih dari itu. Yang kedua, tidak ada tanda-tanda perlawanan dari korban sendiri. Dan yang ketiga, mulut dibekap, ya, dibekap sehingga tidak ada pernafasan dan memang ada benturan keras di kepala yang menyebabkan luka berat. Demikian. Terima kasih. Inilah gerak-gerik pria berinisial AARN usia 28 tahun yang merupakan pelaku pembunuhan wanita dalam koper saat berada di hotel kawasan Bandung, Jawa Barat. Pelaku sempat menyetubuhi korban berinisial RM usia 50 tahun lalu meminta handuk kepada pegawai hotel pada Rabu 24 April silam. Pelaku juga sempat membeli koper sebanyak 2 kali untuk memasukkan jasad korban. Dikutip dari tribunnews.com, hal itu disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Adi Arisiam Indradi, yang mengatakan AARN menyetubuhi dan membunuh RM di hotel kawasan Bandung. Adapun uang yang diambil pelaku sekira mencapai 43 juta rupiah. Dalam rekaman CCTV pun memperlihatkan gerak-gerik pelaku setelah melakukan pembunuhan. Kita lihat AARN sempat keluar untuk meminta handuk kepada pegawai hotel. Pria itu terlihat santai dan tenang saat menemui pegawai hotel di lorong depan kamar. Lantas pelaku sempat masuk ke kamar dan mengganti handuk lama yang diberikan kepada petugas hotel. Tak hanya itu, pelaku juga terlihat membeli koper yang digunakan untuk menyimpan jasad korban. Hal itu pun telah disampaikan oleh Kapolres Metro Bekasi Kombes Tuedi Aditya, yang mengatakan pelaku membeli koper sebanyak 2 kali lantaran koper pertama kekecilan. Oleh sebab itu pelaku kembali membeli koper dengan ukuran yang lebih besar.
sekalian, perlu kami sampaikan bahwa motif daripada tersangka melakukan pembunuhan ini disebabkan karena tersangka tidak terima ataupun tersinggung dengan perkataan korban yang meminta pertanggungjawaban untuk dinikahin, sehingga membuat tersangka sakit hati dan melakukan pembunuhan. Di samping itu juga ada motif ekonomi yang mana tersangka ini mengambil uang korban. Kami sampaikan bahwa diawali memang karena tugas daripada si tersangka melakukan audit terhadap keuangan PT Kopi. Disitulah terjadi perkenalan, yang mana dari perkenalan tersebut korban bisa mengajak tersangka bisa mengajak korban untuk melakukan hubungan suami istri. Jadi tidak pada saat itu, tapi sebelumnya sudah pernah 2 kali, yaitu pada bulan Desember dan 24 April. Jadi 2 kali kayak yang pertama Desember, yang kedua adalah pada saat kejadian yang mana mengakibatkan korban meninggal dunia. Kemudian kata-kata yang membuat tersangka tersulut emosi, yaitu karena korban menanyakan status hubungan mereka, menyatakan bahwa intinya tersangka harus bertanggung jawab untuk nikahin korban. Kemudian tersangka menjawab, kamu pinjem uang setoran ini, nanti kita nikah. Namun korban menolak. Kemudian tersangka bertanya, mau dinikahin atau tidak? Kemudian korban menyatakan, tapi kalau takut pakai uang perusahaan. Artinya korban menjelaskan kalau mau dinikahin ya takut pakai uang perusahaan. Tersangka menjawab, saya akan tanggung jawab kalau ada apa-apa dalam perusahaan ini. Karena posisinya mungkin sebagai auditor, barangkali ini bisa membuat laporan di perusahaan yang mungkin bisa dikondisikan oleh tersangka. Akhirnya korban menjawab, mau setor uang, ngapain auditor kayak kamu, brengsek. Nah, perkataan itulah yang mungkin menyulut emosi daripada tersangka, yang selanjutnya tersangka melakukan ataupun membenturkan kepala korban sehingga korban pingsan dan dilakukan disekap mulutnya, selanjutnya dicekik selama kurang lebih 10 menit. Kemudian besaran uang daripada yang diambil oleh korban itu sebesar 43 juta. Kemudian perlu kami sampaikan bahwa terkait korban melarikan diri ke Palembang, kami sampaikan bahwa korban ini sebelumnya sudah melakukan akad nikah dengan istrinya yang sekarang. Jadi melakukan akad nikah dengan seseorang perempuan yang mana
ketika ke Palembang tersebut, tersangka dengan istrinya yang sudah melakukan akad nikah ini akan melangsungkan resepsi pernikahan pada tanggal 5 Mei 2024. Jadi kami sampaikan bahwa ke Palembang itu dalam rangka salah satunya untuk menghadiri resepsi yang akan dilakukan tanggal 5 Mei. Ya baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbaknya dulu. Yang pertama, barang bukti uang yang kita sita itu sebesar 36 juta dari 43 juta yang diambil oleh tersangka kepada korban. Sisanya kenapa 36 juta? Karena tersangka sudah memakai, yaitu menyewa Grab, membayar hotel, membeli koper 2 kali karena koper pertama tidak muat, koper kedua yang baru muat yang besar, seperti itu. Setelah itu beli tiket pesawat, habis itu mentransfer ke ibunya dan lain-lain. Jadi total uang yang bisa kita sita itu hanya 36 juta karena udah dipergunakan oleh pelaku. Terima kasih. Untuk kondisi keluarga ya, yang pastinya shock ya. Jadi pada saat penangkapan itu tim kami menangkap di Palembang, langsung di rumah istrinya yang jelas pertama shock karena mereka baru juga menikah, dan hari Minggu nanti ya mereka akan melakukan resepsi, yang jelas pasti shock. Yang kedua, yang selanjutnya untuk hasil otopsi, yaitu otopsi itu yang pertama hasilnya adalah kematian itu waktu kematian kurang 24 sampai 48 jam. Ya, jadi dipastikan sudah mati lebih dari itu. Yang kedua, tidak ada tanda-tanda perlawanan dari korban sendiri. Dan yang ketiga, mulut dibekap, ya, dibekap sehingga tidak ada pernafasan, dan memang ada benturan keras di kepala yang menyebabkan luka berat. Demikian. Terima kasih. Inilah gerak-gerik pria berinisial AARN usia 28 tahun yang merupakan pelaku pembunuhan wanita dalam koper saat berada di hotel kawasan Bandung, Jawa Barat. Pelaku sempat menyetubuhi korban berinisial RM usia 50 tahun lalu meminta handuk kepada pegawai hotel pada Rabu 24 April silam. Pelaku juga sempat membeli koper sebanyak 2 kali untuk memasukkan jasad korban. Dikutip dari tribunnews.com, hal itu disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Adi Arisiam Indradi, yang mengatakan AARN menyetubuhi dan membunuh RM di hotel kawasan Bandung. Adapun uang yang diambil pelaku sekira mencapai 43 juta rupiah. Dalam rekaman CCTV pun memperlihatkan gerak-gerik pelaku setelah melakukan pembunuhan. Kita lihat AARN sempat keluar untuk meminta handuk kepada pegawai hotel. Pria itu terlihat santai dan tenang saat menemui pegawai hotel di lorong depan kamar. Lantas pelaku sempat masuk ke kamar dan mengganti handuk lama yang diberikan kepada petugas hotel. Tak hanya itu, pelaku juga terlihat membeli koper yang digunakan untuk menyimpan jasad korban. Hal itu pun telah disampaikan oleh Kapolres Metro Bekasi Kombes Tuedi Aditya, yang mengatakan pelaku membeli koper sebanyak 2 kali lantaran koper pertama kekecilan. Oleh sebab itu pelaku kembali membeli koper dengan ukuran yang lebih besar.
sekalian, perlu kami sampaikan bahwa motif daripada tersangka melakukan pembunuhan ini disebabkan karena tersangka tidak terima ataupun tersinggung dengan perkataan korban yang meminta pertanggungjawaban untuk dinikahin, sehingga membuat tersangka sakit hati dan melakukan pembunuhan. Di samping itu juga ada motif ekonomi yang mana tersangka ini mengambil uang korban. Perlu kami sampaikan bahwa diawali memang karena tugas daripada si tersangka melakukan audit terhadap keuangan PT Kobe. Disitulah terjadi perkenalan, yang mana dari perkenalan tersebut korban bisa mengajak tersangka bisa mengajak korban untuk melakukan hubungan suami istri. Jadi tidak pada saat itu, tapi sebelumnya sudah pernah 2 kali, yaitu pada bulan Desember dan 24 April. Jadi 2 kali kayak yang pertama Desember, yang kedua adalah pada saat kejadian yang mana mengakibatkan korban meninggal dunia. Kemudian kata-kata yang membuat tersangka tersulut emosi, yaitu karena korban menanyakan status hubungan mereka, menyatakan bahwa intinya tersangka harus bertanggung jawab untuk nikahin korban. Kemudian tersangka menjawab, kamu pinjem uang setoran ini, nanti kita nikah. Namun korban menolak. Kemudian tersangka bertanya, mau dinikahin atau tidak? Kemudian korban menyatakan, tapi kalau takut pakai uang perusahaan. Artinya korban menjelaskan kalau mau dinikahin ya takut pakai uang perusahaan. Tersangka menjawab, saya akan tanggung jawab kalau ada apa-apa dalam perusahaan ini. Karena posisinya mungkin sebagai auditor, barangkali ini bisa membuat laporan di perusahaan yang mungkin bisa dikondisikan oleh tersangka. Akhirnya korban menjawab, mau setor uang, ngapain auditor kayak kamu, brengsek. Nah, perkataan itulah yang mungkin menyulut emosi daripada tersangka, yang selanjutnya tersangka melakukan ataupun membenturkan kepala korban sehingga korban pingsan dan dilakukan disekap mulutnya, selanjutnya dicekik selama kurang lebih 10 menit. Kemudian besaran uang daripada yang diambil oleh korban itu sebesar 43 juta. Kemudian perlu kami sampaikan bahwa terkait korban melarikan diri ke Palembang, kami sampaikan bahwa korban ini sebelumnya sudah melakukan akad nikah dengan istrinya yang sekarang. Jadi melakukan akad nikah dengan seseorang perempuan yang mana
ketika ke Palembang tersebut, tersangka dengan istrinya yang sudah melakukan akad nikah ini akan melangsungkan resepsi pernikahan pada tanggal 5 Mei 2024. Jadi kami sampaikan bahwa ke Palembang itu dalam rangka salah satunya untuk menghadiri resepsi yang akan dilakukan tanggal 5 Mei. Ya baik, saya akan menjawab pertanyaan dari mbaknya dulu. Yang pertama, barang bukti uang yang kita sita itu sebesar 36 juta dari 43 juta yang diambil oleh tersangka kepada korban. Sisanya kenapa 36 juta? Karena tersangka sudah memakai, yaitu menyewa Grab, membayar hotel, membeli koper 2 kali karena koper pertama tidak muat, koper kedua yang baru muat yang besar, seperti itu. Setelah itu beli tiket pesawat, habis itu mentransfer ke ibunya dan lain-lain. Jadi total uang yang bisa kita sita itu hanya 36 juta karena udah dipergunakan oleh pelaku. Terima kasih. Untuk kondisi keluarga ya, yang pastinya shock ya. Jadi pada saat penangkapan itu tim kami menangkap di Palembang, langsung di rumah istrinya yang jelas pertama shock karena mereka baru juga menikah, dan hari Minggu nanti ya mereka akan melakukan resepsi, yang jelas pasti shock. Yang kedua, yang selanjutnya untuk hasil otopsi, yaitu otopsi itu yang pertama hasilnya adalah kematian itu waktu kematian kurang 24 sampai 48 jam. Ya, jadi dipastikan sudah mati lebih dari itu. Yang kedua, tidak ada tanda-tanda perlawanan dari korban sendiri. Dan yang ketiga, mulut dibekap, ya, dibekap sehingga tidak ada pernafasan, dan memang ada benturan keras di kepala yang menyebabkan luka berat. Demikian. Terima kasih. Inilah gerak-gerik pria berinisial AARN usia 28 tahun yang merupakan pelaku pembunuhan wanita dalam koper saat berada di hotel kawasan Bandung, Jawa Barat. Pelaku sempat menyetubuhi korban berinisial RM usia 50 tahun lalu meminta handuk kepada pegawai hotel pada Rabu 24 April silam. Pelaku juga sempat membeli koper sebanyak 2 kali untuk memasukkan jasad korban. Dikutip dari tribunnews.com, hal itu disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Adi Arisiam Indradi, yang mengatakan AARN menyetubuhi dan membunuh RM di hotel kawasan Bandung. Adapun uang yang diambil pelaku sekira mencapai 43 juta rupiah. Dalam rekaman CCTV pun memperlihatkan gerak-gerik pelaku setelah melakukan pembunuhan. Kita lihat AARN sempat keluar untuk meminta handuk kepada pegawai hotel. Pria itu terlihat santai dan tenang saat menemui pegawai hotel di lorong depan kamar. Lantas pelaku sempat masuk ke kamar dan mengganti handuk lama yang diberikan kepada petugas hotel. Tak hanya itu, pelaku juga terlihat membeli koper yang digunakan untuk menyimpan jasad korban. Hal itu pun telah disampaikan oleh Kapolres Metro Bekasi Kombes Tuedi Aditya, yang mengatakan pelaku membeli koper sebanyak 2 kali lantaran koper pertama kekecilan. Oleh sebab itu pelaku kembali membeli koper dengan ukuran yang lebih besar.
sekalian, perlu kami sampaikan bahwa motif daripada tersangka melakukan pembunuhan ini disebabkan karena tersangka tidak terima ataupun tersinggung dengan perkataan korban yang meminta pertanggungjawaban untuk dinikahin, sehingga membuat tersangka sakit hati dan melakukan pembunuhan. Di samping itu juga ada motif ekonomi yang mana tersangka ini mengambil uang korban. Perlu kami sampaikan bahwa diawali memang karena tugas daripada si tersangka melakukan audit terhadap keuangan PT Kobe. Disitulah terjadi perkenalan, yang mana dari perkenalan tersebut korban bisa mengajak tersangka bisa mengajak korban untuk melakukan hubungan suami istri. Jadi tidak pada saat itu, tapi sebelumnya sudah pernah 2 kali, yaitu pada bulan Desember dan 24 April. Jadi 2 kali kayak yang pertama Desember, yang kedua adalah pada saat kejadian yang mana mengakibatkan korban meninggal dunia. Kemudian kata-kata yang membuat tersangka tersulut emosi, yaitu karena korban menanyakan status hubungan mereka, menyatakan bahwa intinya tersangka harus bertanggung jawab untuk nikahin korban. Kemudian tersangka menjawab, kamu pinjem uang setoran ini, nanti kita nikah. Namun korban menolak. Kemudian tersangka bertanya, mau dinikahin atau tidak? Kemudian korban menyatakan, tapi kalau takut pakai uang perusahaan. Artinya korban menjelaskan kalau mau dinikahin ya takut pakai uang perusahaan. Tersangka menjawab, saya akan tanggung jawab kalau ada apa-apa dalam perusahaan ini. Karena posisinya mungkin sebagai auditor, barangkali ini bisa membuat laporan di perusahaan yang mungkin bisa dikondisikan oleh tersangka. Akhirnya korban menjawab, mau setor uang, ngapain auditor kayak kamu, brengsek. Nah, perkataan itulah yang mungkin menyulut emosi daripada tersangka, yang selanjutnya tersangka melakukan ataupun membenturkan kepala korban sehingga korban pingsan dan dilakukan disekap mulutnya, selanjutnya dicekik selama kurang lebih 10 menit. Kemudian besaran uang daripada yang diambil oleh korban itu sebesar 43 juta. Kemudian perlu kami sampaikan bahwa terkait korban melarikan diri ke Palembang, kami sampaikan bahwa korban ini sebelumnya sudah melakukan akad nikah dengan istrinya yang sekarang. Jadi melakukan akad nikah dengan seseorang perempuan yang mana
ketika ke Palembang tersebut, tersangka dengan istrinya yang sudah melakukan akad nikah ini akan melangsungkan resepsi pernikahan pada tanggal 5 Mei 2024. Jadi kami sampaikan bahwa ke Palembang itu dalam rangka salah satunya untuk menghadiri resepsi yang akan dilakukan tanggal 5 Mei. Ya baik, saya akan menjawab pertanyaan dari mbaknya dulu. Yang pertama, barang bukti uang yang kita sita itu sebesar 36 juta dari 43 juta yang diambil oleh tersangka kepada korban. Sisanya kenapa 36 juta? Karena tersangka sudah memakai, yaitu menyewa Grab, membayar hotel, membeli koper 2 kali karena koper pertama tidak muat, koper kedua yang baru muat yang besar, seperti itu. Setelah itu beli tiket pesawat, habis itu mentransfer ke ibunya dan lain-lain. Jadi total uang yang bisa kita sita itu hanya 36 juta karena udah dipergunakan oleh pelaku. Terima kasih. Untuk kondisi keluarga ya, yang pastinya shock ya. Jadi pada saat penangkapan itu tim kami menangkap di Palembang, langsung di rumah istrinya yang jelas pertama shock karena mereka baru juga menikah, dan hari Minggu nanti ya mereka akan melakukan resepsi, yang jelas pasti shock. Yang kedua, yang selanjutnya untuk hasil otopsi, yaitu otopsi itu yang pertama hasilnya adalah kematian itu waktu kematian kurang 24 sampai 48 jam. Ya, jadi dipastikan sudah mati lebih dari itu. Yang kedua, tidak ada tanda-tanda perlawanan dari korban sendiri. Dan yang ketiga, mulut dibekap, ya, dibekap sehingga tidak ada pernafasan, dan memang ada benturan keras di kepala yang menyebabkan luka berat. Demikian. Terima kasih. Inilah gerak-gerik pria berinisial AARN usia 28 tahun yang merupakan pelaku pembunuhan wanita dalam koper saat berada di hotel kawasan Bandung, Jawa Barat. Pelaku sempat menyetubuhi korban berinisial RM usia 50 tahun lalu meminta handuk kepada pegawai hotel pada Rabu 24 April silam. Pelaku juga sempat membeli koper sebanyak 2 kali untuk memasukkan jasad korban. Dikutip dari tribunnews.com, hal itu disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Adi Arisiam Indradi, yang mengatakan AARN menyetubuhi dan membunuh RM di hotel kawasan Bandung. Adapun uang yang diambil pelaku sekira mencapai 43 juta rupiah. Dalam rekaman CCTV pun memperlihatkan gerak-gerik pelaku setelah melakukan pembunuhan. Kita lihat AARN sempat keluar untuk meminta handuk kepada pegawai hotel. Pria itu terlihat santai dan tenang saat menemui pegawai hotel di lorong depan kamar. Lantas pelaku sempat masuk ke kamar dan mengganti handuk lama yang diberikan kepada petugas hotel. Tak hanya itu, pelaku juga terlihat membeli koper yang digunakan untuk menyimpan jasad korban. Hal itu pun telah disampaikan oleh Kapolres Metro Bekasi Kombes Tuedi Aditya, yang mengatakan pelaku membeli koper sebanyak 2 kali lantaran koper pertama kekecilan. Oleh sebab itu pelaku kembali membeli koper dengan ukuran yang lebih besar.
sekalian, perlu kami sampaikan bahwa motif daripada tersangka melakukan pembunuhan ini disebabkan karena tersangka tidak terima ataupun tersinggung dengan perkataan korban yang meminta pertanggungjawaban untuk dinikahin, sehingga membuat tersangka sakit hati dan melakukan pembunuhan. Di samping itu juga ada motif ekonomi yang mana tersangka ini mengambil uang korban. Kami sampaikan bahwa diawali memang karena tugas daripada si tersangka melakukan audit terhadap keuangan PT Kobe. Disitulah terjadi perkenalan, yang mana dari perkenalan tersebut korban bisa mengajak tersangka bisa mengajak korban untuk melakukan hubungan suami istri. Jadi tidak pada saat itu, tapi sebelumnya sudah pernah 2 kali, yaitu pada bulan Desember dan 24 April. Jadi 2 kali kayak yang pertama Desember, yang kedua adalah pada saat kejadian yang mana mengakibatkan korban meninggal dunia. Kemudian kata-kata yang membuat tersangka tersulut emosi, yaitu karena korban menanyakan status hubungan mereka, menyatakan bahwa intinya tersangka harus bertanggung jawab untuk nikahin korban. Kemudian tersangka menjawab, kamu pinjem uang setoran ini, nanti kita nikah. Namun korban menolak. Kemudian tersangka bertanya, mau dinikahin atau tidak? Kemudian korban menyatakan, tapi kalau takut pakai uang perusahaan. Artinya korban menjelaskan kalau mau dinikahin ya takut pakai uang perusahaan. Tersangka menjawab, saya akan tanggung jawab kalau ada apa-apa dalam perusahaan ini. Karena posisinya mungkin sebagai auditor, barangkali ini bisa membuat laporan di perusahaan yang mungkin bisa dikondisikan oleh tersangka. Akhirnya korban menjawab, mau setor uang, ngapain auditor kayak kamu, brengsek. Nah, perkataan itulah yang mungkin menyulut emosi daripada tersangka, yang selanjutnya tersangka melakukan ataupun membenturkan kepala korban sehingga korban pingsan dan dilakukan disekap mulutnya, selanjutnya dicekik selama kurang lebih 10 menit. Kemudian besaran uang daripada yang diambil oleh korban itu sebesar 43 juta. Kemudian perlu kami sampaikan bahwa terkait korban melarikan diri ke Palembang, kami sampaikan bahwa korban ini sebelumnya sudah melakukan akad nikah dengan istrinya yang sekarang. Jadi melakukan akad nikah dengan seseorang perempuan yang mana
ketika ke Palembang tersebut, tersangka dengan istrinya yang sudah melakukan akad nikah ini akan melangsungkan resepsi pernikahan pada tanggal 5 Mei 2024. Jadi kami sampaikan bahwa ke Palembang itu dalam rangka salah satunya untuk menghadiri resepsi yang akan dilakukan tanggal 5 Mei. Ya baik, saya akan menjawab pertanyaan dari mbaknya dulu. Yang pertama, barang bukti uang yang kita sita itu sebesar 36 juta dari 43 juta yang diambil oleh tersangka kepada korban. Sisanya kenapa 36 juta? Karena tersangka sudah memakai, yaitu menyewa Grab, membayar hotel, membeli koper 2 kali karena koper pertama tidak muat, koper kedua yang baru muat yang besar, seperti itu. Setelah itu beli tiket pesawat, habis itu mentransfer ke ibunya dan lain-lain. Jadi total uang yang bisa kita sita itu hanya 36 juta karena udah dipergunakan oleh pelaku. Terima kasih. Untuk kondisi keluarga ya, yang pastinya shock ya. Jadi pada saat penangkapan itu tim kami menangkap di Palembang, langsung di rumah istrinya yang jelas pertama shock karena mereka baru juga menikah dan hari Minggu nanti ya mereka akan melakukan resepsi, yang jelas pasti shock. Yang kedua, yang selanjutnya untuk hasil otopsi, yaitu otopsi itu yang pertama hasilnya adalah kematian itu waktu kematian kurang 24 sampai 48 jam. Ya, jadi dipastikan sudah mati lebih dari itu. Yang kedua, tidak ada tanda-tanda perlawanan dari korban sendiri. Dan yang ketiga, mulut dibekap, ya, dibekap sehingga tidak ada pernafasan dan memang ada benturan keras di kepala yang menyebabkan luka berat. Demikian. Terima kasih. Inilah gerak-gerik pria berinisial AARN usia 28 tahun yang merupakan pelaku pembunuhan wanita dalam koper saat berada di hotel kawasan Bandung, Jawa Barat. Pelaku sempat menyetubuhi korban berinisial RM usia 50 tahun lalu meminta handuk kepada pegawai hotel pada Rabu 24 April silam. Pelaku juga sempat membeli koper sebanyak 2 kali untuk memasukkan jasad korban. Dikutip dari tribunnews.com, hal itu disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Adi Arisiam Indradi, yang mengatakan AARN menyetubuhi dan membunuh RM di hotel kawasan Bandung. Adapun uang yang diambil pelaku sekira mencapai 43 juta rupiah. Dalam rekaman CCTV pun memperlihatkan gerak-gerik pelaku setelah melakukan pembunuhan. Kita lihat AARN sempat keluar untuk meminta handuk kepada pegawai hotel. Pria itu terlihat santai dan tenang saat menemui pegawai hotel di lorong depan kamar. Lantas pelaku sempat masuk ke kamar dan mengganti handuk lama yang diberikan kepada petugas hotel. Tak hanya itu, pelaku juga terlihat membeli koper yang digunakan untuk menyimpan jasad korban. Hal itu pun telah disampaikan oleh Kapolres Metro Bekasi Kombes Tuedi Aditya yang mengatakan pelaku membeli koper sebanyak 2 kali lantaran koper pertama kekecilan. Oleh sebab itu pelaku kembali membeli koper dengan ukuran yang lebih besar.
Rekan-rekan sekalian, perlu kami sampaikan bahwa motif daripada tersangka melakukan pembunuhan ini disebabkan karena tersangka tidak terima ataupun tersinggung dengan perkataan korban yang meminta pertanggungjawaban untuk dinikahin, sehingga membuat tersangka sakit hati dan melakukan pembunuhan. Di samping itu juga ada motif ekonomi yang mana tersangka ini mengambil uang korban. Kami sampaikan bahwa diawali memang karena tugas daripada si tersangka melakukan audit terhadap keuangan PT Kobe. Disitulah terjadi perkenalan, yang mana dari perkenalan tersebut korban bisa mengajak tersangka bisa mengajak korban untuk melakukan hubungan suami istri. Jadi tidak pada saat itu, tapi sebelumnya sudah pernah 2 kali, yaitu pada bulan Desember dan 24 April. Jadi 2 kali kayak yang pertama Desember, yang kedua adalah pada saat kejadian yang mana mengakibatkan korban meninggal dunia. Kemudian kata-kata yang membuat tersangka tersebut emosi, yaitu karena korban menanyakan status hubungan mereka, menyatakan bahwa intinya tersangka harus bertanggung jawab untuk nikahin korban. Kemudian tersangka menjawab, kamu pinjem uang setoran ini, nanti kita nikah. Namun korban menolak. Kemudian tersangka bertanya, mau dinikahin atau tidak? Kemudian korban menyatakan, tapi kalau takut pakai uang perusahaan. Artinya korban menjelaskan kalau mau dinikahin ya takut pakai uang perusahaan. Tersangka menjawab, saya akan tanggung jawab kalau ada apa-apa dalam perusahaan ini. Karena posisinya mungkin sebagai auditor, barangkali ini bisa membuat laporan di perusahaan yang mungkin bisa dikondisikan oleh tersangka. Akhirnya korban menjawab, mau setor uang, ngapain auditor kayak kamu, brengsek. Nah, perkataan itulah yang mungkin menyulut emosi daripada tersangka, yang selanjutnya tersangka melakukan ataupun membenturkan kepala korban sehingga korban pingsan dan dilakukan disekap mulutnya, selanjutnya dicekik selama kurang lebih 10 menit. Kemudian besaran uang daripada yang diambil oleh korban itu sebesar 43 juta. Kemudian perlu kami sampaikan bahwa terkait korban melarikan diri ke Palembang, kami sampaikan bahwa korban ini sebelumnya sudah melakukan akad nikah dengan istrinya yang sekarang. Jadi melakukan akad nikah dengan seseorang perempuan yang mana
ketika ke Palembang tersebut, tersangka dengan istrinya yang sudah melakukan akad nikah ini akan melangsungkan resepsi pernikahan pada tanggal 5 Mei 2024. Jadi kami sampaikan bahwa ke Palembang itu dalam rangka salah satunya untuk menghadiri resepsi yang akan dilakukan tanggal 5 Mei. Ya baik, saya akan menjawab pertanyaan dari mbaknya dulu. Yang pertama, barang bukti uang yang kita sita itu sebesar 36 juta dari 43 juta yang diambil oleh tersangka kepada korban. Sisanya kenapa 36 juta? Karena tersangka sudah memakai, yaitu menyewa Grab, membayar hotel, membeli koper 2 kali karena koper pertama tidak muat, koper kedua yang baru muat yang besar, seperti itu. Setelah itu beli tiket pesawat, habis itu mentransfer ke ibunya dan lain-lain. Jadi total uang yang bisa kita sita itu hanya 36 juta karena udah dipergunakan oleh pelaku. Terima kasih. Untuk kondisi keluarga ya, yang pastinya shock ya. Jadi pada saat penangkapan itu tim kami menangkap di Palembang, langsung di rumah istrinya yang jelas pertama shock karena mereka baru juga menikah, dan hari Minggu nanti ya mereka akan melakukan resepsi, yang jelas pasti shock. Yang kedua, yang selanjutnya untuk hasil otopsi, yaitu otopsi itu yang pertama hasilnya adalah kematian itu waktu kematian kurang 24 sampai 48 jam. Ya, jadi dipastikan sudah mati lebih dari itu. Yang kedua, tidak ada tanda-tanda perlawanan dari korban sendiri. Dan yang ketiga, mulut dibekap, ya, dibekap sehingga tidak ada pernafasan, dan memang ada benturan keras di kepala yang menyebabkan luka berat. Demikian. Terima kasih. Inilah gerak-gerik pria berinisial AARN usia 28 tahun yang merupakan pelaku pembunuhan wanita dalam koper saat berada di hotel kawasan Bandung, Jawa Barat. Pelaku sempat menyetubuhi korban berinisial RM usia 50 tahun lalu meminta handuk kepada pegawai hotel pada Rabu 24 April silam. Pelaku juga sempat membeli koper sebanyak 2 kali untuk memasukkan jasad korban. Dikutip dari tribunnews.com, hal itu disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Adi Arisiam Indradi, yang mengatakan AARN menyetubuhi dan membunuh RM di hotel kawasan Bandung. Adapun uang yang diambil pelaku sekira mencapai 43 juta rupiah. Dalam rekaman CCTV pun memperlihatkan gerak-gerik pelaku setelah melakukan pembunuhan. Kita lihat AARN sempat keluar untuk meminta handuk kepada pegawai hotel. Pria itu terlihat santai dan tenang saat menemui pegawai hotel di lorong depan kamar. Lantas pelaku sempat masuk ke kamar dan mengganti handuk lama yang diberikan kepada petugas hotel. Tak hanya itu, pelaku juga terlihat membeli koper yang digunakan untuk menyimpan jasad korban. Hal itu pun telah disampaikan oleh Kapolres Metro Bekasi Kombes Tuedi Aditya, yang mengatakan pelaku membeli koper sebanyak 2 kali lantaran koper pertama kekecilan. Oleh sebab itu pelaku kembali membeli koper dengan ukuran yang lebih besar.
Rekan-rekan sekalian, perlu kami sampaikan bahwa motif daripada tersangka melakukan pembunuhan ini disebabkan karena tersangka tidak terima ataupun tersinggung dengan perkataan korban yang meminta pertanggungjawaban untuk dinikahin, sehingga membuat tersangka sakit hati dan melakukan pembunuhan. Di samping itu juga ada motif ekonomi yang mana tersangka ini mengambil uang korban. Perlu kami sampaikan bahwa diawali memang karena tugas daripada si tersangka melakukan audit terhadap keuangan PT Kobe. Disitulah terjadi perkenalan, yang mana dari perkenalan tersebut korban bisa mengajak tersangka bisa mengajak korban untuk melakukan hubungan suami istri. Jadi tidak pada saat itu, tapi sebelumnya sudah pernah 2 kali, yaitu pada bulan Desember dan 24 April. Jadi 2 kali kayak yang pertama Desember, yang kedua adalah pada saat kejadian yang mana mengakibatkan korban meninggal dunia. Kemudian kata-kata yang membuat tersangka tersulut emosi, yaitu karena korban menanyakan status hubungan mereka, menyatakan bahwa intinya tersangka harus bertanggung jawab untuk nikahin korban. Kemudian tersangka menjawab, kamu pinjem uang setoran ini, nanti kita nikah. Namun korban menolak. Kemudian tersangka bertanya, mau dinikahin atau tidak? Kemudian korban menyatakan, tapi kalau takut pakai uang perusahaan. Artinya korban menjelaskan kalau mau dinikahin ya takut pakai uang perusahaan. Tersangka menjawab, saya akan tanggung jawab kalau ada apa-apa dalam perusahaan ini. Karena posisinya mungkin sebagai auditor, barangkali ini bisa membuat laporan di perusahaan yang mungkin bisa dikondisikan oleh tersangka. Akhirnya korban menjawab, mau setor uang, ngapain auditor kayak kamu, brengsek. Nah, perkataan itulah yang mungkin menyulut emosi daripada tersangka, yang selanjutnya tersangka melakukan ataupun membenturkan kepala korban sehingga korban pingsan dan dilakukan disekap mulutnya, selanjutnya dicekik selama kurang lebih 10 menit. Kemudian besaran uang daripada yang diambil oleh korban itu sebesar 43 juta. Kemudian perlu kami sampaikan bahwa terkait korban melarikan diri ke Palembang, kami sampaikan bahwa korban ini sebelumnya sudah melakukan akad nikah dengan istrinya yang sekarang,
jadi melakukan akad nikah dengan seseorang perempuan yang mana ketika ke Palembang tersebut tersangka dengan istrinya yang sudah melakukan akad nikah ini akan melangsungkan resepsi pernikahan pada tanggal 5 Mei 2024. Jadi kami sampaikan bahwa ke Palembang itu dalam rangka salah satunya untuk menghadiri resepsi yang akan dilakukan tanggal 5 Mei. Ya baik, saya akan menjawab pertanyaan dari mbaknya dulu. Yang pertama, barang bukti uang yang kita sita itu sebesar 36 juta dari 43 juta yang diambil oleh tersangka kepada korban. Sisanya kenapa 36 juta? Karena tersangka sudah memakai, yaitu menyewa Grab, membayar hotel, membeli koper 2 kali karena koper pertama tidak muat, koper kedua yang baru muat yang besar, seperti itu. Setelah itu beli tiket pesawat, habis itu mentransfer ke ibunya dan lain-lain. Jadi total uang yang bisa kita sita itu hanya 36 juta karena udah dipergunakan oleh pelaku. Terima kasih. Untuk kondisi keluarga ya, yang pastinya shock ya. Jadi pada saat penangkapan itu tim kami menangkap di Palembang, langsung di rumah istrinya yang jelas pertama shock karena mereka baru juga menikah dan hari Minggu nanti ya mereka akan melakukan resepsi, yang jelas pasti shock. Yang kedua, yang selanjutnya untuk hasil otopsi, yaitu otopsi itu yang pertama hasilnya adalah kematian itu waktu kematian kurang 24 sampai 48 jam. Ya, jadi dipastikan sudah mati lebih dari itu. Yang kedua, tidak ada tanda-tanda perlawanan dari korban sendiri. Dan yang ketiga, mulut dibekap, ya, dibekap sehingga tidak ada pernafasan dan memang ada benturan keras di kepala yang menyebabkan luka berat. Demikian. Terima kasih. Inilah gerak-gerik pria berinisial AARN usia 28 tahun yang merupakan pelaku pembunuhan wanita dalam koper saat berada di hotel kawasan Bandung, Jawa Barat. Pelaku sempat menyetubuhi korban berinisial RM usia 50 tahun lalu meminta handuk kepada pegawai hotel pada Rabu 24 April silam. Pelaku juga sempat membeli koper sebanyak 2 kali untuk memasukkan jasad korban. Dikutip dari tribunnews.com, hal itu disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Adi Arisiam Indradi, yang mengatakan AARN menyetubuhi dan membunuh RM di hotel kawasan Bandung. Adapun uang yang diambil pelaku sekira mencapai 43 juta rupiah. Dalam rekaman CCTV pun memperlihatkan gerak-gerik pelaku setelah melakukan pembunuhan. Terlihat AARN sempat keluar untuk meminta handuk kepada pegawai hotel. Pria itu terlihat santai dan tenang saat menemui pegawai hotel di lorong depan kamar. Lantas pelaku sempat masuk ke kamar dan mengganti handuk lama yang diberikan kepada petugas hotel. Tak hanya itu, pelaku juga terlihat membeli koper yang digunakan untuk menyimpan jasad korban. Hal itu pun telah disampaikan oleh Kapolres Metro Bekasi Kombes Tuedi Aditya yang mengatakan pelaku membeli koper sebanyak 2 kali lantaran koper pertama kekecilan. Oleh sebab itu pelaku kembali membeli koper dengan ukuran yang lebih besar.
Rekan-rekan sekalian, perlu kami sampaikan bahwa motif daripada tersangka melakukan pembunuhan ini disebabkan karena tersangka tidak terima ataupun tersinggung dengan perkataan korban yang meminta pertanggungjawaban untuk dinikahin, sehingga membuat tersangka sakit hati dan melakukan pembunuhan. Di samping itu juga ada motif ekonomi yang mana tersangka ini mengambil uang korban. Perlu kami sampaikan bahwa diawali memang karena tugas daripada si tersangka melakukan audit terhadap keuangan PT Kobe. Disitulah terjadi perkenalan, yang mana dari perkenalan tersebut korban bisa mengajak tersangka bisa mengajak korban untuk melakukan hubungan suami istri. Jadi tidak pada saat itu, tapi sebelumnya sudah pernah 2 kali, yaitu pada bulan Desember dan 24 April. Jadi 2 kali kayaknya. Yang pertama Desember, yang kedua adalah pada saat kejadian yang mana mengakibatkan korban meninggal dunia. Kemudian kata-kata yang membuat tersangka tersulut emosi, yaitu karena korban menanyakan status hubungan mereka, menyatakan bahwa intinya tersangka harus bertanggung jawab untuk nikahin korban. Kemudian tersangka menjawab, kamu pinjem uang setoran ini, nanti kita nikah. Namun korban menolak. Kemudian tersangka bertanya, mau dinikahin atau tidak? Kemudian korban menyatakan, tapi kalau takut pakai uang perusahaan. Artinya korban menjelaskan kalau mau dinikahin ya takut pakai uang perusahaan. Tersangka menjawab, saya akan tanggung jawab kalau ada apa-apa dalam perusahaan ini. Karena posisinya mungkin sebagai auditor, barangkali ini bisa membuat laporan di perusahaan yang mungkin bisa dikondisikan oleh tersangka. Akhirnya korban menjawab, mau setor uang, ngapain auditor kayak kamu, brengsek. Nah, perkataan itulah yang mungkin menyulut emosi daripada tersangka, yang selanjutnya tersangka melakukan ataupun membenturkan kepala korban sehingga korban pingsan dan dilakukan disekap mulutnya, selanjutnya dicekik selama kurang lebih 10 menit. Kemudian besaran uang daripada yang diambil oleh korban itu sebesar 43 juta. Kemudian perlu kami sampaikan bahwa terkait korban melarikan diri ke Palembang, kami sampaikan bahwa korban ini sebelumnya sudah melakukan akad nikah dengan istrinya yang sekarang. Jadi melakukan akad nikah dengan seseorang perempuan yang mana
ketika ke Palembang tersebut, tersangka dengan istrinya yang sudah melakukan akad nikah ini akan melangsungkan resepsi pernikahan pada tanggal 5 Mei 2024. Jadi kami sampaikan bahwa ke Palembang itu dalam rangka salah satunya untuk menghadiri resepsi yang akan dilakukan tanggal 5 Mei. Ya baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbaknya dulu. Yang pertama, barang bukti uang yang kita sita itu sebesar 36 juta dari 43 juta yang diambil oleh tersangka kepada korban. Sisanya kenapa 36 juta? Karena tersangka sudah memakai, yaitu menyewa Grab, membayar hotel, membeli koper 2 kali karena koper pertama tidak muat, koper kedua yang baru muat yang besar, seperti itu. Setelah itu beli tiket pesawat, habis itu mentransfer ke ibunya dan lain-lain. Jadi total uang yang bisa kita sita itu hanya 36 juta karena udah dipergunakan oleh pelaku. Terima kasih. Untuk kondisi keluarga ya, yang pastinya shock ya. Jadi pada saat penangkapan itu tim kami menangkap di Palembang, langsung di rumah istrinya yang jelas pertama shock karena mereka baru juga menikah, dan hari Minggu nanti ya mereka akan melakukan resepsi, yang jelas pasti shock. Yang kedua, yang selanjutnya untuk hasil otopsi, yaitu otopsi itu yang pertama hasilnya adalah kematian itu waktu kematian kurang 24 sampai 48 jam. Ya, jadi dipastikan sudah mati lebih dari itu. Yang kedua, tidak ada tanda-tanda perlawanan dari korban sendiri. Dan yang ketiga, mulut dibekap, ya, dibekap sehingga tidak ada pernafasan, dan memang ada benturan keras di kepala yang menyebabkan luka berat. Demikian. Terima kasih. Inilah gerak-gerik pria berinisial AARN usia 28 tahun yang merupakan pelaku pembunuhan wanita dalam koper saat berada di hotel kawasan Bandung, Jawa Barat. Pelaku sempat menyetubuhi korban berinisial RM usia 50 tahun lalu meminta handuk kepada pegawai hotel pada Rabu 24 April silam. Pelaku juga sempat membeli koper sebanyak 2 kali untuk memasukkan jasad korban. Dikutip dari tribunnews.com, hal itu disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Adi Arisiam Indradi, yang mengatakan AARN menyetubuhi dan membunuh RM di hotel kawasan Bandung. Adapun uang yang diambil pelaku sekira mencapai 43 juta rupiah. Dalam rekaman CCTV pun memperlihatkan gerak-gerik pelaku setelah melakukan pembunuhan. Kita lihat AARN sempat keluar untuk meminta handuk kepada pegawai hotel. Pria itu terlihat santai dan tenang saat menemui pegawai hotel di lorong depan kamar. Lantas pelaku sempat masuk ke kamar dan mengganti handuk lama yang diberikan kepada petugas hotel. Tak hanya itu, pelaku juga terlihat membeli koper yang digunakan untuk menyimpan jasad korban. Hal itu pun telah disampaikan oleh Kapolres Metro Bekasi Kombes Tuedi Aditya, yang mengatakan pelaku membeli koper sebanyak 2 kali lantaran koper pertama kekecilan. Oleh sebab itu pelaku kembali membeli koper dengan ukuran yang lebih besar.
sekalian, perlu kami sampaikan bahwa motif daripada tersangka melakukan pembunuhan ini disebabkan karena tersangka tidak terima ataupun tersinggung dengan perkataan korban yang meminta pertanggungjawaban untuk dinikahin, sehingga membuat tersangka sakit hati dan melakukan pembunuhan. Di samping itu juga ada motif ekonomi yang mana tersangka ini mengambil uang korban. Perlu kami sampaikan bahwa diawali memang karena tugas daripada si tersangka melakukan audit terhadap keuangan PT Kobe. Disitulah terjadi perkenalan, yang mana dari perkenalan tersebut korban bisa mengajak tersangka bisa mengajak korban untuk melakukan hubungan suami istri. Jadi tidak pada saat itu, tapi sebelumnya sudah pernah 2 kali, yaitu pada bulan Desember dan 24 April. Jadi 2 kali kayak yang pertama Desember, yang kedua adalah pada saat kejadian yang mana mengakibatkan korban meninggal dunia. Kemudian kata-kata yang membuat tersangka tersebut emosi, yaitu karena korban menanyakan status hubungan mereka, menyatakan bahwa intinya tersangka harus bertanggung jawab untuk nikahin korban. Kemudian tersangka menjawab, kamu pinjem uang setoran ini, nanti kita nikah. Namun korban menolak. Kemudian tersangka bertanya, mau dinikahin atau tidak? Kemudian korban menyatakan, tapi kalau takut pakai uang perusahaan. Artinya korban menjelaskan kalau mau dinikahin ya takut pakai uang perusahaan. Tersangka menjawab, saya akan tanggung jawab kalau ada apa-apa dalam perusahaan ini. Karena posisinya mungkin sebagai auditor, barangkali ini bisa membuat laporan di perusahaan yang mungkin bisa dikondisikan oleh tersangka. Akhirnya korban menjawab, mau setor uang, ngapain auditor kayak kamu, brengsek. Nah, perkataan itulah yang mungkin menyulut emosi daripada tersangka, yang selanjutnya tersangka melakukan ataupun membenturkan kepala korban sehingga korban pingsan dan dilakukan disekap mulutnya, selanjutnya dicekik selama kurang lebih 10 menit. Kemudian besaran uang daripada yang diambil oleh korban itu sebesar 43 juta. Kemudian perlu kami sampaikan bahwa terkait korban melarikan diri ke Palembang, kami sampaikan bahwa korban ini sebelumnya sudah melakukan akad nikah dengan istrinya yang sekarang. Jadi melakukan akad nikah dengan seseorang perempuan yang mana
ketika ke Palembang tersebut, tersangka dengan istrinya yang sudah melakukan akad nikah ini akan melangsungkan resepsi pernikahan pada tanggal 5 Mei 2024. Jadi kami sampaikan bahwa ke Palembang itu dalam rangka salah satunya untuk menghadiri resepsi yang akan dilakukan tanggal 5 Mei. Ya baik, saya akan menjawab pertanyaan dari mbaknya dulu. Yang pertama, barang bukti uang yang kita sita itu sebesar 36 juta dari 43 juta yang diambil oleh tersangka kepada korban. Sisanya kenapa 36 juta? Karena tersangka sudah memakai, yaitu menyewa Grab, membayar hotel, membeli koper 2 kali karena koper pertama tidak muat, koper kedua yang baru muat yang besar, seperti itu. Setelah itu beli tiket pesawat, habis itu mentransfer ke ibunya dan lain-lain. Jadi total uang yang bisa kita sita itu hanya 36 juta karena udah dipergunakan oleh pelaku. Terima kasih. Untuk kondisi keluarga ya, yang pastinya shock ya. Jadi pada saat penangkapan itu tim kami menangkap di Palembang, langsung di rumah istrinya yang jelas pertama shock karena mereka baru juga menikah dan hari Minggu nanti ya mereka akan melakukan resepsi, yang jelas pasti shock. Yang kedua, yang selanjutnya untuk hasil otopsi, yaitu otopsi itu yang pertama hasilnya adalah kematian itu waktu kematian kurang 24 sampai 48 jam. Ya, jadi dipastikan sudah mati lebih dari itu. Yang kedua, tidak ada tanda-tanda perlawanan dari korban sendiri. Dan yang ketiga, mulut dibekap, ya, dibekap sehingga tidak ada pernafasan dan memang ada benturan keras di kepala yang menyebabkan luka berat. Demikian. Terima kasih. Inilah gerak-gerik pria berinisial AARN usia 28 tahun yang merupakan pelaku pembunuhan wanita dalam koper saat berada di hotel kawasan Bandung, Jawa Barat. Pelaku sempat menyetubuhi korban berinisial RM usia 50 tahun lalu meminta handuk kepada pegawai hotel pada Rabu 24 April silam. Pelaku juga sempat membeli koper sebanyak 2 kali untuk memasukkan jasad korban. Dikutip dari tribunnews.com, hal itu disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Adi Arisiam Indradi, yang mengatakan AARN menyetubuhi dan membunuh RM di hotel kawasan Bandung. Adapun uang yang diambil pelaku sekira mencapai 43 juta rupiah. Dalam rekaman CCTV pun memperlihatkan gerak-gerik pelaku setelah melakukan pembunuhan. Kita lihat AARN sempat keluar untuk meminta handuk kepada pegawai hotel. Pria itu terlihat santai dan tenang saat menemui pegawai hotel di lorong depan kamar. Lantas pelaku sempat masuk ke kamar dan mengganti handuk lama yang diberikan kepada petugas hotel. Tak hanya itu, pelaku juga terlihat membeli koper yang digunakan untuk menyimpan jasad korban. Hal itu pun telah disampaikan oleh Kapolres Metro Bekasi Kombes Tuedi Aditya yang mengatakan pelaku membeli koper sebanyak 2 kali lantaran koper pertama kekecilan. Oleh sebab itu pelaku kembali membeli koper dengan ukuran yang lebih besar.
Rekan-rekan sekalian, perlu kami sampaikan bahwa motif daripada tersangka melakukan pembunuhan ini disebabkan karena tersangka tidak terima ataupun tersinggung dengan perkataan korban yang meminta pertanggungjawaban untuk dinikahin, sehingga membuat tersangka sakit hati dan melakukan pembunuhan. Di samping itu juga ada motif ekonomi yang mana tersangka ini mengambil uang korban. Perlu kami sampaikan bahwa diawali memang karena tugas daripada si tersangka melakukan audit terhadap keuangan PT Kopi. Disitulah terjadi perkenalan, yang mana dari perkenalan tersebut korban bisa mengajak tersangka bisa mengajak korban untuk melakukan hubungan suami istri. Jadi tidak pada saat itu, tapi sebelumnya sudah pernah 2 kali, yaitu pada bulan Desember dan 24 April. Jadi 2 kali kayaknya. Yang pertama Desember, yang kedua adalah pada saat kejadian yang mana mengakibatkan korban meninggal dunia. Kemudian kata-kata yang membuat tersangka tersulut emosi, yaitu karena korban menanyakan status hubungan mereka, menyatakan bahwa intinya tersangka harus bertanggung jawab untuk nikahin korban. Kemudian tersangka menjawab, kamu pinjem uang setoran ini, nanti kita nikah. Namun korban menolak. Kemudian tersangka bertanya, mau dinikahin atau tidak? Kemudian korban menyatakan, tapi kalau takut pakai uang perusahaan. Artinya korban menjelaskan kalau mau dinikahin ya takut pakai uang perusahaan. Tersangka menjawab, saya akan tanggung jawab kalau ada apa-apa dalam perusahaan ini. Karena posisinya mungkin sebagai auditor, barangkali ini bisa membuat laporan di perusahaan yang mungkin bisa dikondisikan oleh tersangka. Akhirnya korban menjawab, mau setor uang, ngapain auditor kayak kamu, brengsek. Nah, perkataan itulah yang mungkin menyulut emosi daripada tersangka, yang selanjutnya tersangka melakukan ataupun membenturkan kepala korban sehingga korban pingsan dan dilakukan disekap mulutnya, selanjutnya dicekik selama kurang lebih 10 menit. Kemudian besaran uang daripada yang diambil oleh korban itu sebesar 43 juta. Kemudian perlu kami sampaikan bahwa terkait korban melarikan diri ke Palembang, kami sampaikan bahwa korban ini sebelumnya sudah melakukan akad nikah dengan istrinya yang sekarang. Jadi melakukan akad nikah dengan seseorang perempuan yang mana
ketika ke Palembang tersebut, tersangka dengan istrinya yang sudah melakukan akad nikah ini akan melangsungkan resepsi pernikahan pada tanggal 5 Mei 2024. Jadi kami sampaikan bahwa ke Palembang itu dalam rangka salah satunya untuk menghadiri resepsi yang akan dilakukan tanggal 5 Mei. Ya baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbaknya dulu. Yang pertama, barang bukti uang yang kita sita itu sebesar 36 juta dari 43 juta yang diambil oleh tersangka kepada korban. Sisanya kenapa 36 juta? Karena tersangka sudah memakai, yaitu menyewa Grab, membayar hotel, membeli koper 2 kali karena koper pertama tidak muat, koper kedua yang baru muat yang besar, seperti itu. Setelah itu beli tiket pesawat, habis itu mentransfer ke ibunya dan lain-lain. Jadi total uang yang bisa kita sita itu hanya 36 juta karena udah dipergunakan oleh pelaku. Terima kasih. Untuk kondisi keluarga ya, yang pastinya shock ya. Jadi pada saat penangkapan itu tim kami menangkap di Palembang, langsung di rumah istrinya yang jelas pertama shock karena mereka baru juga menikah, dan hari Minggu nanti ya mereka akan melakukan resepsi, yang jelas pasti shock. Yang kedua, yang selanjutnya untuk hasil otopsi, yaitu otopsi itu yang pertama hasilnya adalah kematian itu waktu kematian kurang 24 sampai 48 jam. Ya, jadi dipastikan sudah mati lebih dari itu. Yang kedua, tidak ada tanda-tanda perlawanan dari korban sendiri. Dan yang ketiga, mulut dibekap, ya, dibekap sehingga tidak ada pernafasan, dan memang ada benturan keras di kepala yang menyebabkan luka berat. Demikian. Terima kasih. Inilah gerak-gerik pria berinisial AARN usia 28 tahun yang merupakan pelaku pembunuhan wanita dalam koper saat berada di hotel kawasan Bandung, Jawa Barat. Pelaku sempat menyetubuhi korban berinisial RM usia 50 tahun lalu meminta handuk kepada pegawai hotel pada Rabu 24 April silam. Pelaku juga sempat membeli koper sebanyak 2 kali untuk memasukkan jasad korban. Dikutip dari tribunnews.com, hal itu disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Adi Arisiam Indradi, yang mengatakan AARN menyetubuhi dan membunuh RM di hotel kawasan Bandung. Adapun uang yang diambil pelaku sekira mencapai 43 juta rupiah. Dalam rekaman CCTV pun memperlihatkan gerak-gerik pelaku setelah melakukan pembunuhan. Terlihat AARN sempat keluar untuk meminta handuk kepada pegawai hotel. Pria itu terlihat santai dan tenang saat menemui pegawai hotel di lorong depan kamar. Lantas pelaku sempat masuk ke kamar dan mengganti handuk lama yang diberikan kepada petugas hotel. Tak hanya itu, pelaku juga terlihat membeli koper yang digunakan untuk menyimpan jasad korban. Hal itu pun telah disampaikan oleh Kapolres Metro Bekasi Kombes Tuedi Aditya, yang mengatakan pelaku membeli koper sebanyak 2 kali lantaran koper pertama kekecilan. Oleh sebab itu pelaku kembali membeli koper dengan ukuran yang lebih besar.
sekalian, perlu kami sampaikan bahwa motif daripada tersangka melakukan pembunuhan ini disebabkan karena tersangka tidak terima ataupun tersinggung dengan perkataan korban yang meminta pertanggungjawaban untuk dinikahin, sehingga membuat tersangka sakit hati dan melakukan pembunuhan. Di samping itu juga ada motif ekonomi yang mana tersangka ini mengambil uang korban. Kami sampaikan bahwa diawali memang karena tugas daripada si tersangka melakukan audit terhadap keuangan PT Kobe. Disitulah terjadi perkenalan, yang mana dari perkenalan tersebut korban bisa mengajak tersangka bisa mengajak korban untuk melakukan hubungan suami istri. Jadi tidak pada saat itu, tapi sebelumnya sudah pernah 2 kali, yaitu pada bulan Desember dan 24 April. Jadi 2 kali kayak yang pertama Desember, yang kedua adalah pada saat kejadian yang mana mengakibatkan korban meninggal dunia. Kemudian kata-kata yang membuat tersangka tersebut emosi, yaitu karena korban menanyakan status hubungan mereka, menyatakan bahwa intinya tersangka harus bertanggung jawab untuk nikahin korban. Kemudian tersangka menjawab, kamu pinjem uang setoran ini, nanti kita nikah. Namun korban menolak. Kemudian tersangka bertanya, mau dinikahin atau tidak? Kemudian korban menyatakan, tapi kalau takut pakai uang perusahaan. Artinya korban menjelaskan kalau mau dinikahin ya takut pakai uang perusahaan. Tersangka menjawab, saya akan tanggung jawab kalau ada apa-apa dalam perusahaan ini. Karena posisinya mungkin sebagai auditor, barangkali ini bisa membuat laporan di perusahaan yang mungkin bisa dikondisikan oleh tersangka. Akhirnya korban menjawab, mau setor uang, ngapain auditor kayak kamu, brengsek. Nah, perkataan itulah yang mungkin menyulut emosi daripada tersangka, yang selanjutnya tersangka melakukan ataupun membenturkan kepala korban sehingga korban pingsan dan dilakukan disekap mulutnya, selanjutnya dicekik selama kurang lebih 10 menit. Kemudian besaran uang daripada yang diambil oleh korban itu sebesar 43 juta. Kemudian perlu kami sampaikan bahwa terkait korban melarikan diri ke Palembang, kami sampaikan bahwa korban ini sebelumnya sudah melakukan akad nikah dengan istrinya yang sekarang. Jadi melakukan akad nikah dengan seseorang perempuan yang mana
ketika ke Palembang tersebut tersangka dengan istrinya yang sudah melakukan akad nikah ini akan melangsungkan resepsi pernikahan pada tanggal 5 Mei 2024. Jadi kami sampaikan bahwa ke Palembang itu dalam rangka salah satunya untuk menghadiri resepsi yang akan dilakukan tanggal 5 Mei. Ya baik, saya akan menjawab pertanyaan dari mbaknya dulu. Yang pertama, barang bukti uang yang kita sita itu sebesar 36 juta dari 43 juta yang diambil oleh tersangka kepada korban. Sisanya kenapa 36 juta? Karena tersangka sudah memakai, yaitu menyewa Grab, membayar hotel, membeli koper 2 kali karena koper pertama tidak muat, koper kedua yang baru muat yang besar, seperti itu. Setelah itu beli tiket pesawat, habis itu mentransfer ke ibunya dan lain-lain. Jadi total uang yang bisa kita sita itu hanya 36 juta karena udah dipergunakan oleh pelaku. Terima kasih. Untuk kondisi keluarga ya yang pastinya shock ya. Jadi pada saat penangkapan itu tim kami menangkap di Palembang langsung di rumah istrinya yang jelas pertama shock karena mereka baru juga menikah dan hari Minggu nanti ya mereka akan melakukan resepsi yang jelas pasti shock. Yang kedua, yang selanjutnya untuk hasil otopsi yaitu otopsi itu yang pertama hasilnya adalah kematian itu waktu kematian kurang 24 sampai 48 jam. Ya, jadi dipastikan sudah mati lebih dari itu. Yang kedua, tidak ada tanda-tanda perlawanan dari korban sendiri. Dan yang ketiga, mulut dibekap, ya mulut dibekap, dibekap sehingga tidak ada pernafasan dan memang ada benturan keras di kepala yang menyebabkan luka berat. Demikian. Terima kasih. Inilah gerak-gerik pria berinisial AARN usia 28 tahun yang merupakan pelaku pembunuhan wanita dalam koper saat berada di hotel kawasan Bandung, Jawa Barat. Pelaku sempat menyetubuhi korban berinisial RM usia 50 tahun lalu meminta handuk kepada pegawai hotel pada Rabu 24 April silam. Pelaku juga sempat membeli koper sebanyak 2 kali untuk memasukkan jasad korban. Dikutip dari tribunnews.com, hal itu disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Adi Arisiam Indradi, yang mengatakan AARN menyetubuhi dan membunuh RM di hotel kawasan Bandung. Adapun uang yang diambil pelaku sekira mencapai 43 juta rupiah. Dalam rekaman CCTV pun memperlihatkan gerak-gerik pelaku setelah melakukan pembunuhan. Kita lihat AARN sempat keluar untuk meminta handuk kepada pegawai hotel. Pria itu terlihat santai dan tenang saat menemui pegawai hotel di lorong depan kamar. Lantas pelaku sempat masuk ke kamar dan mengganti handuk lama yang diberikan kepada petugas hotel. Tak hanya itu, pelaku juga terlihat membeli koper yang digunakan untuk menyimpan jasad korban. Hal itu pun telah disampaikan oleh Kapolres Metro Bekasi Kombes Tuedi Aditya yang mengatakan pelaku membeli koper sebanyak 2 kali lantaran koper pertama kekecilan. Oleh sebab itu pelaku kembali membeli koper dengan ukuran yang lebih besar.
Rekan-rekan sekalian, perlu kami sampaikan bahwa motif daripada tersangka melakukan pembunuhan ini disebabkan karena tersangka tidak terima ataupun tersinggung dengan perkataan korban yang meminta pertanggungjawaban untuk dinikahin, sehingga membuat tersangka sakit hati dan melakukan pembunuhan. Di samping itu juga ada motif ekonomi yang mana tersangka ini mengambil uang korban. Perlu kami sampaikan bahwa diawali memang karena tugas daripada si tersangka melakukan audit terhadap keuangan PT Kopi. Disitulah terjadi perkenalan, yang mana dari perkenalan tersebut korban bisa mengajak tersangka bisa mengajak korban untuk melakukan hubungan suami istri. Jadi tidak pada saat itu, tapi sebelumnya sudah pernah 2 kali, yaitu pada bulan Desember dan 24 April. Jadi 2 kali kayak yang pertama Desember, yang kedua adalah pada saat kejadian yang mana mengakibatkan korban meninggal dunia. Kemudian kata-kata yang membuat tersangka tersulut emosi, yaitu karena korban menanyakan status hubungan mereka, menyatakan bahwa intinya tersangka harus bertanggung jawab untuk nikahin korban. Kemudian tersangka menjawab, kamu pinjem uang setoran ini, nanti kita nikah. Namun korban menolak. Kemudian tersangka bertanya, mau dinikahin atau tidak? Kemudian korban menyatakan, tapi kalau takut pakai uang perusahaan. Artinya korban menjelaskan kalau mau dinikahin ya takut pakai uang perusahaan. Tersangka menjawab, saya akan tanggung jawab kalau ada apa-apa dalam perusahaan ini. Karena posisinya mungkin sebagai auditor, barangkali ini bisa membuat laporan di perusahaan yang mungkin bisa dikondisikan oleh tersangka. Akhirnya korban menjawab, mau setor uang, ngapain auditor kayak kamu, brengsek. Nah, perkataan itulah yang mungkin menyulut emosi daripada tersangka, yang selanjutnya tersangka melakukan ataupun membenturkan kepala korban sehingga korban pingsan dan dilakukan disekap mulutnya, selanjutnya dicekik selama kurang lebih 10 menit. Kemudian besaran uang daripada yang diambil oleh korban itu sebesar 43 juta. Kemudian perlu kami sampaikan bahwa terkait korban melarikan diri ke Palembang, kami sampaikan bahwa korban ini sebelumnya sudah melakukan akad nikah dengan istrinya yang sekarang. Jadi melakukan akad nikah dengan seseorang perempuan yang mana
ketika ke Palembang tersebut, tersangka dengan istrinya yang sudah melakukan akad nikah ini akan melangsungkan resepsi pernikahan pada tanggal 5 Mei 2024. Jadi kami sampaikan bahwa ke Palembang itu dalam rangka salah satunya untuk menghadiri resepsi yang akan dilakukan tanggal 5 Mei. Ya baik, saya akan menjawab pertanyaan dari mbaknya dulu. Yang pertama, barang bukti uang yang kita sita itu sebesar 36 juta dari 43 juta yang diambil oleh tersangka kepada korban. Sisanya kenapa 36 juta? Karena tersangka sudah memakai, yaitu menyewa Grab, membayar hotel, membeli koper 2 kali karena koper pertama tidak muat, koper kedua yang baru muat yang besar, seperti itu. Setelah itu beli tiket pesawat, habis itu mentransfer ke ibunya dan lain-lain. Jadi total uang yang bisa kita sita itu hanya 36 juta karena udah dipergunakan oleh pelaku. Terima kasih. Untuk kondisi keluarga ya, yang pastinya shock ya. Jadi pada saat penangkapan itu tim kami menangkap di Palembang, langsung di rumah istrinya yang jelas pertama shock karena mereka baru juga menikah, dan hari Minggu nanti ya mereka akan melakukan resepsi, yang jelas pasti shock. Yang kedua, yang selanjutnya untuk hasil otopsi, yaitu otopsi itu yang pertama hasilnya adalah kematian itu waktu kematian kurang 24 sampai 48 jam. Ya, jadi dipastikan sudah mati lebih dari itu. Yang kedua, tidak ada tanda-tanda perlawanan dari korban sendiri. Dan yang ketiga, mulut dibekap, ya, dibekap sehingga tidak ada pernapasan, dan memang ada benturan keras di kepala yang menyebabkan luka berat. Demikian. Terima kasih. Inilah gerak-gerik pria berinisial AARN usia 28 tahun yang merupakan pelaku pembunuhan wanita dalam koper saat berada di hotel kawasan Bandung, Jawa Barat. Pelaku sempat menyetubuhi korban berinisial RM usia 50 tahun lalu meminta handuk kepada pegawai hotel pada Rabu 24 April silam. Pelaku juga sempat membeli koper sebanyak 2 kali untuk memasukkan jasad korban. Dikutip dari tribunnews.com, hal itu disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Adi Arisiam Indradi, yang mengatakan AARN menyetubuhi dan membunuh RM di hotel kawasan Bandung. Adapun uang yang diambil pelaku sekira mencapai 43 juta rupiah. Dalam rekaman CCTV pun memperlihatkan gerak-gerik pelaku setelah melakukan pembunuhan. Kita lihat AARN sempat keluar untuk meminta handuk kepada pegawai hotel. Pria itu terlihat santai dan tenang saat menemui pegawai hotel di lorong depan kamar. Lantas pelaku sempat masuk ke kamar dan mengganti handuk lama yang diberikan kepada petugas hotel. Tak hanya itu, pelaku juga terlihat membeli koper yang digunakan untuk menyimpan jasad korban. Hal itu pun telah disampaikan oleh Kapolres Metro Bekasi Kombes Tuedi Aditya, yang mengatakan pelaku membeli koper sebanyak 2 kali lantaran koper pertama kekecilan. Oleh sebab itu pelaku kembali membeli koper dengan ukuran yang lebih besar.
sekalian, perlu kami sampaikan bahwa motif daripada tersangka melakukan pembunuhan ini disebabkan karena tersangka tidak terima ataupun tersinggung dengan perkataan korban yang meminta pertanggungjawaban untuk dinikahin, sehingga membuat tersangka sakit hati dan melakukan pembunuhan. Di samping itu juga ada motif ekonomi yang mana tersangka ini mengambil uang korban. Perlu kami sampaikan bahwa diawali memang karena tugas daripada si tersangka melakukan audit terhadap keuangan PT Kobe. Disitulah terjadi perkenalan, yang mana dari perkenalan tersebut korban bisa mengajak tersangka bisa mengajak korban untuk melakukan hubungan suami istri. Jadi tidak pada saat itu, tapi sebelumnya sudah pernah 2 kali, yaitu pada bulan Desember dan 24 April. Jadi 2 kali kayak yang pertama Desember, yang kedua adalah pada saat kejadian yang mana mengakibatkan korban meninggal dunia. Kemudian kata-kata yang membuat tersangka tersulut emosi, yaitu karena korban menanyakan status hubungan mereka, menyatakan bahwa intinya tersangka harus bertanggung jawab untuk nikahin korban. Kemudian tersangka menjawab, kamu pinjem uang setoran ini, nanti kita nikah. Namun korban menolak. Kemudian tersangka bertanya, mau dinikahin atau tidak? Kemudian korban menyatakan, tapi kalau takut pakai uang perusahaan. Artinya korban menjelaskan kalau mau dinikahin ya takut pakai uang perusahaan. Tersangka menjawab, saya akan tanggung jawab kalau ada apa-apa dalam perusahaan ini. Karena posisinya mungkin sebagai auditor, barangkali ini bisa membuat laporan di perusahaan yang mungkin bisa dikondisikan oleh tersangka. Akhirnya korban menjawab, mau setor uang, ngapain auditor kayak kamu, brengsek. Nah, perkataan itulah yang mungkin menyulut emosi daripada tersangka, yang selanjutnya tersangka melakukan ataupun membenturkan kepala korban sehingga korban pingsan dan dilakukan disekap mulutnya, selanjutnya dicekik selama kurang lebih 10 menit. Kemudian besaran uang daripada yang diambil oleh korban itu sebesar 43 juta. Kemudian perlu kami sampaikan bahwa terkait korban melarikan diri ke Palembang, kami sampaikan bahwa korban ini sebelumnya sudah melakukan akad nikah dengan istrinya yang sekarang. Jadi melakukan akad nikah dengan seseorang perempuan yang mana
ketika ke Palembang tersebut, tersangka dengan istrinya yang sudah melakukan akad nikah ini akan melangsungkan resepsi pernikahan pada tanggal 5 Mei 2024. Jadi kami sampaikan bahwa ke Palembang itu dalam rangka salah satunya untuk menghadiri resepsi yang akan dilakukan tanggal 5 Mei. Ya baik, saya akan menjawab pertanyaan dari mbaknya dulu. Yang pertama, barang bukti uang yang kita sita itu sebesar 36 juta dari 43 juta yang diambil oleh tersangka kepada korban. Sisanya kenapa 36 juta? Karena tersangka sudah memakai, yaitu menyewa Grab, membayar hotel, membeli koper 2 kali karena koper pertama tidak muat, koper kedua yang baru muat yang besar, seperti itu. Setelah itu beli tiket pesawat, habis itu mentransfer ke ibunya dan lain-lain. Jadi total uang yang bisa kita sita itu hanya 36 juta karena udah dipergunakan oleh pelaku. Terima kasih. Untuk kondisi keluarga ya, yang pastinya shock ya. Jadi pada saat penangkapan itu tim kami menangkap di Palembang, langsung di rumah istrinya yang jelas pertama shock karena mereka baru juga menikah, dan hari Minggu nanti ya mereka akan melakukan resepsi, yang jelas pasti shock. Yang kedua, yang selanjutnya untuk hasil otopsi, yaitu otopsi itu pertama hasilnya adalah kematian itu waktu kematian kurang 24 sampai 48 jam. Ya, jadi dipastikan sudah mati lebih dari itu. Yang kedua, tidak ada tanda-tanda perlawanan dari korban sendiri. Dan yang ketiga, mulut dibekap, ya, dibekap sehingga tidak ada pernafasan, dan memang ada benturan keras di kepala yang menyebabkan luka berat. Demikian. Terima kasih. Inilah gerak-gerik pria berinisial AARN usia 28 tahun yang merupakan pelaku pembunuhan wanita dalam koper saat berada di hotel kawasan Bandung, Jawa Barat. Pelaku sempat menyetubuhi korban berinisial RM usia 50 tahun lalu meminta handuk kepada pegawai hotel pada Rabu 24 April silam. Pelaku juga sempat membeli koper sebanyak 2 kali untuk memasukkan jasad korban. Dikutip dari tribunnews.com, hal itu disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Adi Arisiam Indradi, yang mengatakan AARN menyetubuhi dan membunuh RM di hotel kawasan Bandung. Adapun uang yang diambil pelaku sekira mencapai 43 juta rupiah. Dalam rekaman CCTV pun memperlihatkan gerak-gerik pelaku setelah melakukan pembunuhan. Kita lihat AARN sempat keluar untuk meminta handuk kepada pegawai hotel. Pria itu terlihat santai dan tenang saat menemui pegawai hotel di lorong depan kamar. Lantas pelaku sempat masuk ke kamar dan mengganti handuk lama yang diberikan kepada petugas hotel. Tak hanya itu, pelaku juga terlihat membeli koper yang digunakan untuk menyimpan jasad korban. Hal itu pun telah disampaikan oleh Kapolres Metro Bekasi Kombes Tuedi Aditya, yang mengatakan pelaku membeli koper sebanyak 2 kali lantaran koper pertama kekecilan. Oleh sebab itu pelaku kembali membeli koper dengan ukuran yang lebih besar.
Rekan sekalian, perlu kami sampaikan bahwa motif daripada tersangka melakukan pembunuhan ini disebabkan karena tersangka tidak terima ataupun tersinggung dengan perkataan korban yang meminta pertanggungjawaban untuk dinikahin, sehingga membuat tersangka sakit hati dan melakukan pembunuhan. Di samping itu juga ada motif ekonomi yang mana tersangka ini mengambil uang korban. Kami sampaikan bahwa diawali memang